Dalam beberapa tahun terakhir, Ji Ying telah mempelajari teknik pemurnian pil baru. Yang paling penting adalah metode pengumpulan pil. Menurutnya, metode pengumpulan pil ini relatif sederhana, tanpa kerumitan metode pil refining lainnya. Bahkan seorang alkemis biasa dapat menguasainya setelah mempelajarinya. Dan setelah menguasai metode ini, efisiensi pengumpulan pil akan meningkat setidaknya 10 atau 20%. Seseorang tidak boleh meremehkan 10 atau 20% ini. Beberapa kuali pil roh mungkin tidak cukup, tetapi jumlah pil roh yang bisa disempurnakan oleh seorang alkemis dalam hidup mereka sangat besar. Jika seseorang benar-benar menghitung 10 atau 20% ini, itu akan menjadi jumlah kekayaan yang mengerikan. Karena itu hanya metode pengumpulan pil terakhir, Ji Ying tidak memilih untuk memperbaiki pil roh bermutu tinggi. Sebagai gantinya, dia memilih pil kelas Daosos untuk disempurnakan. Tahap awal dari proses penyempurnaan halus dan sederhana. Dan meskipun sangat indah, itu masih merupakan proses yang normal. Untuk sesaat, ruang obat hening. Ji Ying fokus pada pemurnian pil sementara Yang Kai dan Xia Ningchang sama-sama menonton. Terutama Xia Ningchang. Matanya yang indah tertuju pada gerakan Ji Ying. Sesekali memancarkan pandangan berpikir. Mengondensasi cairan, menuliskan arai roh, dan memelihara pil roh. Segera, sudah waktunya untuk mengumpulkan pil. Dan ekspresi Ji Ying menjadi serius. Saudara Yang, perhatikan baik-baik. Begitu dia selesai berbicara, tangannya mulai membentuk serangkaian segel tangan saat dia mengirim aliran kaisar Qi yang misterius ke tungku pil. Aroma aneh memenuhi tungku pil saat mulai mengembun. Setelah beberapa saat, Ji Ying berteriak, bangkit. Membuka tutup tungku. Beberapa pil bundar terbang keluar dan masuk ke botol giok yang telah dia siapkan sebelumnya. 9 pil. Tidak lebih, tidak kurang. 9 adalah angka tertinggi. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan seorang alkemis. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat penyempurnaan mereka. Satu tungku pil hanya bisa memurnikan paling banyak 9 pil. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dihindari oleh Kaisar Agung Pil Hebat. Dengan identitas Kaisar Ji Ying sebagai Master Alkimia, memurnikan tungku dari pil roh kelas Daosos. Bahkan jika dia tidak menggunakan teknik pengumpulan pil yang baru diteliti, dia masih bisa memperbaiki 9 pil. Namun, Yang Kai dapat melihat bahwa metode ini memang unik. Pada saat itu, dia menenangkan pikirannya dan dengan hati-hati memikirkannya sebelum mendiskusikannya dengan Ji Ying. Diskusi para alkemis tidak terbatas pada teori, jadi tentu saja mereka harus bereksperimen. Akibatnya, Yang Kai juga mengeluarkan pil refining furnace-nya sendiri dan beberapa herbal dan mulai memurnikan pil spirit. Ketika datang ke pil kondensasi, ia menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Ji Ying, yang memiliki pro dan kontra. Setelah menyempurnakan sejumlah pil roh untuk eksperimen, waktu berlalu dengan lambat. Tetapi Ji Ying tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya, matanya menjadi semakin bersemangat. Berdiskusi dengan Yang Kai memang hal yang benar untuk dilakukan. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menemukan bahwa masih ada beberapa kekurangan dalam metode penerimaan pil ini. Tetapi setelah perlahan memverifikasinya dengan Yang Kai, dia secara alami sangat gembira. Setelah 5 hari, mereka berdua menyingkirkan tungku pil dan berjalan keluar dari ruang pil. Setelah mendapatkan beberapa manfaat, Ji Ying dalam suasana hati yang baik dan memerintahkan beberapa murid untuk menyiapkan jamuan makan untuk menghibur Yang Kai. Inilah yang diinginkan Yang Kai. Yang Kai menatap Xia Ningchang. Dan Xia Ningchang segera mengerti dan mengambil pot anggur untuk menuangkan anggur untuk mereka. Setelah minum 3 cangkir anggur, Ji Ying menamparkan kepalanya dan berkata, "Maaf, saya belum menanyakan nama wanita muda ini." Mengatakan demikian, dia berdiri dan menatap Xia Ningchang dengan meminta maaf. Pada awalnya, meskipun dia tahu bahwa hubungan antara Yang Kai dan Xia Ningchang tidak biasa, dia dengan cepat membenamkan dirinya dalam pil refining. Di matanya, selain keterampilan penyulingan pil, hanya ada Yang Kai, orang yang dia ajak diskusi. Jadi dia tidak memperhatikan Xia Ningchang. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Xia Ningchang menuangkan air untuknya. Baru sekarang dia tiba-tiba bangun. "Istri saya yang rendah hati Xia Ningchang." Yang Kai tersenyum dan memperkenalkan. Xia Ningchang membungkuk hormat. "Salam, Grandmaster Ji Ying." Wajahnya sedikit merah. Ini adalah pertama kalinya Yang Kai memperkenalkannya kepada orang luar. "Nyonya Yang." Ji Ying terkejut. Orang yang menuangkan anggur untuknya sebenarnya adalah istri Yang Kai. Jadi dia berkata tanpa daya. "Apa? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Silakan duduk." Jika dia tahu bahwa Xia Ningchang adalah istri Yang Kai, dia tidak akan pernah membiarkannya melakukan hal seperti itu. Ini hanyalah tamparan di wajah Yang Kai. Untungnya, Yang Kai tidak keberatan. "Saya minta maaf karena mengabaikan kamu. Ji ini bersalah. Cangkir ini untuk Nyonya Yang."
Tolong jangan salahkan aku. Ji Ying mengangkat cangkirnya. Wajahnya dipenuhi keringat. Kakak Ji terlalu serius. Itu hanya masalah kecil. Yang Kai tersenyum dan melambaikan tangannya. Ji Ying menatapnya dengan senyum pahit dan berkata, Saudara Yang, kamu benar-benar terlalu tidak tulus. Kamu membawa istri kamu ke sini bahkan tanpa menyapa. Menyebabkan Ji ini membodohi dirinya sendiri. Kamu harus menghukum diri sendiri dengan 3 cangkir nanti. Saudara Ji memiliki keputusan akhir. Yang Kai tersenyum sedikit sebelum melanjutkan. Namun, saya tidak perlu minum terlalu banyak anggur. Saya memiliki sesuatu yang saya perlu bantuan Saudara Ji. Ini tentang istri saya. Ji Ying berkata, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan saya, Saudara Yang, jangan ragu untuk bertanya. Selama Ji ini bisa melakukannya, saya tidak akan menolak. Untuk Saudara Ji, ini pasti mungkin. Yang Kai tersenyum percaya diri dan menunjuk Xian Ningchang. Seperti ini, sejak Ningchang mulai berkultivasi, dia juga melangkah ke Dao melalui penyulingan pil. Cintanya pada pemurnian pil lebih besar daripada cintanya pada kultivasi. Oh, saudari ipar juga seorang alkemis? Ji Ying menatap Xian Ningchang dengan serius dan sedikit mengernyit. Bagaimanapun, dia adalah Master Pil Kaisar. Jika dia memiliki rekan yang berdiri di depannya, dia pasti akan dapat mengetahuinya karena semua alkemis memiliki temperamen yang unik. Terutama ketika berinteraksi dengan api dan tumbuhan yang tidak biasa sepanjang tahun. Namun, ketika dia melihat Xian Ningchang, dia tidak melihat jejak apapun darinya. Tetapi dia dapat dengan jelas mencium berbagai aroma pil di tubuhnya, menyebabkan dia menjadi curiga. Betul sekali, Yang Kai mengangguk. Hanya saja di bidang bintang alam bawah, kondisinya terbatas dan tidak ada yang bisa mengajarinya pemurnian pil. Sekarang dia akhirnya ada di sini. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa membiarkannya belajar pemurnian pil dari Brother Ji. Ji Ying berkata, pencapaian Brother yang dalam pil refining jauh melampaui saya. Dan kalian berdua adalah suami dan istri. Jadi itu yang paling nyaman bagi kamu untuk memberikan bimbingan. Mengapa kamu harus rela melepaskan apa yang dekat dan mencari apa yang jauh? Yang Kai tersenyum kecut. Kakak Ji terlalu baik. Tetapi seperti yang kamu tahu, saya tidak punya banyak waktu untuk mengajarinya. Ketika Ji Ying mendengar ini, dia tahu bahwa Yang Kai mengatakan yang sebenarnya. Dia telah berada di Istana Surga Tinggi untuk beberapa waktu sekarang. Tetapi dia pada dasarnya tidak pernah bertemu Yang Kai. Orang ini sepertinya sosok misterius yang jarang menunjukkan dirinya. Jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengajar orang lain? Mengangguk sedikit, dia berkata, jika itu masalahnya, Ji ini bersedia untuk melayani. Tapi, Yang Kai memotongnya dan memberi isyarat kepada Xian Ningchang. Ningchang, datang dan sapa guru. Ji Ying memiliki kultivasi Kaisar Realem dan juga Master Pil Kaisar. Jadi dia pasti memenuhi syarat untuk menjadi Master Xian Ningchang. Meskipun dia dan Ji Ying saling memanggil saudara, ini tidak mempengaruhi masalah Xian Ningchang. Paling-paling, mereka hanya akan berteman. Ji Ying adalah murid pribadi Kaisar Agung Pil Hebat dan telah memperoleh metode pemurnian pil Kaisar Agung Pil Hebat. Jika Xian Ningchang mempelajarinya darinya, dia pasti akan mendapatkan beberapa manfaat. Namun, jika dia benar-benar ingin menganggapnya sebagai tuannya, Ji Ying pasti akan mengajarinya segalanya tanpa menahan apapun. Sebagai perbandingan, Yang Kai secara alami ingin Xian Ningchang menjadi murid Ji Ying. Jadi tidak masalah jika dia mengalami sedikit kehilangan status. Sebelum datang ke sini, Yang Kai telah bertukar beberapa kata dengan Xian Ningchang. Pada saat ini, dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan dan dengan cepat membungkuk. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Ji Ying melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat menahannya. Saudara Yang, Ji Ying memandang Yang Kai tanpa daya dan melambaikan tangannya. Tidak, tidak. Jika dia benar-benar menerima Xian Ningchang sebagai muridnya, bagaimana statusnya dengan Yang Kai dipertimbangkan? Terlebih lagi, dia bukan Master Pil Kaisar biasa. Dia memiliki seluruh lembah obat-obat di belakangnya. Jadi menerima murid bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan sesuka hatinya. Dia harus mendapatkan persetujuan dari Medicine Pil Valley terlebih dahulu. Selain itu, dia tidak memiliki niat untuk menerima seorang murid. Tidak apa-apa baginya untuk mengajar Xian Ningchang. Tetapi menerima seorang murid adalah masalah besar. Jadi bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Bahkan jika Xian Ningchang adalah istri Yang Kai, sebelum mengetahui bakatnya, Ji Ying tidak akan berani dengan santai membawanya ke sektenya. Jika tidak, dia akan kehilangan wajah Medicine Pil Valley. Murid-murid di bawahnya semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Dan seiring waktu, mereka semua memiliki peluang tinggi untuk menjadi Kaisar Pil Master. Mengapa tidak? Mungkinkah Saudara Ji tidak mau? Yang Kai berpikir dalam hati bahwa karena dia sudah mengatakan begitu banyak, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi dengan mudah? Hari ini,
Dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Bukannya aku tidak mau. Hanya saja, Ji Ying ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Aturan sekte melarang Ji ini menerima murid dengan santai. Jadi masalah ini harus dilaporkan ke kakak senior sulung. Meskipun Medicine Pill Valley adalah tempat di mana Great Emperor berkultivasi, Great Emperor tidak akan ikut campur dalam segala hal. Orang yang bertanggung jawab atas Medicine Pill Valley adalah murid pertama Kaisar Agung Pil yang menakjubkan, yang dibicarakan oleh kakak senior tertua Ji Ying. Ada juga aturan sekte ini, yang Kai tertegun. Tetapi dia juga tahu bahwa Ji Ying tidak akan berbohong padanya. Jadi dia mengerti bahwa rencananya akan mengalami beberapa kemunduran. Itu benar. Jika tidak, Ji Ying tidak akan menolak. Bagaimana dengan ini? Saudara Yang, saya bisa mengajar penyulingan pil kakak ipar. Tetapi tidak perlu hubungan guru-murid. Dengan keengganan Yang Kai, jika dia dengan santai mengajarinya, berapa banyak hal baik yang bisa dia ajarkan kepada mereka? Dia mencoba bertanya, apakah Medicine Pill Valley masih menerima murid? Bagaimana mungkin Ji Ying tidak tahu apa yang direncanakan Yang Kai? Sambil tersenyum masam, dia berkata, saya belum pernah melihat murid baru dalam 500 tahun. Tetapi jika mereka memiliki bakat yang luar biasa, saya yakin kakak sulung tidak akan menolak. Mendengar ini, Yang Kai tersenyum bahagia. Ning Chang, tunjukkan pada saudara Ji satu atau dua hal. Ji Ying menatapnya dengan kaget, agak tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimanapun, menurut pendapatnya, Xian Ning Chang tidak memiliki jejak alkemis sedikitpun. Tetapi Yang Kai tampaknya percaya padanya. Namun, karena semuanya sudah mencapai titik ini, tidak pantas baginya untuk menghentikannya. Jadi dia hanya bisa melihat ke arah Xian Ning Chang dan diam-diam berencana untuk kembali ke kakak senior sulungnya dan memintanya untuk membawa Xian Ning Chang ke kedokteran. Lembah pil. Aku mempermalukan diriku sendiri, kata Xian Ning Chang lembut sebelum mengeluarkan beberapa herbal dari space ringnya. Ini semua adalah ramuan origin King Grade, dan tidak ada yang kelas lebih tinggi di Starfield. Tindakan ini saja sudah membuat mata Ji Ying berbinar. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kultivasi Xian Ning Chang hanya berada di urutan ketiga Origin King Realm. Tetapi pada saat ini, dia telah mengeluarkan ramuan obat Origin King Grade, menunjukkan bahwa dia ingin memperbaiki Origin King Grade Spirit Pill. Untuk seorang kultivator dari bidang bintang alam bawah, ini harus menjadi batasnya. Dengan kata lain, istri Yang Kai adalah seorang alkemis kelas Raja Origin. Mungkin dia masih bisa menantikannya untuk sementara waktu, pikir Ji Ying dalam hati sambil mengangguk diam-diam. Xian Ning Chang dengan lembut mengambil ramuan obat dan auranya tiba-tiba mengalami perubahan besar. Dia menjadi sangat fokus, seolah-olah seluruh dunia hanya tersisa dengan herbal di depannya dan tidak ada yang lain. Pemurnian pil mengharuskan seseorang untuk benar-benar fokus dan tidak terganggu untuk waktu yang lama. Ini adalah kualitas penting untuk setiap alkemis. Ji Ying mengangguk lagi, berpikir bahwa tidak peduli seberapa bagus kemampuan pil refiningnya, hanya penampilan ini yang terpuji. Namun, pada saat berikutnya, dia mengerutkan kening karena Xian Ning Chang sebenarnya telah mengedarkan Sein Qi-nya untuk membungkus ramuan obat di tangannya. Sein Qi tidak konstan, terkadang meningkat dan terkadang menurun, terkadang menjadi lebih kuat dan terkadang lemah, membentuk fluktuasi yang aneh. Di bawah fluktuasi ini, ramuan obat dengan cepat melepaskan aura hijau samar, jelas cairan obat. Tidak menggunakan tungku pil, sebuah cahaya aneh melintas di mata Ji Ying. Seorang alkemis yang luar biasa mungkin dapat memurnikan pil di udara tanpa bantuan tungku pil. Tetapi ini membutuhkan tingkat keterampilan yang sangat tinggi untuk seorang alkemis. Dan kualitas pil yang mereka saring tidak boleh terlalu tinggi. Misalnya, Ji Ying sendiri, sebagai kaisar alkemis, dapat memurnikan pil tingkat Daosos tanpa bantuan tungku pil. Tetapi bahkan jika dia dapat memurnikan pil, kualitas dan kuantitas pil akan terpengaruh. Tungku pil adalah kehidupan para alkemis. Dan ini bukan lelucon. Terlepas dari apakah tungku pil itu baik atau buruk, itu perlu untuk membantu alkemis dalam pemurnian pil. Xian Ning Chang adalah Master Origin King Realm. Jadi menyempurnakan Origin King Grade Spirit Pill sudah menjadi batasnya. Sekarang dia ingin memurnikan pil di udara tanpa bantuan tungku pil. Ji Ying tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak senang. Dia merasa bahwa bahkan jika dia ingin pamer sedikit di depannya, dia tidak boleh bertindak begitu arogan. Ini bukan hal yang baik untuk seorang alkemis. Dan jika seseorang melihat macan tutul dari bayang-bayang, kemungkinan besar dia tidak akan bisa pergi jauh. Jika ada orang lain yang melakukan ini di depannya, dia pasti akan menegur mereka. Tetapi mengingat Xian Ning Chang adalah istri Yang Kai, dia hanya bisa menanggungnya. Namun, harapan awalnya telah hilang. Saat berikutnya, dia tercengang.
Karena dia merasa Seinqi Xian Ningchang bukan dari atribut api. Apa yang sedang terjadi? Tidak menggunakan tungku pil untuk menyaring pil di udara adalah satu hal. Tetapi bahkan tidak menggunakan pil flame? Bagaimana dia bisa memperbaiki pil? Apakah dia benar-benar berpikir pil refining adalah permainan anak-anak? Tidak tahan lagi. Dia berbalik untuk melihat Yang Kai. Namun, Yang Kai hanya tersenyum dan berkata dengan penuh arti, "Kakak Ji, kamu akan mengerti setelah menonton." Ji Ying mengerutkan kening, tapi dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Dalam benaknya, dia berpikir tentang bagaimana dengan sopan menolak lamaran Yang Kai sebelumnya. Tidak merusak wajahnya dan persahabatan mereka. Tetapi ini adalah masalah yang sulit untuk ditangani. Jika Yang Kai membawa orang lain ke sini, dia dapat dengan mudah menolak. Tetapi wanita di depannya ini adalah istrinya. Dan jika ada yang salah, kemungkinan mereka akan mengembangkan dendam di antara mereka. Saat Seinqi-nya melonjak dan rumput roh bergejolak, pil origin King Realm mulai bersinar dengan cahaya hijau sebelum secara bertahap mengembun menjadi setetes cairan hijau tua seukuran mutiara. Mata Ji Ying melotot saat dia berseru, "Bagaimana mungkin?" Langkah pertama untuk menyempurnakan pil roh adalah memadatkan cairan obat. Alkemis biasa secara alami harus bergantung pada tungku pil dan pil flames. Tetapi tidak hanya istri Yang Kai tidak menggunakan pil furnace. Dia bahkan tidak memiliki pil flame. Namun dia mampu secara ajaib memadatkan cairan obat dari ramuan itu. Memalingkan kepalanya untuk melihat Yang Kai dengan kaget. Dia melihat ekspresi Yang Kai acuh tak acuh. Seolah-olah dia sudah mengharapkan ini. Apa yang sedang terjadi? Tanpa bantuan tungku pil dan tanpa menggunakan pil flame. Bagaimana Nona Xia ini berhasil memadatkan cairan obat? Tidak mau mempercayai ini. Dia melepaskan Divine Sense-nya dan matanya melebar. Itu memang cairan obat. Dan itu sangat murni. Cairan hijau tua seukuran mutiara tidak dicampur dengan kotoran apapun. Itu murni dan tanpa cacat. Dan sifat obatnya diawetkan dengan sempurna tanpa kerusakan sedikitpun. Kejutan Ji Ying tidak bisa lebih besar karena dia merasa bahwa apa yang dia lihat berada di luar pemahamannya. Dengan kemampuannya, jika dia mendapatkan ramuan obat origin King Grade yang serupa, dia secara alami akan dapat mencapai level yang sama dengan Xian Ningchang. Tetapi dia harus mengandalkan pil furnace dan pil flame miliknya. Selain itu, dia adalah seorang alkemis kelas kaisar sementara Xian Ningchang hanya seorang alkemis kelas raja origin. Jadi jarak di antara mereka secara alami tidak ada bandingannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang alkemis kelas origin king akan mampu memadatkan cairan obat sedemikian rupa. Paling tidak, ketika dia adalah seorang alkemis kelas raja origin, dia tidak dapat melakukannya. Kemurnian cairan obat secara langsung berkaitan dengan kualitas pil akhir. Semakin tinggi kemurnian cairan obat, semakin sedikit kotoran yang dikandungnya, dan semakin bermanfaat pada tahap penyempurnaan selanjutnya. Xian Ningchang tidak diragukan lagi telah mencapai kesempurnaan dalam langkah ini. Melihat kembali ramuan origin King Grade di tangan Xian Ningchang, dia melihat bahwa ramuan itu telah benar-benar layu dan khasiat obat yang terkandung di dalamnya telah dipadatkan dan dibuang oleh Xian Ningchang. Ini mengejutkan Ji Ying lagi. Tanpa bantuan tungku pil atau pil flame, memadatkan cairan obat murni seperti itu sudah mencengangkan, dan dia bahkan mampu memeras khasiat obat dari satu ramuan hingga batasnya. Dapat dikatakan bahwa Ji Ying belum pernah melihat alkemis seperti itu sebelumnya, dan bahkan beberapa murid yang dia harapkan kemungkinan besar lebih rendah darinya. Jika proses kondensasi cairan obat bernilai 10 poin, maka Ji Ying pasti akan memberi Xian Ningchang 9 poin sementara dia mengurangi 1 karena takut dia akan menjadi sombong. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Karena itu bertentangan dengan akal sehat yang dia tahu. Menenangkan pikirannya, dia terus mempelajari herbal saat Xian Ningchang dengan terampil memadatkan sejumlah besar cairan herbal. Tidak lama kemudian, semua herbal telah kental. Melihat ini, Ji Ying hanya bisa menghela nafas dengan takjub. Dia menemukan bahwa cairan obat sempurna yang dia kentalkan pada awalnya bukan hanya kebetulan. Karena ramuan selanjutnya semuanya telah sepenuhnya dipadatkan olehnya tanpa sedikit pun limbah. Ketidakpuasan dan penghinaan di hatinya menghilang. Dan ekspresi Ji Ying menjadi sangat terfokus saat dia menatap lekat-lekat pada gerakan Xian Ningchang. Takut untuk melewatkan detail sekecil apapun. Meskipun dia masih tidak bisa mengerti bagaimana dia melakukannya, dampak visual dan sensorik ini tidak diragukan lagi semacam kejutan dan kenikmatan bagi seorang alkemis berpengalaman. Setelah memadatkan cairan obat, sudah waktunya untuk menggambar arai roh dan membiarkan cairan obat menyatu. Ji Ying berpikir dalam hati. Pada titik ini, kamu setidaknya harus menggunakan pil furnace kan? Langkah itu barusan sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Tanpa diduga, Xian Ningchang masih tidak berniat mengeluarkan tungku pil. Sebagai gantinya, dia hanya mengulurkan tangannya dan meletakkannya di depannya.
menyebabkan cairan seukuran mutiara melayang di antara telapak tangannya. Saat Sein Qi-nya melonjak, sejumlah besar cairan obat mulai berputar di sekitar telapak tangan Xian Ningchang. Saat mereka berputar, mereka bergabung bersama dan mengalami beberapa perubahan ajaib. Ji Ying benar-benar kehilangan kata-kata, hanya merasa bahwa metode pemurnian pil nyonya yang ini benar-benar berbeda dari apa yang dia ketahui tentang pemurnian pil, jauh di luar imajinasinya. Divine Sense-nya telah memperhatikan perubahan dalam cairan obat selama ini, dan ekspresi Ji Ying juga dipenuhi dengan kejutan, keterkejutan, kekaguman, dan banyak ekspresi lainnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa berlalu, cairan obat yang telah berputar-putar di antara telapak tangan Xian Ningchang tiba-tiba melambat. Tetapi di bawah persepsi Ji Ying, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cairan obat telah sepenuhnya menyatu dan sekarang berada di puncaknya. Xian Ningchang memegang pil setengah jadi di satu tangan, memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum tiba-tiba mengubah tangannya untuk membentuk serangkaian segel tangan dan mendesak Sein Qi-nya. Ini, Ji Ying tiba-tiba berdiri. Teknik yang dilakukan Xian Ningchang saat ini sebenarnya adalah metode pengumpulan pil terbaru yang dia kembangkan. Dia telah berdiskusi dengan Yang Kai selama 5 hari dan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan tidak kurang dari 20 kuali pil roh. Tapi itu saja. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xian Ningchang akan dapat sepenuhnya menguasainya setelah menonton selama 5 hari. Tidak hanya dia mempelajarinya, dia bahkan menggunakannya. Ji Ying sangat bersemangat dan secara naluriah merasa bahwa dia telah mengambil harta karun. Memiliki keterampilan penyulingan pil yang luar biasa dan istimewa dapat dijelaskan sebagai kemahiran Xian Ningchang dalam penyulingan pil. Dia telah membenamkan dirinya dalam Dao of Pill Refining untuk waktu yang lama. Tetapi mempelajari teknik penerimaan pil dan menggunakannya dalam 5 hari sudah cukup untuk menunjukkan bakat dan pemahamannya. Tentu saja, menurut pendapat Ji Ying, teknik kondensasi pil Xian Ningchang tidak sempurna, dan beberapa tikungan dan belokan di sepanjang jalan cukup kaku. Dia sepertinya tidak bisa menggunakannya dengan bebas. Namun, kelemahan ini tidak bisa diremehkan. Dalam 5 hari ini, dia tidak mengajarinya apapun dan dia hanya menonton dari samping. Namun dia mampu mencapai ini. Jika dia mengajarinya, tidakkah ada lebih banyak ruang untuk perbaikan? Dibandingkan dengan dia, murid-murid yang dia harapkan tinggi hanyalah kayu busuk yang tidak bisa diukir. Dinding kotoran tidak bisa ternoda lagi. Saat mantra terakhir dilemparkan, cairan obat di tangan Xian Ningchang tiba-tiba terbelah menjadi 7. Tetapi mereka masih di bawah kendalinya. 7 tetes cairan obat terus berputar, secara bertahap mengeras dan mengering. Ketika debu mereda, Xian Ningchang memiliki 7 pil putih salju di tangannya. Grandmaster, tolong lihat, kata Xian Ningchang lembut sebelum meletakkan 7 pil di atas meja dan mundur di belakang Yang Kai. Mata Ji Ying langsung melebar saat dia mengambil 7 pil dan memeriksanya dengan cermat. Yang Kai telah mengamati ekspresi Ji Ying selama ini. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa mentalitas Ji Ying telah berubah? Mengangkat matanya, dia tersenyum pada Xian Ningchang dan memberi isyarat padanya untuk menyelesaikan semuanya. Pil Vena, Ji Ying memanggil. Di antara 7 pil roh, sebenarnya ada 2 dengan pil Vena. Rasio mengejutkan macam apa ini? Bahkan Ji Ying tercengang. Pil Veins adalah bukti terbaik dari keterampilan seorang alkemis, tapi itu sangat langka. Jika sebuah pil memiliki pil Veins selama proses pemurniannya, khasiat dan nilainya obat akan berlipat ganda karena tidak peduli berapa lama disimpan. Tidak perlu khawatir khasiat obatnya bocor. Meridian pada permukaan pil akan menutup kemanjuran obat pil, mencegahnya bocor. Jika pil Cloud muncul, itu akan lebih luar biasa. Pil Cloud tidak hanya memiliki efek pil Veins, tetapi juga dapat secara aktif menyerap energi dunia untuk memelihara pil roh. Semakin lama disimpan, semakin kuat khasiat obatnya. Jika disimpan selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, khasiat obat yang terkandung di dalamnya akan menakutkan. Pil Veins sangat langka, dan pil Cloud bahkan lebih langka. Ketika Ji Ying sedang memperbaiki pil roh, dia kadang-kadang akan memperbaiki pil roh dengan Vena pil. Tetapi awan pil belum pernah terlihat sebelumnya. Di sisi lain, kakak senior keempat pernah memiliki keberuntungan yang luar biasa dan berhasil memperbaiki pil roh dengan pil Cloud. Tapi itu hanya pil roh kelas Origin King. Pada saat itu, kakak senior keempat sudah menjadi alkemis kelas kaisar. Jadi menyempurnakan pil roh kelas Origin King secara alami sepotong kue untuknya. Meski begitu, kakak senior keempat dipuji oleh tuannya. Dan pil roh khusus itu bahkan dihargai oleh kakak senior keempat sebagai pusaka keluarga. Memperbaiki tungku Origin King Great Spirit Pills adalah batas Xian Ningchang. Bagaimanapun, dia hanya seorang alkemis kelas Origin King. Jadi berhasil memperbaiki 7 pil sudah merupakan hasil yang sangat baik.
Dua dari mereka bahkan memiliki pil veins. Ji Ying cukup terkejut. Satu bisa dikatakan keberuntungan, tapi dua juga bisa dianggap keberuntungan. Keberuntungan ini terlalu bagus. Setelah dengan hati-hati memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia memastikan bahwa ini memang pil vena. Khasiat obat dari dua pil roh ini lebih dari 2 kali lebih kuat dari 5 lainnya. Hasil seperti ini bisa dikatakan lebih sulit untuk dicapai daripada menyelesaikan 9 pil sekaligus. Ji Ying juga bisa melihat bahwa alasan Xia Ningchang membentuk 7 pil adalah karena pemahamannya tentang teknik pemanenan pil terakhir masih belum lengkap. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mempelajarinya. Jadi di masa depan, setelah dia sepenuhnya memahami teknik pemanenan pil, berapa jumlah 9 pil? Apa yang benar-benar langka adalah pil veins. Mengambil napas dalam-dalam, dia meletakkan 2 pil dengan pil veins dan melihat 5 pil yang tersisa dengan ekspresi takjub. Meskipun ketika Xia Ningchang memadatkan cairan obat yang sempurna, dia sudah mengantisipasi bahwa kualitas kumpulan pil ini tidak akan terlalu buruk. Tidak termasuk 2 pil roh vena. 5 pil yang tersisa mengejutkan kelas atas, seolah-olah mereka hanya selangkah lagi untuk benar-benar memproduksi pil veins. Bakat Nyonya yang ini tidak hanya bagus, tetapi dia juga seorang jenius di antara para jenius pemurnian pil. Dia mungkin bahkan lebih menonjol daripada Yang Kai. Mengingat penampilan Xia Ningchang di pil refining barusan, Ji Ying tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan linglung saat sebuah pikiran luar biasa melintas di benaknya. Nyonya Yang, apakah itu tubuh suci pengobatan spiritual? Diekspos oleh Ji Ying, Xia Ningchang sedikit mengangguk. Yang Kai juga tertawa terbahak-bahak. Penglihatan Brother Ji sangat tajam. Tidak heran, tidak heran. Ji Ying tersenyum pahit. Tidak heran pil refining tidak membutuhkan pil furnace atau bahkan pil fire untuk menjadi begitu luar biasa. Itu sebenarnya adalah tubuh suci pengobatan spiritual. Sangat menggelikan bahwa dia mengira Xia Ningchang sedang mencoba pamer sekarang. Tapi sekarang dia mengerti mengapa. Ketika tubuh suci pengobatan spiritual digunakan untuk memurnikan pil roh, itu tidak memerlukan tungku pil atau api pil. Keberadaannya adalah pil furnace terbaik, dan Seinki-nya lebih menonjol daripada pil flame manapun. Beralih untuk melihat Yang Kai, dia berkata dengan marah, "Saudara Yang, kamu sudah lama menyembunyikannya dari saya." Yang Kai berkedip. Mendengar itu salah, melihat itu percaya. Apa yang saudara Ji pikirkan? Ji Ying berkata dengan serius. Ji ini lebih rendah. Ini bukan sanjungan, tapi kebenaran. Dia tiba-tiba teringat catatan yang pernah dia baca di buku-buku kuno yang pernah dia baca sebelumnya. Di dunia ini, ada fisik unik yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing unik. Bagi para alkemis, tubuh suci pengobatan spiritual adalah eksistensi yang hanya bisa mereka impikan karena fisik ini secara khusus dibuat untuk pemurnian pil. Untuk master tubuh suci pengobatan spiritual, pemurnian pil sesederhana dan semudah makan atau minum, itu adalah bakat bawaan mereka. Meskipun keterampilan penyulingan pil Ji Ying dan peringkat master pil lebih tinggi dari Xia Ningchang, jika Xia Ningchang dibiarkan tumbuh, tidak hanya dia tidak akan kalah dengan Ji Ying, tetapi tidak satu pun dari 4 murid hebat di bawah Kaisar Agung Pil hebat yang bisa dibandingkan dengannya. Dia, di masa depan, dia bahkan mungkin bisa mencapai ketinggian Kaisar Agung Pil yang luar biasa dan benar-benar memasuki Dao dengan pemurnian pilnya. Yang Kai tertegun sejenak, tidak menyangka akan menerima evaluasi setinggi itu dari Ji Ying. Ekspresi bangga segera muncul di wajahnya saat dia tertawa. Kakak Ji terlalu baik. Aku harus belajar lebih banyak dari Kakak Ji. Berhenti sejenak. Dia bertanya, bisakah saya menganggapnya sebagai saudara Ji menerima istri saya yang rendah hati? Karena ada evaluasi yang begitu tinggi, tidak akan sulit bagi Ji Ying untuk merekrut Xia Ningchang ke dalam sekte. Guru juga menginginkan murid yang berbakat. Ji Ying sendiri adalah salah satu master pil kaisar paling bergengsi di seluruh batas bintang. Sama seperti Great Pil Great Emperor juga ingin mewariskan warisannya. Dia pasti memiliki niat yang sama. Tetapi guru adalah hal biasa. Sementara murid yang berbakat jarang terjadi. Xia Ningchang tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang baik. Yang Kai mengira Ji Ying akan dengan senang hati setuju. Tetapi dia tidak berharap dia mengerutkan kening dan memasang ekspresi yang sulit. Yang Kai bertanya dengan curiga. Apakah saudara Ji masih khawatir tentang aturan lembah obat-obatan? Tidak. Tidak. Ji Ying melambaikan tangannya. Dengan bakat seperti itu dan tubuh suci pengobatan spiritual, saya yakin kakak senior sulung juga akan menyambut Nyonya Yang untuk bergabung dengan lembah obat-obat dan tidak akan menolaknya. Jika itu masalahnya, mengapa kakak Ji memiliki ekspresi seperti itu? Yang Kai bingung. Demi masa depan Xia Ningchang, dia bersedia mengirimnya ke Medicine Pill Valley untuk mempelajari Dao of Pill Refining dan menderita rasa sakit kerinduan. Jadi mengapa dia masih ragu-ragu? Bukankah seharusnya dia dengan senang hati menerima ini? Ji Ying tidak menjawab.
Malah ekspresinya berfluktuasi saat dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba memutuskan. Kakak Yang, aku ingin memperkenalkan kakak ipar kepada guru. Pil hebat Kaisar Agung, Yang Kai tertegun sejenak sebelum bertanya. Saudara Ji berarti. Saya khawatir hanya guru yang bisa mengajar kakak ipar, kata Ji Ying dengan sungguh-sungguh. Sejujurnya, dia juga ingin mengambil Xian Ningchang sebagai muridnya dan mengajarinya dengan sepenuh hati. Dengan murid seperti itu, dia akan dapat membawa kemuliaan bagi dirinya sendiri di masa depan. Namun, tubuh suci pengobatan spiritual sangat langka, dan dia takut dia akan segera melampaui tuannya. Jika tuannya lebih rendah dari muridnya, betapa canggungnya dia sebagai tuannya? Ditambah dengan hubungan Yang Kai, jika dia benar-benar menerima Xian Ningchang sebagai muridnya, senioritasnya akan sedikit berantakan. Jika Xian Ningchang bisa menjadi murid Kaisar Agung Pil hebat, mereka akan memiliki hubungan kakak senior dan kakak muda, dan tidak akan canggung bagi mereka untuk bertemu lagi. Yang Kai berkata dengan penuh semangat, kakak Ji sangat baik, yang ini benar-benar. Sejujurnya, bukan karena dia tidak berpikir untuk meminta Xian Ningchang menjadi murid Kaisar Agung Pil hebat, tetapi siapa Kaisar Agung Pil hebat? Bukannya dia bisa bertemu dengannya sesuka hati, apalagi menganggapnya sebagai tuannya. Secara kebetulan, Ji Ying kebetulan berada di High Heaven Palace, jadi dia datang untuk menemukannya. Dia tidak menyangka Ji Ying akan mengambil inisiatif untuk membicarakan ini. Dia dengan cepat menoleh ke Xian Ningchang dan berkata, kakak senior, cepat berterima kasih pada kakak Ji. Xian Ningchang baru saja tiba di batas bintang, jadi dia tidak tahu siapa Kaisar Agung Pil hebat. Tetapi melihat ekspresi Yang Kai, dia tahu bahwa dia adalah keberadaan yang luar biasa. Dia dengan cepat berterima kasih padanya. Tetapi Ji Ying hanya mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Yang Kai berkata dengan serius, saudara Ji telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa. Jadi bagaimana ucapan terima kasih yang sederhana dapat mengungkapkan rasa terima kasih dari suami dan istri ini? Kakak Ji seharusnya tidak menolak. Ji Ying tersenyum pahit. Bukannya aku menolak, hanya saja, aku tidak terlalu percaya diri dalam masalah ini. Jika tidak berhasil, saya harap saudara yang tidak akan menyalahkan saya. Tidak percaya diri, Yang Kai tertegun. Mengapa kamu mengatakan itu? Ji Ying berkata, seperti ini. Guru telah menerima 5 murid dalam hidupnya. Dan Ji ini adalah murid termuda di bawahnya. Juga murid terakhirnya. Ketika guru menerima saya sebagai muridnya, dia berkata bahwa dia tidak akan pernah menerima murid lain. Ketika Yang Kai mendengar ini, dia segera mengerti mengapa Ji Ying memiliki ekspresi yang sulit di wajahnya. Dia memang memiliki niat untuk memperkenalkan Xian Ningchang kepada Kaisar Agung Pil luar biasa. Tetapi kuncinya adalah Kaisar Agung pernah mengatakan bahwa dia tidak akan menerima murid apapun. Kata-kata Kaisar Agung sangat berat. Jadi bagaimana dia bisa dengan mudah menarik kembali kata-katanya? Kecuali Xian Ningchang memiliki bakat untuk membuat Kaisar Agung Pil luar biasa menyesali keputusannya. Tubuh suci pengobatan spiritual tidak diragukan lagi merupakan aset terbesar. Jika bukan karena ini, Ji Ying tidak akan mengambil inisiatif untuk menyebutkan masalah ini. Sebagai murid Kaisar Agung Pil yang luar biasa, tidak mungkin baginya untuk mendiskreditkan tuannya sendiri. Jadi dia benar-benar tidak tahan melihat tubuh yang begitu berharga tertutup debu. Saya mengerti, Yang Kai tiba-tiba mengerti. Ji Ying berkata, Ji ini hanya bisa berjanji untuk mencoba yang terbaik. Adapun apakah dia berhasil atau tidak. Yang Kai dengan cepat berkata, niat baik saudara Ji. Kami suami dan istri pertama-tama akan berterima kasih. Apakah itu berhasil atau tidak, kami akan mengingat bantuan ini. Ji Ying tersenyum dan berkata, karena brother yang tidak keberatan, Ji ini akan kembali ke Medicine Pill Valley sekarang. Tidak perlu terburu-buru, kata Yang Kai dengan sedikit keengganan. Ji Ying berkata, jika kamu tidak terburu-buru, aku yang terburu-buru. Mengatakan demikian, dia berdiri dan melangkah keluar. Apakah kamu membutuhkan istriku untuk kembali bersamamu? Yang Kai bertanya. Tidak perlu terburu-buru, aku akan bertanya pada guru dulu. Jika memungkinkan, tidak akan terlambat untuk datang dan menjemput kakak ipar. Alasan utamanya adalah karena dia tidak yakin bahwa tuannya bahkan akan melihat Xian Ningchang. Yang Kai dan Xian Ningchang berjalan keluar dari aula. Saya harap semuanya berjalan lancar. Ji Ying berbalik dan berkata sebelum sosoknya berkedip dan melesat ke langit, menghilang dari pandangan mereka dalam sekejap mata. Melihat ke arah yang dia tinggalkan, Yang Kai mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh semangat, jika masalah ini berhasil, Little Senior Sister akan memiliki pendukung yang hebat di masa depan. Jika dia benar-benar bisa menjadi murid Kaisar Agung Pil luar biasa, tidak ada seorang pun di batas bintang yang berani memprovokasi Little Senior Sister di masa depan.
Reputasi murid ke-6 Kaisar Keagungan Pil yang luar biasa sangat menakutkan. Jadi siapa yang tidak berani memberikan wajahnya? Saudara muda, Kaisar Agung Pil hebat itu, siapa dia? Xia Ningchang bertanya dengan lembut. Yang Kai tersenyum sedikit. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan masalah ini kepada kamu secara detail. Ketika saya kembali, saya akan mencari Suyan dan Luur dan memberitahu kamu semua tentang situasi saat ini di batas bintang. Menjangkau. Yang Kai melingkarkan lengannya di pinggang Xia Ningchang dan terbang menuju puncak utama tempat dia tinggal. Dalam suasana hati yang baik, tangan Yang Kai secara alami menjadi sedikit nakal, menyebabkan wajah Xia Ningchang memerah saat dia menggigit bibir tipisnya dengan malu-malu. Efisiensi Ji Ying sangat tinggi. Jadi setelah menunggu kurang dari 5 hari di High Heaven Palace, Yang Kai melihatnya bergegas kembali ke High Heaven Peak. Kakak Ji, bagaimana hasilnya? Yang Kai tidak bisa melihat apapun dari wajahnya dan bertanya dengan agak gugup. Ji Ying berkata, guru setuju untuk bertemu dengan kakak ipar. Jawaban ini membuat Yang Kai agak kecewa. Tetapi dia juga tahu bahwa Kaisar Agung Pil hebat tidak mungkin menerima murid begitu saja. Karena dia telah setuju untuk bertemu dengannya, itu berarti ada kesempatan. Jika Great Pil Great Emperor bahkan tidak mengizinkannya untuk bertemu dengannya, Yang Kai hanya bisa menyerah pada ide ini. Setidaknya, masih ada secercah harapan. Kakak ipar, jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, silakan ikuti saya. Saya tidak bisa membiarkan guru menunggu terlalu lama. Ji Ying tidak ingin menunda lebih lama lagi dan segera kembali ke Medicine Pill Valley. Terima kasih atas masalahmu, Saudara Ji. Yang Kai menangkupkan tinjunya saat Xia Ningchang berjalan keluar dari belakangnya. Mereka berdua bertukar kata. Meskipun mereka baru saja bersatu kembali dan akan berpisah, begitu dia benar-benar memasuki lembah obat-obatan, tidak akan mudah bagi mereka untuk bertemu lagi di masa depan. Tetapi dalam jangka panjang, lembah obat-obat jelas merupakan tempat terbaik untuk Xia Ningchang. Untuk pergi, ketika dia kembali dari studinya, dia secara alami akan dapat menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Jadi bagaimana dia bisa tinggal di sini? Ji Ying melepaskan artefak kapalnya dan membawa Xia Ningchang ke langit. Yang Kai berdiri di depan aula dan mengamati untuk waktu yang lama sebelum menarik pandangannya. Suyan, Sun King Luo, dan Sui Yue berdiri di belakangnya. Yang Kai menenangkan dirinya dan berbalik untuk bertanya. Luoer, apakah kamu benar-benar tidak pergi ke tanah kuno liar? Selama beberapa hari terakhir, Yang Kai secara kasar menjelaskan situasi batas bintang kepada keempat wanita itu. Xia Ningchang dapat diatur untuk memasuki lembah obat-obatan, dan untuk Sun King Luo, tempat terbaik baginya untuk pergi secara alami adalah tanah liar kuno. Meskipun dia adalah manusia, dia memiliki garis keturunan monster Rache dan memiliki origin energi dari Heavenly Moon Demon Spider. Di seluruh batas bintang, tanah kuno liar tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling cocok untuknya tumbuh. Yang Kai percaya bahwa jika dia mengirim Sun King Luo ke tanah kuno, Luan Feng dan yang lainnya tidak akan keberatan. Tetapi tentu saja, bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak akan berguna. Namun, Sun King Luo tampaknya tidak memiliki niat seperti itu dan malah bersedia untuk tetap berada di Istana Surga Tinggi untuk berkultivasi. Adapun keseluruhan cerita, Yang Kai bisa menebak bahwa dia khawatir Sui Yue akan kesepian. Jadi dia tetap tinggal untuk menemaninya. Tidak. Sun King Luo tersenyum. Selama kamu punya hati, di mana kamu tidak bisa berkultivasi? Yang Kai mengangguk ringan. Kamu benar. Sekarang Istana Surga Tinggi tidak lagi kekurangan sumber daya kultivasi. Bahkan jika Sun King Luo tidak pergi ke tanah kuno liar, itu tidak akan menunda kultivasinya. Karena dia tidak mau pergi, Yang Kai secara alami tidak akan memaksanya. Beralih ke Suyan, dia berkata, ayo pergi ke Ice Heart Valley. Mengatakan demikian, sosoknya berkedip saat dia terbang menuju Space Array. Suyan mengikuti dari belakang. Sesaat kemudian, di dalam Ice Heart Valley, zona terlarang Pulau Es, Space Array menyala. Murid lembah hati es yang menjaga tempat ini memperhatikan hal ini dan segera maju untuk menyelidiki. Setelah mengkonfirmasi situasinya, mereka melaporkannya satu persatu. Yang Kai belum pernah ke Ice Heart Valley berkali-kali, tetapi hampir semua orang di Ice Heart Valley mengenalinya. Lagi pula, ketika lembah hati es mengalami bencana besar, Yang Kai lah yang menyelamatkannya. Di hati para murid lembah hati es, status Yang Kai sangat tinggi. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang pria dengan santai memasuki tempat di mana wanita berkumpul? Selama dia menunjukkan wajahnya, dia akan dibunuh. Setelah sebatang dupa, Yang Kai menemukan Bing Yun di aula besar. Tidak ada orang di sekitar, hanya Ji Yao. Begitu Yang Kai melihatnya, dia merasakan sakit kepala datang.
Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali saat dia berada di tanah kuno liar. Ekspresi Jiao agak aneh saat dia menatap Yang Kai dengan senyum tipis. Membuatnya merasa lebih tidak nyaman. Seolah ada sesuatu yang tersembunyi di matanya. Melihat lurus ke depan, Yang Kai menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Yang Kai menyapa senior. Bing Yun tersenyum ringan dan berkata dengan suara lembut. Mengapa kamu begitu sopan? Kamu belum pernah ke sini selama lebih dari 10 tahun, bukan? Petik 2. Sebelum Yang Kai bisa mengatakan apa-apa, Ji Yao menyela dengan sarkastis. Tuan istana yang memiliki banyak urusan yang harus diselesaikan. Dan dia telah datang dan pergi dengan kekayaan besar. Jadi bagaimana dia bisa memikirkan lembah hati es yang dingin ini? Yang Kai mengangkat matanya untuk menatapnya. Berpikir pada dirinya sendiri. Saya tidak memprovokasi kamu. Jadi mengapa kamu begitu sarkastik? Bahkan Bing Yun melirik murid ketiganya. Mulut Yang Kai berkedut. Saudari muda Yao, bagaimana kabarmu? Ji Yao menyisir rambutnya dengan jari dan berkata dengan ringan. Kamu dulu memanggilku Yaoer. Tapi sekarang kamu memanggilku Suster Junior. Mata Yang Kai berkedut. Dan bahkan mata Bing King memancarkan jejak ketidakberdayaan saat dia mengangkat tangannya dan berkata. Kami bukan orang luar. Ayo duduk dulu. Ji Yao menjawab. Tidak ada teh untuk disajikan. Tuan istana Yang, tolong jangan salahkan saya. Haha, Yang Kai tersenyum canggung. Tidak tahu bagaimana harus merespons. Bing Yun akhirnya tidak tahan lagi dan memelototi Ji Yao, menyebabkan Ji Yao menurunkan matanya dan memasang tampang jinak. Ini, Bing Yun melirik Su Yan di belakang Yang Kai dengan rasa ingin tahu. Berpikir bahwa kata-kata dingin Ji Yao mungkin ada hubungannya dengan anak laki-laki ini yang membawa seorang wanita ke sini. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Yan melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Su Yan menyapa Tuan Leluhur. Tuan Leluhur, Bing Yun tercengang. Dan Ji Yao juga melihat ke arah Su Yan. Ini adalah, mata Bing Yun tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang cemerlang saat dia menatap pedang yang tergantung di pinggang Su Yan. Menjangkau tangannya. Pedang itu terbang ke tangannya. Dan Bing Yun meraih gagang pedang dengan satu tangan sebelum menariknya keluar dari sarungnya. Cahaya dingin melintas di aula saat aura dingin memenuhi udara. Pedang ilahi Frost yang mendalam, Bing Yun memanggil. Pedang ini awalnya adalah pedangnya. Sesuatu yang dia miliki ketika dia menjadi Master Lembah Ice Heart Valley di Starfield Scarlet Below Star. Kemudian, ketika dia meninggalkan Starfield ke Star Boundary, dia telah meninggalkan pedang ini di Ice Heart Valley. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, meskipun pedang Divine Frost mendalam telah mengalami perubahan besar, dia masih mengenalinya secara sekilas. Ini adalah pedang yang dia gunakan. Melaporkan kepada guru leluhur, itu adalah pedang Divine Frost yang mendalam. Su Yan menjawab dengan hormat. Bing Yun menatapnya. Apakah kamu berasal dari Starfield? Dengan Profound Frost Divine Sword di sini, tidak sulit untuk menebak asal-usul Su Yan. Yang Kai tersenyum dan berkata, istri saya yang rendah hati belajar di bawah Ice Heart Valley di Scarlet Below Star untuk jangka waktu tertentu, dan Profound Frost Divine Sword diperoleh dari Ice Heart Valley. Istri yang rendah hati, Bing Yun dengan tajam memahami kata intim ini dan cahaya aneh melintas di mata Ji Yao. Mengelus ujung pedang dengan lembut, Bing Yun tidak bisa menahan nafas saat dia mengingat kejadian di masa lalu. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berkata, pedang Divine Frost yang mendalam hanyalah artefak kelas Origin King. Tetapi dari apa yang saya lihat, itu sudah menjadi artefak Dao Sos Great. Selain itu, tampaknya sangat cerdas. Sepertinya pedang di tanganmu ini tidak memalukan. Mengembalikan pedang ke sarungnya, Bing Yun mengangkat tangannya dan mengembalikan Profound Frost Divine Sword ke Su Yan. Meskipun itu adalah artefak dari masa lalu, bagi Bing Yun, pedang Divine Frost mendalam tidak lagi berguna. Karena Su Yan telah membawanya ke sini, dia secara alami tidak akan merebutnya. Beralih ke Yang Kai, dia berkata, Yang Kai, kamu membawanya ke sini untuk menemuiku karena... Yang Kai menyeringai. Su Yan juga murid dari Lembah Hati Es Scarlet Below Star, jadi tentu saja dia juga murid senior. Bukankah dia di sini untuk mengakui akar dan leluhurnya? Bing Yun sedikit mengangguk dan menebak niat Yang Kai. Baiklah, ratu ini akan menerimanya sebagai murid dan tidak menguburnya. Bing Yun adalah yang paling lugas. Meskipun Yang Kai tahu bahwa perjalanan ini tidak terduga, dia tidak berharap Bing Yun setuju begitu saja. Dibandingkan dengan Great Pill Great Emperor, Bing Yun jauh lebih dekat dengannya. Namun, meskipun Bing Yun adalah Master Realem Kaisar urutan ketiga, dia jauh lebih rendah dari Kaisar Agung Pil Hebat. Kaisar Agung yang menerima murid adalah masalah serius. Belum lagi Pil Hebat Kaisar Agung mengatakan dia tidak akan lagi menerima murid. Yang Kai memberi isyarat kepada Su Yan, yang segera berkata, murid menyapa guru. Ji Yao berkata, Tuan, karena kamu menghabiskan sebagian besar waktu kamu dalam pengasingan,
Mengapa kamu tidak menyerahkan adik junior kepada saya? Yang Kai terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat Ji Yao. Hanya untuk melihatnya memberinya senyum yang berarti, menyebabkan Yang Kai merasa sedikit tidak nyaman. Sebelum Yang Kai bisa mengatakan apa-apa, Bing Yun mengangguk dan berkata, "Bagus. Jika saya tidak punya waktu luang, saya akan menyerahkan Su Yan kepada kamu. Kamu harus mengajarinya dengan baik." "Ya, saya tidak akan mengecewakan guru." Ji Yao menjawab dengan hormat sebelum menoleh ke Su Yan dan berkata, "Adik junior, ini pertama kalinya kita bertemu. Di masa depan, kamu dapat memanggil saya kakak senior ketiga atau memanggil saya Ji Yao." Petik 2. Salam, kakak senior ketiga. Ji Yao mengerucutkan bibirnya membentuk senyuman. "Kita akan membicarakannya nanti. Guru bahkan belum menerimamu. Setelah upacara perekrutan murid selesai, kita akan menjadi keluarga. Tidak perlu seformal itu." "Ya." Yang Kai berkeringat dingin, merasa seolah-olah dia baru saja melemparkan Su Yan ke sarang harimau. Tapi kali ini, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Bing Yun sudah setuju untuk mengambil Su Yan sebagai muridnya, dan Su Yan juga sangat cocok untuk tinggal di Ice Heart Valley untuk berkultivasi. Jadi mengapa dia menarik kembali kata-katanya sekarang? Akankah Ji Yao mempersulit Su Yan? Menurut pemahamannya tentang Ji Yao, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Berpikir demikian, hati Yang Kai menjadi tenang dan dia berkata, "Senior, saya kembali ke Starfield beberapa hari yang lalu dan membawa beberapa murid dari Ice Heart Valley Scarlet Below Star bersama saya. Jika senior mau menerimanya, bocah kecil ini akan mengatur seseorang untuk mengirim mereka." Petik 2. Ketika Yang Kai meninggalkan Starfield, orang-orang yang dia bawa tidak hanya dari Shadowwood Star, tetapi juga dari berbagai Cultivation Star. Ice Heart Valley Scarlet Below Star secara alami menjadi fokus perhatiannya, hampir mengosongkan seluruh Ice Heart Valley. "Kamu kembali ke Starfield?" Bing Yun sangat terkejut. "Ya, itu kebetulan. Berapa banyak orang yang kamu bawa?" Apakah senior bertanya tentang lembah hati es Scarlet Below Star atau orang lain? Tentu saja, lembah hati es. Beberapa ribu. Bing Yun tercengang. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk kembali ke Starfield dan membawa beberapa orang bersamanya, dia hanya akan dapat membawa beberapa lusin paling banyak. Tetapi beberapa ribu orang ini benar-benar membuatnya ketakutan. Tiba-tiba, matanya berbinar. "Kamu telah menjadi Master Starfield?" Yang Kai tersenyum. Mata senior seperti obor. Baru saat itulah Bing Yun merasa lega. Tidak heran dia bisa membawa beberapa ribu orang ke sini. Ternyata dia telah menjadi Master Starfield, pelindung Starfield. Selain itu, tidak mungkin menjelaskan mengapa dia bisa membawa begitu banyak orang ke sini. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Bintang lapangan memiliki aturan bintang sendiri, sedangkan batas bintang memiliki sendiri. Hanya mereka yang berada di Origin King Realm urutan ketiga yang dapat melewati Great Stairway dan tiba di Star Boundary. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membawa mereka ke sini, saya khawatir kamu akan mendapat masalah." Petik 2. Yang Kai berkata, "Senior tidak perlu khawatir, karena saya berani melakukannya. Tentu saja tidak akan ada masalah." Jika Yang Yan bukan atasan langsungnya, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, jika dia ditemukan di masa depan, dia pasti akan dihukum dan identitasnya sebagai Starfield Master akan dilucuti. Tetapi dengan perlindungan Yang Yan, apa gunanya dia diam-diam membawa beberapa orang ke sini? Bagaimana dengan orang lain? Bing Yun tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Hanya lembah hati es Scarlet Below Star saja yang telah membawa beberapa ribu orang ke sini. Jadi kemungkinan akan ada lebih banyak orang lagi. Bagaimanapun, Yang Kai berasal dari Starfield, jadi tidak mungkin baginya untuk tidak menjaga teman dan keluarganya. Beberapa ratus ribu, Yang Kai menggaruk pipinya. Bing Yun tercengang sementara Ji Yao juga menatapnya dengan tatapan kosong. Konsep macam apa itu 100 ribu? Saat ini, Ice Heart Valley hanya memiliki beberapa ribu murid, kurang dari 10 ribu. Dan ini adalah hasil dari perekrutan terus-menerus selama bertahun-tahun. 100 ribu hampir setara dengan puluhan murid Ice Heart Valley. "Kenapa kamu membawa begitu banyak orang ke sini?" Bing Yun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Bisakah kamu membelinya?" Lebih dari 100 ribu orang. Hanya jumlah sumber daya budidaya yang mereka butuhkan adalah jumlah yang sangat menakutkan. Istana surga tinggi baru saja didirikan baru-baru ini. Jadi bagaimana bisa memiliki cadangan yang begitu besar? Dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan masa depan Yang Kai. Yang Kai tersenyum canggung. "Tidak ada masalah untuk saat ini." Bing Yun tertegun. "Sepertinya aku telah meremehkanmu. Karena kamu memiliki cukup tenaga di pihak kamu. Kamu harus mengatur seseorang untuk mengirim orang-orang dari lembah hati es Scarlet Below Star sesegera mungkin. Anggap saja aku berbagi sebagian dari bebanmu."
Terima kasih banyak, senior. Bing Yun tersenyum dan berkata, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Tapi karena kau begitu kaya, lembah hati esku tidak punya apa-apa untuk berterima kasih. Di masa depan, saya hanya bisa dengan hati-hati mengajar Su Yan dan membalas budi ini. Petik 2. Ini jelas memberitahu Yang Kai untuk tidak khawatir. Su Yan pasti tidak akan diperlakukan tidak adil. Yang Kai mengayunkan tongkat ularnya dan menyeringai. Senior, bocah kecil ini benar-benar memiliki permintaan. Bing Yun bertanya, ada apa? Selama itu tidak terlalu banyak. Katakan padaku. Petik 2. Yang Kai berkata dengan ekspresi pahit. Senior, High Heaven Palace saya hanya didirikan untuk waktu yang singkat dan tidak sebanding dengan sekte lain di Star Boundary. Mengesampingkan sumber daya yang digunakan untuk kultivasi, para murid masih dapat terus berkultivasi. Tetapi mereka tidak bisa hanya mengandalkan kristal sos untuk berkultivasi. Mereka harus memiliki metode kultivasi yang sesuai dan teknik rahasia. Jika tidak, jika mereka berkultivasi secara tertutup, bahkan jika mereka berhasil meningkatkan kultivasi mereka, mereka tidak akan cocok dengan orang lain. Jika mereka dibunuh oleh seseorang sebagai alam yang lebih tinggi, betapa memalukannya itu. Bing Yun menatapnya dengan marah. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Mengapa kamu berbelit-belit? Yang Kai menyeringai dan berkata, saya ingin tahu apakah saya bisa meminjam beberapa metode kultivasi dan seni rahasia dari Ice Heart Valley. Kamu harus tahu bahwa ada ratusan ribu orang di sini, dan banyak dari mereka telah membudidayakan metode kultivasi atribut es. Jadi saya membutuhkan hal-hal ini. Petik 2. Bing Yun tersenyum dan berkata, Sekte Asking Passion dihancurkan olehmu, dan harta milik Sekte Asking Passion juga diambil olehmu. Apakah warisan Sekte Agung ini tidak cukup untuk kamu gunakan selama puluhan ribu tahun? Omong-omong, warisan Asking Passion Sekte bahkan lebih kuat dari Ice Heart Valley. Bagaimanapun, itu adalah sekte yang didirikan oleh Kaisar Agung. Di masa lalu, Sekte Asking Passion juga terkenal. Tetapi setelah mewariskan warisannya, namanya berangsur-angsur menurun dan akhirnya jatuh ke Yang Kai. Meskipun Bing Yun tidak tahu berapa banyak manfaat yang diperoleh Yang Kai dari menghancurkan Sekte Hasrat Bertanya, dari fakta bahwa dia mampu mendukung lebih dari 100.000 orang, dia yakin bahwa dia telah memperoleh banyak sumber daya kultivasi. Dia ingat bahwa ukuran perpustakaan Asking Passion Sect bahkan lebih besar dari Ice Heart Valley. Yang Kai menggosok tangannya dan berkata, tentu saja, semakin banyak teknik kultivasi dan teknik rahasia semakin baik. Murid juga memiliki lebih banyak pilihan, bukan? Tentu saja. Jika senior tertarik, kami juga dapat menukarnya. Istana Surga Tinggi saya juga memiliki perpustakaan sekarang. Jadi jika senior menginginkan sesuatu, silakan ambil. Petik 2. Bing Yun menjawab, para murid lembah hati es saya mengolah teknik budidaya atribut es dan teknik rahasia. Untuk apa kita membutuhkan orang lain? Senior berarti. Bing Yun berkata, jika aku menolak, bukankah itu akan terlihat terlalu kecil? Terima kasih banyak, senior. Yang Kai tersenyum. Bing Yun melambaikan tangannya dan berkata, Yaoer, bawa dia ke pavilion teknik budidaya untuk melihatnya. Terlepas dari manual rahasia paling atas, yang lainnya terserah padanya. Di depan Yang Kai, dia secara alami tidak memperlakukan Yang Kai sebagai orang luar. Adapun rahasia ini, mereka adalah dasar dari Ice Heart Valley. Sehingga bahkan murid Ice Heart Valley tidak dapat dengan mudah mengolahnya. Hanya pilar masa depan lembah hati es yang memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya. Jadi tentu saja mereka tidak dapat diambil oleh Yang Kai. Aku akan menjaga diriku sendiri. Tidak perlu merepotkan junior sister Yao. Ji Yao terkekeh. Karena guru telah memberikan perintah. Itu bukan terserah padamu. Kakak senior yang ikut denganku. Ji Yao mengerutkan bibirnya menjadi senyuman sebelum berjalan turun. Melewatinya saat dia berjalan keluar. Pergi. Aku akan mengobrol dengan Su Yan. Bing Yun melambaikan tangannya dan menyuruhnya pergi. Tak berdaya, Yang Kai hanya bisa mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sebelum dia pergi, dia diam-diam mengirim transmisi suara ke Su Yan. Berkultivasi dengan baik. Aku akan sering mengunjungimu. Su Yan mengangguk ringan. Di belakangnya, aula utama ditutup dan Yang Kai mengikuti di belakang Ji Yao menuju pavilion teknik budidaya. Sepanjang jalan, banyak murid Ice Heart Valley berbalik dan dengan hormat membungkuk. Namun, mereka yang tidak memata-matai Yang Kai hanya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Semua jenis wewangian terjalin di udara, membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke tanah wanita. Sepanjang jalan, Ji Yao memimpin, tidak menunjukkan niat untuk mengobrol dengan Yang Kai. Tidak lama kemudian, sebuah pagoda 9 lantai muncul di depan mereka. Di atas pagoda, ada sebuah plakat dengan tulisan, Pavilion Teknik Budidaya, tertulis di atasnya.
Banyak murid lembah hati es masuk dan keluar pagoda. Jelas memilih teknik rahasia mereka sendiri. Setelah masuk bersama dengan Ji Yao, seorang wanita parubaya mengenakan gaun istana dengan rambut putih tinggi segera maju dan menyapa, "Bibi bela diri Ji." Wanita ini memiliki kultivasi tahap Daosos dan tidak lemah. Jika Ji Yao dianggap sebagai murid generasi pertama lembah hati es, dia pasti akan menjadi murid generasi kedua. Setelah menyapanya, dia menatap Yang Kai dan memanggil, "Marsial Paman Yang." Dia juga pernah bertemu Yang Kai sebelumnya, meskipun itu hanya sekilas saat itu. Untuk dapat mengikuti Ji Yao ke pavilion teknik kultivasi, tidak ada orang lain di dunia ini selain guru istana surga tinggi. Yang Kai membalas sapaan itu dengan senyuman. Dia tahu betapa terkenalnya dia di Ice Heart Valley, jadi dia tidak terkejut. "Panggil semua murid keluar. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kakak senior Yang." Perintah Ji Yao ringan. Jejak keterkejutan melintas di mata wanita itu saat dia berpikir, mungkinkah rumor itu benar? Jika tidak, mengapa dia harus membersihkan diri setelah memasuki pavilion teknik kultivasi? Orang harus tahu bahwa jika seorang pria dan seorang wanita berbagi kamar, itu tidak akan baik untuk reputasi Martial BBG. Tapi Martial BBG jelas tidak peduli. Mencurigai. Dia menjawab, "Ya." Dia berbalik dan berjalan masuk. Sesaat kemudian, satu demi satu murid Ice Heart Valley berjalan keluar, membungkuk, dan pergi. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, wanita berpakaian istana melaporkan, "Bibi bela diri Ji. Semua murid telah pergi." Ji Yao mengangguk ringan dan berbalik untuk melihat Yang Kai masuk. Wajah Yang Kai dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Baru saja, ketika Ji Yao ingin membersihkan daerah itu, dia ingin menghentikannya. Tetapi dia takut orang lain akan berpikir terlalu banyak, jadi dia tetap diam. Sekarang setelah perahunya berlayar, dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Jika Ji Yao tidak takut, apa yang dia takutkan? Pavilion teknik kultivasi dibagi menjadi 9 lapisan, dan semakin tinggi lapisannya, semakin tinggi tingkat teknik kultivasi dan teknik rahasia yang tersimpan di dalamnya. Secara relatif, persyaratan untuk para murid yang masuk lebih tinggi. Selain itu, teknik budidaya dan teknik rahasia yang disimpan di pavilion teknik budidaya lembah hati es bukan hanya atribut es, tetapi juga teknik budidaya dan teknik rahasia lainnya. Bagaimanapun, lembah hati es telah berdiri kokoh selama puluhan ribu tahun. Jadi ketika para murid pergi bepergian, akan selalu ada beberapa keuntungan. Secara alami, teknik kultivasi dan teknik rahasia yang mereka peroleh ini akan diserahkan ke pavilion teknik kultivasi dengan imbalan poin kontribusi sekte. Ini pada dasarnya bagaimana fondasi sekte dibangun. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, melainkan membutuhkan periode akumulasi yang panjang. Saat Ji Yao memimpin Yang Kai ke depan, dia menjelaskan situasi di dalam pavilion teknik kultivasi kepadanya. Setelah pemahaman singkat, Yang Kai berkata, "Ayo langsung ke lantai 4. Teknik kultivasi di bawah tahap keempat tidak terlalu berguna. Hanya mereka yang berada di atas tahap keempat yang cocok untuk pembudidaya Saint King Realm." Ji Yao mengangguk dan mengikuti tangga spiral ke lantai 4 sebelum berkata, "Kakak Yang, jangan ragu untuk melihat apakah ada yang kamu butuhkan." Yang Kai mengangguk dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa setidaknya ada 20 rak kayu tinggi satu orang di ruang lapisan keempat ini. Masing-masing rak kayu ini memiliki slot kecil, yang masing-masing berisi slip batu giok yang berisi nama-nama berbagai teknik budidaya dan teknik rahasia. Yang Kai dengan santai mengambil slip batu giok dan menuangkan Divine Sense-nya ke dalamnya untuk memeriksanya. Dia dapat mengatakan bahwa ini adalah teknik rahasia yang memungkinkan seorang kultivator berkultivasi ke alam Origin King. Itu tidak terlalu berharga, tetapi itu adalah proses bertahap yang menyulitkan kultivasi seseorang untuk mengamuk. Tanpa ragu-ragu, Yang Kai mengeluarkan slip giok kosong dan mulai menyalin. Demi perjalanan ini, Yang Kai telah menyiapkan lebih dari 10.000 slip batu giok kosong di space ring-nya. Selain itu, bukan hanya Ice Heart Valley, dia bahkan punya ide tentang Istana Naga Api. Dia sudah lama mengirim Li Jiao kembali untuk mendapatkan beberapa teknik kultivasi dan teknik rahasia. Jika itu di masa lalu, Li Jiao pasti akan mencoba menolak atau tawar-menawar dengan Yang Kai. Bagaimanapun, ini adalah fondasi Istana Naga Api. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang lain memanfaatkannya? Namun, setelah mengalami hidup dan mati bersama dengan Yang Kai di Pulau Naga, Yang Kai bahkan telah menyelamatkan hidup Lu Sanyang. Dan setelah mengalami cintanya padanya, Li Jiao tidak ragu untuk menerima tawaran ini dan membawa Lu Sanyang dan Lu Yuqin kembali ke Istana Naga Api. Menghitung hari, sudah waktunya untuk menyampaikan teknik kultivasi dan teknik rahasia.
Yang Kai juga berencana untuk pergi ke domain selatan dan meminta kuil Azure Sun untuk beberapa teknik kultivasi dan teknik rahasia. Ketika saatnya tiba untuk Istana Surga Tinggi untuk mengumpulkan kekuatan dari 4 kekuatan teratas, para murid akan memiliki banyak ruang untuk dipilih ketika mereka memilih untuk mengolah teknik kultivasi dan teknik rahasia mereka. Hanya titik awal ini saja yang akan lebih tinggi dari yang lain. Jadi akan sulit bagi mereka untuk tidak menjadi lebih kuat di masa depan. Bolehkah aku membantumu? Ji Yao berjalan mendekat dan bertanya dengan lembut. Yang Kai mengangguk dan menyerahkan slip giok padanya. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak teknik kultivasi dan teknik rahasia yang ada di pavilion teknik budidaya lembah hati es, satu orang lagi akan lebih efisien. Di kedua sisi setiap lemari kayu, ada slip batu giok. Yang Kai mengambil slip giok dari kiri dan Ji Yao mengambil kanan. Mereka berdua berjalan maju dengan kecepatan yang sama, hanya dengan lemari kayu berongga yang memisahkan mereka. Ketika mereka melihat ke atas, mereka bahkan bisa melihat satu sama lain dengan jelas. Yang Kai tidak punya banyak pilihan dalam menyimpan slip batu giok ini. Jadi dia hanya memasukkannya ke dalam mulutnya dan bersiap untuk menyalin semua slip batu giok dari pavilion teknik budidaya Ice Heart Valley dari lapisan keempat hingga ke-8. Untuk sementara waktu, pavilion teknik budidaya terdiam, dengan hanya batu giok di tangan mereka yang terus berubah. Ada beberapa ribu slip batu giok yang disimpan di lapisan keempat, tetapi mereka berdua hanya menghabiskan setengah hari untuk menyelesaikan penyalinan. Ayo pergi ke lantai berikutnya, kata Ji Yao sebelum memimpin. Ruang lantai 5 sedikit lebih kecil dari lantai 4, dan hanya ada sekitar 10 lemari kayu, dengan hanya setengah dari slip batu giok yang disimpan di lantai 4. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, mereka berdua bahkan lebih efisien, dan dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka telah selesai menyalin semua buku. Kemudian ke-6, ke-7. Pada awalnya, Yang Kai masih agak gelisah, merasa bahwa Ji Yao tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi melihat sikapnya yang tenang dan bahkan mengobrol santai dengannya, dia perlahan-lahan menjadi rileks. Dia takut Ji Yao akan menyebutkan apa yang terjadi di tanah kuno liar kepadanya. Meskipun kesadaran Ji Yao agak tidak jelas pada waktu itu dan dia mengira dia sebagai Bing Yun, Yang Kai tidak punya pilihan selain berpura-pura menjadi dirinya untuk jangka waktu tertentu. Namun, dia selalu melihat hal-hal yang seharusnya tidak dia lihat dan menyebarkannya akan merusak reputasi Ji Yao. Sekarang dia melihat bahwa dia aman dan sehat. Dia secara bertahap merasa lega. Kebenaran dari masa lalu adalah kecelakaan, dan dia mengerti hal ini. Ji Yao juga memahami hal ini. Jadi dia tentu saja tidak punya alasan untuk terus mempertahankannya. Setelah memasuki lantai 8, hanya ada beberapa lemari kayu. Dan setelah penghitungan kasar, mungkin ada kurang dari 100 batu giok. Namun, teknik kultivasi dan teknik rahasia yang disimpan dalam slip batu giok ini sudah merupakan tingkat keberadaan tertinggi di lembah hati es selain yang tidak diturunkan kepada orang luar. Mereka semua cocok untuk budidaya alam kaisar. Karena Bing Yun bersedia berbagi hal-hal ini dengan Yang Kai, jelas bahwa dia murah hati padanya. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan bisa masuk ke perpustakaan keterampilan ini. Tidak banyak slip giok, jadi Ji Yao tidak ikut campur dalam hal penyimpanan keterampilan. Sebagai gantinya, dia berjalan ke jendela dan melihat keluar. Ekspresi yang sedikit sunyi muncul di wajahnya. Yang Kai terus menyalin. Aku dengar kamu membawa 4 istri dari Starfield? Ji Yao tiba-tiba bertanya. Yang Kai menatapnya dan melihat bahwa dia masih menatapnya. Jika dia tidak memperhatikan, dia akan mengira dia salah dengar. Segera, dia berkeringat dingin. Dari siapa kamu mendengarnya? Ji Yao menoleh untuk menatapnya dengan senyum menggoda. Aku sudah bertemu dengan Little Junior Sister. Kapan 3 lainnya bisa bertemu? Untuk apa kamu melihat mereka? Yang Kai mengutuk dalam hatinya. Yang lebih membuatnya bingung adalah bagaimana Ji Yao tahu tentang ini. Meskipun sudah lebih dari sebulan sejak dia kembali dari Starfield dan bukan rahasia lagi bahwa dia telah membawa 4 istri bersamanya. Siapa yang akan begitu bosan untuk menceritakan hal ini kepada Ji Yao? Kamu menanam mata-mata di istana surga tinggiku? Yang Kai menatapnya tidak percaya. Jika bukan karena ini, Ji Yao tidak akan pernah tahu tentang ini. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Ji Yao menghindari poin utama. Yang Kai tersenyum pahit. Jika Junior Sister Yao ingin melihat mereka, dia bisa pergi ke High Heaven Palace kapan saja. Ji Yao mendengus ringan dan melambaikan lengan bajunya. Aku ingin pergi. Tapi aku khawatir beberapa orang tidak akan menyambutku. Siapa berani? Yang Kai melotot. Ji Yao menatapnya sejenak. Yang Kai menunjuk hidungnya dan berkata, itu tidak mungkin aku kan? Lelucon macam apa ini? Jika Junior Sister Yao ingin pergi ke High Heaven Palace, dia bisa pergi kapan saja. Tidak ada yang tidak akan menyambutmu.
Kaulah yang mengatakan itu. Ji Yao mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kalau begitu, aku harus lebih sering mengunjungi Istana Surga Tinggi. Dia sering mengunjungi Istana Surga Tinggi sebelumnya. Tetapi dia gagal melihat Yang Kai 9 dari 10 kali. Berita yang dia terima adalah bahwa Yang Kai telah keluar dan belum kembali. Bahkan jika ini adalah kebenaran, itu masih memberinya ilusi bahwa Yang Kai menghindarinya, menyebabkan dia merasa agak kecewa. Sekarang dia mendengar kata-kata Yang Kai, kegelisahan di hatinya menghilang. Benar, saya juga mendengar bahwa Nona Zhu juga jatuh ke tangan kamu. Sudut mata Yang Kai berkedut. Siapa yang bermulut besar? Beberapa kandidat yang mungkin muncul di benaknya. 3 Raja Monster? Tidak. Tidak ada alasan bagi mereka untuk bergosip di belakangnya. Apakah itu Hua Qingxi, atau Nan Mendacun atau Hou Yu? Mungkin itu Hou Yu, Yang Kai bersumpah dalam hatinya. Jika itu benar-benar dia akan menguncinya selama 100 tahun dan membuatnya terus-menerus memperbaiki artefak. Tidak pernah membiarkannya keluar selama kurang dari 100 tahun. Kakak senior benar-benar luar biasa. Memiliki begitu banyak wanita di sekitarnya. Membuat semua orang iri. Yang Kai berkata dengan ekspresi canggung. Saudari junior Yao, jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, mengapa kamu tidak membantu saya menyalin jade slip? Tidak banyak yang tersisa. Apa gunanya membicarakan hal ini dengan wanita seperti Ji Yao? Rasanya aneh. Jika itu pria lain, mungkin Yang Kai akan tertarik. Ji Yao menatapnya dengan mengejek. Kakak senior, apakah kamu malu? Apa yang membuat malu? Bukankah kalian semua seperti ini? Kamu ingin menempati semua wanita cantik di dunia? Petik 2. Itu tidak benar. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Tidak dapat disangkal bahwa seorang wanita cantik selalu dapat menarik perhatian pria. Mungkin ini agak aneh. Tapi menduduki semua wanita cantik di dunia agak terlalu tidak realistis. Apakah begitu? Ji Yao tetap tanpa ekspresi. Apakah itu berarti kakak senior puas memiliki 5 wanita cantik? Yang Kai berkata dengan serius. Bagaimana saya bisa tidak puas? Ji Yao berjalan ke arahnya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, kakak senior. Bisakah kamu menjamin bahwa kamu tidak akan bermain-main dengan wanita di masa depan? Yang Kai meletakkan tangannya di dahinya. Saudari muda Yao, kita benar-benar harus mengubah topik pembicaraan. Kakak senior, apakah kamu mencoba menghindari pertanyaanku? Atau apakah kamu memiliki pikiran lain di hati kamu? Jika wanita lain mencoba melemparkan dirinya ke dalam pelukanmu, apakah kamu tidak akan menolaknya? Berdiri di depan Yang Kai, dia menatapnya dengan keras kepala saat aromanya tercium. Yang Kai mundur selangkah dan menyandarkan punggungnya ke lemari kayu. Mulutnya sedikit berkedut ketika dia berkata, Saudari junior Yao, kamu terlalu banyak ikut campur. Ji Yao menjawab, jika itu di masa lalu, saya bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi karena guru telah setuju untuk menerima adik kecil, maka adik dan saya adalah satu keluarga. Meskipun ini adalah pertama kalinya kami berinteraksi satu sama lain, saya dapat melihat bahwa adik perempuan kami memiliki kepribadian yang dingin. Jadi saya khawatir dia tidak akan membatasi kamu dalam hal-hal antara pria dan wanita. Sebagai kakak seniornya, saya secara alami harus memikirkannya untuknya. Petik 2. Kamu tidak masuk akal. Yang Kai mengerutkan kening. Ji Yao mencibir. Kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Yang Kai mengangkat alisnya. Bagaimana aku berbohong? Kamu jelas. Jangan membuatnya terdengar seperti kamu tahu banyak tentang pria. Yang Kai menatapnya dari atas ke bawah dan mencibir. Jika kakak senior tidak salah, kakak muda masih perawan. Pipi putih Ji Yao memerah saat dia berteriak malu. Hooligan. Yang Kai mengangkat bahu. Kamulah yang bersikeras mendiskusikan topik ini denganku. Aku hanya menyatakan fakta. Kamu bahkan belum bertemu pria yang cocok dan telah berkultivasi dengan rajin di Ice Heart Valley. Jadi bagaimana kamu bisa memahami pikiran seorang pria? Siapa bilang aku tidak bertemu satu? Ji Yao berkata dengan marah. Dadanya naik turun saat dia memelototi Yang Kai. Yang Kai merasakan rasa bersalah yang aneh dari tatapannya dan tidak bisa menahan pandangannya. Mengangkat bahu dan berkata, jadi, mari kita ganti topik pembicaraan. Tidak ada gunanya melanjutkan diskusi ini. Tidak, Ji Yao mengulurkan tangannya dan meraih kerah Yang Kai. Dulu, aku pikir kamu adalah orang baik. Bahkan jika kamu seorang pria, kamu harus tahu bagaimana menjaga kebersihan diri. Saya tidak berharap kamu menjadi aib seperti itu. Jika saya tidak membuat diri saya jelas hari ini, Little Junior Sister akan menderita di masa depan. Petik 2. Yang Kai menjadi marah. Siapa bilang perwujudan giok emas itu sia-sia? Ini terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya diekspos seperti ini? Ini hanyalah serangan pribadi. Bagaimana dia bisa mentolerirnya? Ji Yao mengencangkan cengkeramannya dan Yang Kai segera mencondongkan tubuh ke arahnya. Menekankan setiap kata.
Aku sedang membicarakanmu. Ji Yao, Yang Kai berteriak. Jangan pergi terlalu jauh. Jika aku pergi terlalu jauh, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ji Yao mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi amarah. Tidak menunjukkan niat untuk mundur. Dia setengah kepala lebih pendek dari Yang Kai. Tetapi pada saat ini, dia tampak tinggi di atasnya. Yang Kai menatapnya dengan tajam. Lubang hidungnya melebar saat wajahnya yang cantik menjadi lebih dekat dengannya. Dua puncak dadanya memancarkan elastisitas dan panas yang mengejutkan. Yang Kai sedikit linglung, dan ekspresinya yang ganas tiba-tiba berubah. Baru saja, dia begitu fokus berdebat dengannya sehingga dia tidak menyadari bahwa mereka berdua sangat dekat. Tetapi sekarang setelah dia sadar, jantungnya berdebar kencang. Sudut matanya berkedut saat nada suaranya melunak. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan baik. Lepaskan dulu, menjangkau untuk meraih tangannya. Dia mencoba membukanya. Tetapi yang mengejutkannya, Ji Yao tidak berniat melepaskannya. Namun, saat kulit mereka bersentuhan, tangannya yang lembut bergetar sedikit dan wajahnya perlahan memerah. Kedua pasang mata itu masih saling menatap, tetapi tidak ada lagi ketegangan di antara mereka. Sebaliknya, ada sedikit ambiguitas. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan mencoba membujuknya. Bibi hebat. Aku salah, oke? Lepaskan aku dulu. Aku tidak akan. Ji Yao kehilangan keberanian untuk menatap matanya, tapi ekspresinya tetap keras kepala. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, sesuatu akan terjadi. Ji Yao tidak mengatakan apa-apa, tetapi konfrontasinya yang diam menunjukkan sikapnya. Aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Sesuatu benar-benar akan terjadi, kata Yang Kai dengan sungguh-sungguh. Ji Yao tetap bergeming. Ini tidak bisa ditoleransi. Yang Kai menghela nafas lega dan perlahan menundukkan kepalanya, memutar kepalanya ke samping dan menekan bibirnya ke bibirnya. Tubuh Ji Yao tiba-tiba bergetar hebat saat tangannya yang tadi mencengkeram kerah Yang Kai mengencang. Aura yang kuat mengalir ke arahnya saat jarak di antara mereka berdua dengan cepat tertutup. Mata Ji Yao langsung terpejam. Hanya bulu matanya yang panjang terus berkibar, jelas menunjukkan kegugupannya. Sentuhan lembut dan dingin datang dari bibirnya. Dan sepertinya ada sedikit rasa manis di dalamnya, membuat seseorang merasa seolah-olah sedang menikmati rasa manis. Tubuh Ji Yao yang gemetar seketika menegang, seolah-olah seseorang telah merapalkan mantra yang melumpuhkan padanya. Gerakan Yang Kai sangat lembut, seolah-olah dia takut membuatnya takut. Setiap kali mereka melakukan kontak, dia akan menarik tangannya, seperti capung yang menyentuh air. Tubuhnya yang kaku berangsur-angsur rileks, dan dia bahkan tidak tahu kapan dia melepaskan tangannya yang memegang kerah Yang Kai. Pinggangnya menegang saat dia mencondongkan tubuh ke depan. Pada tingkat terendah dari paviliun teknik kultivasi, wanita berpakaian istana yang memanggil Ji Yao sebagai bibi bela diri mendongak dengan ekspresi khawatir. Baru saja, dia sepertinya samar-samar mendengar pertengkaran. Paviliun teknik budidaya telah dibersihkan dan sekarang, selain dia, hanya Ji Yao dan Yang Kai yang tersisa. Pertengkaran itu pasti disebabkan oleh mereka berdua. Tetapi dia tidak tahu apa yang menyebabkan mereka bertengkar begitu keras sehingga dia bahkan bisa mendengarnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Palace Master yang adalah dermawan besar untuk Ice Heart Valley. Dan dia juga mendengar bahwa Martial BBG memiliki hubungan yang baik dengan Palace Master yang. Martial BBG telah menghilang selama bertahun-tahun, dan Palace Master yang telah membawanya kembali dengan selamat. Karena itu masalahnya. Bagaimana bisa ada perselisihan? Dia ingin menyelidiki. Tetapi dia takut bertemu sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Jadi dia ragu-ragu. Untungnya, pertengkaran itu datang dan pergi dengan cepat. Jadi tidak ada gerakan sama sekali, memungkinkannya untuk sedikit rileks. Mendengarkan dengan cermat, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum melanjutkan untuk menjaga pintu. Diam-diam berdoa agar tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa sesuatu telah benar-benar terjadi di lantai 8 paviliun teknik. Bagaimana mungkin seorang wanita yang tidak berpengalaman seperti Ji Yao menjadi lawan Yang Kai? Sebelum dia bisa melakukan apapun, Yang Kai melingkarkan lengannya di pinggangnya dan mencium bibir merahnya untuk sementara waktu. Seluruh tubuh Ji Yao menjadi lemas dan dia kehilangan semua kekuatannya. Jika bukan karena Yang Kai memegang pinggangnya dengan satu tangan, dia akan langsung pingsan. Napasnya cepat, dadanya naik turun, pipinya terbakar. Yang Kai tidak lagi puas hanya dengan sedikit rasa. Sebagai gantinya, dia membuka mulut Ji Yao dan meraih lidah lembutnya, mencicipinya dengan sembarangan. Ji Yao menangis pelan dan terkejut. Tidak pernah menyangka dirinya akan mengeluarkan suara yang begitu aneh. Suara ini juga membangunkannya dari linglung.
Matanya melebar saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorong Yang Kai menjauh. Berbalik, dia meninggalkan pelukan Yang Kai dan bersandar di dinding. Terengah-engah seperti ikan yang baru saja melompat ke pantai. Yang Kai memukul bibirnya ketika dia mengingat tentang perasaan yang baru saja dia alami sebelum menyeringai padanya. Aku sudah mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ji Yao menutupi dadanya dengan satu tangan. Seolah-olah jantungnya akan melompat keluar jika dia tidak melakukan ini. Kemerahan di wajahnya belum hilang dan matanya yang indah dipenuhi air mata saat dia mencibir. Apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Apa? Yang Kai tercengang. Sial. Seorang wanita melemparkan dirinya ke arahmu dan kamu tidak bisa menolak. Ji Yao berkata dengan penuh kebencian. Apakah kamu menyalahkanku? Yang Kai terdiam. Berpikir pada dirinya sendiri. Apakah ini bukan salahmu? Jika kamu tidak seperti itu, mengapa saya menjadi seperti ini? Lagi pula aku laki-laki. Ji Yao berkata dengan dingin. Kebenaran ada di depanmu masih ingin menyangkalnya? Mata Yang Kai terkulai ketika beberapa helai rambut hitam jatuh dari dahinya. Menyembunyikan ekspresinya saat dia dengan ringan bertanya. Saudari Junior Yao, apakah kamu mencoba membuktikan maksud kamu? Ji Yao menjawab, ya. Yang Kai mendongak dan menyeringai jahat. Saudari Junior Yao, kamu cukup berani. Tidakkah kamu takut kamu akan dimakan ke titik di mana bahkan tulangmu tidak akan tersisa? Mengatakan demikian, dia berjalan ke arahnya langkah demi langkah. Dia sudah bersandar di dinding. Tetapi sekarang Yang Kai mendekatinya. Dia tidak punya tempat untuk lari. Bulu matanya yang panjang bergetar hebat saat dia berseru. Apa yang kamu coba lakukan? Yang Kai menopang dirinya ke dinding dengan satu tangan sambil mengangkat dagu putih gioknya dengan yang lain. Seperti iblis yang telah sepenuhnya dilepaskan. Dan menatapnya dengan senyum tipis. Menurutmu apa yang aku inginkan? Tanpa menunggu reaksinya, dia membungkuk dan menciumnya lagi. Kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada jenis kelamin yang lebih adil. Melainkan langsung menembus lapisan penghalang dan mengambil apa yang dia inginkan. Ji Yao segera terengah-engah. Hampir tercekik saat dia akhirnya mengerti bahwa pria tidak boleh dianggap enteng. Setelah mengalami ini untuk kedua kalinya, setidaknya penampilannya lebih baik dari sebelumnya dan dia bisa merasakan beberapa hal. Tetapi juga karena inilah dia merasa lebih tak tertahankan. Seolah-olah ada sesuatu yang mengaduk di dalam tubuhnya dan aliran darah di tubuhnya berkali-kali lebih cepat dari biasanya. Seluruh tubuhnya memancarkan panas yang mengejutkan. Seolah-olah dia akan membakar pakaiannya menjadi abu. Ketika sebuah tangan besar mencapai dadanya, Ji Yao meraih pergelangan tangan Yang Kai dan membuka matanya. Menggelengkan kepalanya memohon. Yang Kai memperhatikan reaksinya. Jadi melihat ini, dia hanya tersenyum dan tidak memaksanya. Setelah waktu yang lama, bibir mereka terpisah dan benang sebening kristal terhubung satu sama lain. Ji Yao menatap utas ini dengan linglung. Wajahnya yang sudah merah menjadi semakin malu. Dengan gerakan pendek, dia melompat keluar dari bawah lengan Yang Kai dan bergegas menuju tangga. Berhenti. Dia berbalik dan menatap tajam pada Yang Kai. Tentu saja. Sangat. Jangan beritahu Little Junior Sister. Setelah itu, dia buru-buru berlari ke bawah. Kamu masih berani begitu galak? Yang Kai melihat ke arah dia menghilang dan mencibir. Tangannya dipenuhi dengan wewangian saat dia meletakkannya di hidungnya dan mengendusnya. Wajahnya dipenuhi dengan nafsu. Tapi sekali lagi, dia hanya datang ke sini hari ini untuk mendapatkan beberapa teknik kultivasi dan teknik rahasia dari Ice Heart Valley. Jadi bagaimana hal-hal berkembang sampai saat ini dengan Ji Yao? Memikirkan kembali semua yang baru saja terjadi, dia benar-benar merasa seperti sedang bermimpi. Namun, dia sudah melakukan semua yang dia bisa, jadi tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Dia hanya tidak tahu apakah bertemu Ji Yao lagi akan terasa canggung. Yang mengganggu Yang Kai adalah dia sebenarnya tidak ingin dia memberitahu Su Yan. Dia mengira Ji Yao memberi makan harimau dengan tubuhnya sendiri dan pasti akan berpikir dia memiliki sesuatu padanya. Tetapi dia tidak berharap dia lebih takut masalah ini terungkap daripada dia. Menggosok dagunya, Yang Kai memikirkannya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan Ji Yao hari ini. Di lantai pertama paviliun teknik kultivasi, seorang wanita parubaya yang mengenakan gaun istana mendengar suara itu dan dengan cepat menyapa, "Bibi bela diri Ji." Ji Yao menatap lurus ke depan seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Pikirannya masih tenggelam dalam perubahan mendadak tadi. Dampak dari apa yang baru saja terjadi tidak terbayangkan. Dan dia jelas tidak setenang penampilannya. Wanita itu bertanya. Murid baru saja mendengar beberapa gerakan dari atas. Apakah Bibi bela diri bertengkar dengan Tuan Istana Yang? Ji Yao meliriknya dan mengerutkan kening. Apakah kamu mendengar itu? Wanita itu berkata dengan ketakutan. Murid tidak bermaksud begitu. Hanya saja, suaramu agak keras. Mata Ji Yao berkilat.
Apa yang kamu dengar? Wanita itu menundukkan kepalanya. Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Ji Yao tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Jadi dia hanya bisa mengingatkannya. Jangan menyebar. Aku baru saja berselisih dengan kakak senior. Oh. Wanita itu mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa wajah bibi bela diri begitu merah? Ji Yao berkata dengan ekspresi yang tidak wajar. Aku marah padanya. Wanita itu tidak curiga. Tetapi mereka yang mengolah teknik kultivasi atribut es umumnya memiliki keadaan pikiran yang relatif tenang. Jadi dia cukup ingin tahu tentang apa yang dibicarakan bibi bela diri Ji dan Tuan Istana Yang, untuk membuat marah bibi bela diri Ji. Sedemikian rupa, Tuan Istana Yang itu benar-benar berlebihan. Bahkan orang baik seperti bibi bela diri Ji sebenarnya marah. Jadi itu pasti salahnya. Lapisan ke-8. Tidak banyak slip batu giok. Jadi Yang Kai hanya perlu menyalinnya sejenak sebelum memilahnya. Menatap 9 lapisan. Dia melihat bahwa itu seharusnya mengandung rahasia lembah hati es. Lapisan ke-9 benar-benar tidak dijaga untuknya. Jadi jika dia ingin masuk, dia secara alami bisa masuk dengan mudah. Tetapi karena Bing Yun tidak mengizinkannya melakukannya, dia tentu saja tidak akan masuk tanpa izin. Pada akhirnya, dia hanya datang ke sini untuk mengumpulkan lebih banyak teknik kultivasi dan teknik rahasia untuk dipilih oleh murid-muridnya. Jadi dia tidak membutuhkan sesuatu yang terlalu mendalam. Panennya cukup bagus. Tetapi dia tidak tahu bagaimana keadaan Li Jiao. Saat Yang Kai berjalan menuruni tangga, wanita itu segera melangkah maju dan membungkuk. Kamu belum pergi. Yang Kai menatap Jiao, yang memunggungi dia, tertegun. Dia mengira setelah apa yang baru saja terjadi, dia akan menghindarinya. Tetapi dia tidak mengira dia masih menunggu di sini. Jiao berbalik dan bertanya, mengapa saya harus pergi? Aku tidak melakukan sesuatu yang memalukan. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Mata Yang Kai melebar ketika dia memikirkan dia menargetkan pria di belakang Little Junior Sister-nya. Bukankah ini memalukan? Namun, karena masalah ini terjadi padanya, Yang Kai secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Sekarang setelah masalah ini selesai, saya harus kembali. Aku akan mengirimmu pergi. Yang Kai tidak menolak. Tetapi dia tidak tahu apakah itu ilusi atau tidak. Tetapi di sepanjang jalan, Yang Kai merasa dia sengaja menjaga jarak darinya. Dia sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tetapi dia tidak menanggapi, menyebabkan Yang Kai merasa agak bosan. Dia benar-benar ingin bertanya pada Ji Yao apa yang baru saja terjadi. Mereka sudah dalam keadaan seperti itu. Jadi mengapa dia masih memasang wajah dingin seolah-olah dia memiliki semacam dendam yang dalam? Mungkinkah dia marah, memikirkan hal ini? Hati Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak. Benar-benar ada kemungkinan seperti itu. Dia agak terlalu arogan sekarang dan sudah terlalu jauh. Tidak dapat dihindari bahwa Ji Yao akan marah. Hanya saja butuh 2 tangan untuk bertepuk tangan untuk masalah ini. Jika kamu tidak bersedia, bukankah kamu akan menolak sejak awal? Mengapa resistensi kamu begitu lemah? Yang Kai mengira dia telah menyetujui. Jadi dia mendorong peruntungannya. Ini sangat canggung. Dia bahkan tidak tahu bagaimana berinteraksi dengannya di masa depan. Segera, mereka tiba di zona terlarang Pulau Es. Yang Kai melangkah ke Space Array dan melirik Ji Yao. Hanya untuk melihatnya berdiri di sana dengan tenang dengan ekspresi tenang. Yang Kai menghela nafas dalam hatinya dan menangkupkan tinjunya. Aku harus menyusahkan Junior Sister Yao untuk menjaga Su Yan. Ji Yao menjawab dengan ringan. Jangan khawatir, dia tidak akan menderita keluhan apapun di sini. Yang Kai mengangguk sebelum mengaktifkan Space Array dan menghilang dalam sekejap. Setelah kembali ke Istana Surga Tinggi, Yang Kai menemukan Hua Qingxi dan menyerahkan padanya barang-barang yang telah diperolehnya dari perjalanan ini, memungkinkannya untuk memasuki pavilion teknik kultivasi untuk dipilih oleh para murid. Hua Qingxi mengambilnya dan melaporkan. Sebelumnya, Master Istana Li datang dan memberi saya banyak teknik kultivasi. Aku sudah berterima kasih padanya. Tapi sepertinya dia ingin menanyakan sesuatu padamu. Di mana dia? Di aula diskusi. Aku akan pergi melihatnya. Mengatakan demikian, Yang Kai terbang ke langit. Di dalam aula diskusi, Li Jiao duduk tegak sementara Lu San yang menemaninya. Mereka berdua berbisik dan tertawa. Tiba-tiba menyadari bahwa seseorang telah melintas di dekat pintu. Mereka semua mengangkat kepala dan memberi hormat. Apakah saudara Li mencari saya untuk sesuatu? Karena mereka bukan lagi orang asing. Setelah berbagi hidup dan mati beberapa kali, kesan Yang Kai tentang Li Jiao berangsur-angsur berubah. Jadi tidak perlu bersikap sopan. Li Jiao tersenyum dan berkata, Li ini ingin Istana Naga Apiku membentuk aliansi dengan Istana Surga Tinggi saudara yang sehingga kita bisa saling membantu. Apa yang saudara yang pikirkan?
Aliansi, saling membela, ini adalah hal yang baik. Meskipun fondasi Istana Surga Tinggi tidak buruk dan bahkan memiliki lebih dari 100.000 murid, itu masih merupakan kekuatan baru di wilayah utara. Jika mereka bisa membentuk aliansi dengan Istana Naga Api, itu pasti akan bermanfaat bagi perkembangan mereka di masa depan. Karena Li Jiao bukan lagi orang luar, Yang Kai tentu saja tidak akan menolak permintaan seperti itu dan langsung setuju. Li Jiao terkekeh dan menangkupkan tinjunya. Kemudian di masa depan, Istana Naga Api saya harus bergantung pada otoritas saudara Yang dan mengikuti Istana Surga Tinggi. Dia lebih jelas tentang kemampuan Yang Kai daripada orang lain. Jadi dia tahu bahwa aliansi ini dibagi menjadi dua peringkat utama dan sekunder. Istana Naga Api lebih rendah dari Istana Surga Tinggi. Jadi tidak perlu malu untuk mengatakan ini. Aliansi antara dua kekuatan teratas adalah peristiwa besar. Tetapi telah diputuskan hanya dengan beberapa kata oleh mereka berdua. Mereka bahkan belum menandatangani dokumen. Karena tidak peduli siapa itu. Tidak perlu. Saudara Yang, karena kita telah membentuk aliansi, kita adalah keluarga sekarang. Li Jiao terkekeh. Lihatlah hutang itu. Dapatkah mereka dihapuskan? Saat itu, Li Jiao datang ke High Heaven Palace bersama Ji Ying untuk menimbulkan masalah dan bertaruh saat mereka berdua bersaing dalam pil refining. Pada akhirnya, mereka telah kalah menyedihkan dan telah berhutang beberapa lusin tahun pada Istana Surga Tinggi. Setiap tahun, mereka harus membayar kembali puluhan juta kristal sos bermutu tinggi, menyebabkan Istana Naga Api mengalami kesulitan selama beberapa tahun terakhir ini. Para tetua dan diaken di bawahnya semuanya mengeluh bahwa kristal sos yang digunakan untuk kultivasi murid mereka terkadang tidak mencukupi. Itu baru belasan tahun. Tapi Li Jiao tidak tahan untuk meninggalkan Istana Naga Api seperti ini lebih lama lagi. Memikirkan bagaimana dia masih memiliki 20 atau 30 tahun untuk membayar hutangnya, Li Jiao merasakan sakit kepala datang. Kau menipuku, Yang Kai memelototi Li Jiao. Hutang ini tidak sedikit. Li Jiao menyeringai dan tanpa malu berkata, bagaimanapun, kami bukan orang luar, bukan orang luar. Yang Kai mendengus, bukan tidak mungkin. Li Jiao dengan cepat menindaklanjuti dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak, saudara Yang. Yang Kai mengangkat tangannya, tapi aku punya syarat. Li Jiao berkata, saudara Yang, tolong bicara. Yang Kai berkata, kamu juga tahu situasi seperti apa Istana Surga Tinggiku saat ini. Lebih dari 100.000 murid baru saja tiba di sini. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi, teknik kultivasi, atau teknik rahasia untuk saat ini. Tetapi pengalaman yang kita butuhkan untuk kultivasi sangat diperlukan. Kami membutuhkan seseorang untuk membimbing kami. Kesenjangan Istana Surga Tinggi terlalu besar. Jadi kami tidak memiliki cukup tenaga untuk mengajar mereka. Jadi kami ingin meminta bantuan Li Jiao. Petik 2. Di jalan kultivasi, memiliki seseorang untuk membimbing adalah konsep yang sama sekali berbeda daripada mencoba mencari tahu sendiri. Yang Kai telah mengalami ini dalam perjalanannya ke sini. Jadi dia sudah mengambil keputusan. Sekarang Li Jiao ada di sini. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Jika bukan karena fakta bahwa murid Ice Heart Valley mengolah teknik budidaya atribut es dan seni rahasia yang tidak cocok untuk masa, dia akan meminta Bing Yun untuk mengirim beberapa orang untuk membantunya ketika dia pergi ke Ice Heart Valley. Hanya saja teknik kultivasi dan seni rahasia yang dikultivasikan oleh murid lembah hati es terlalu tunggal. Jadi mereka mungkin tidak cocok untuk pembudidaya lain. Bagaimana? Li Jiao bingung. Aku harus merepotkanmu untuk mengirim sekelompok instruktur berpengalaman dari Istana Naga Api untuk mengajari murid-muridku cara berkultivasi. Jadi itu saja, Li Jiao mengira itu akan menjadi masalah besar. Jadi dia segera menepuk dadanya dan berjanji, tidak masalah. Setelah jeda, dia melanjutkan. Namun, ada terlalu banyak murid Istana Surga Tinggi. Bahkan jika Istana Naga Api saya membantu mereka, saya khawatir itu tidak akan cukup. Dengan lebih dari 100.000 murid, bahkan jika seorang instruktur mengajar 500 orang, dibutuhkan setidaknya 2 atau 300 orang untuk melakukannya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang dari Istana Naga Api? Lagi pula, jika seseorang ingin menjadi instruktur, mereka setidaknya harus berada di tahap Daosos. Tidak ada gunanya jika tingkat kultivasi mereka lebih rendah dari tahap Daosos. Penggarap dari Starfield dapat berkultivasi ke Origin King Realm. Jadi yang kurang dari mereka adalah pengalaman kultivasi di atas Origin King Realm. Bahkan jika Istana Naga Api memiliki begitu banyak pembudidaya tahap Daosos, tidak mungkin untuk mengirim semuanya. Mari kita setuju dulu. Aku akan memikirkan hal lain. Yang Kai menghela nafas. Dengan begitu banyak orang dan begitu banyak hal sepele, mustahil baginya untuk mengurus semuanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah meletakkan fondasi untuk seluruh Istana Surga Tinggi. Adapun bagaimana itu akan berkembang,
itu akan tergantung pada manajemen bawahannya dan murid-muridnya. Berapa banyak orang yang dibutuhkan Yang Kai? Li Jiao bertanya. 100. Li Jiao merenung sejenak sebelum mengangguk. Tentu. Meskipun 100 orang bukanlah jumlah yang kecil, mereka masih bisa dipindahkan dari Istana Naga Api. Jika ada lebih banyak, itu tidak mungkin. Karena mereka adalah instruktur. Mereka harus mengajari orang lain cara berkultivasi. Tidak semua orang bisa mengambil posisi ini. Jadi berkultivasi sendiri dan mengajar orang lain adalah dua hal yang berbeda. Bahkan jika agak sulit bagi sekte besar seperti Istana Naga Api untuk mengumpulkan 100 instruktur, itu sudah cukup. Utang itu akan menjadi gaji bulanan dari 100 instruktur ini. Apakah saudara Li keberatan? Tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan, Li Jiao menjawab sambil tersenyum. Lagi pula, sebenarnya, hutang ini adalah kekayaan yang sangat besar. Mengirim 100 instruktur untuk melunasi hutang ini bisa dikatakan sebagai keuntungan besar. Jadi bagaimana dia bisa keberatan? Selain itu, 100 instruktur ini pasti harus dikembalikan. Jadi itu bukan kerugian sama sekali. Dia berdiri dan berkata, tidak ada waktu untuk kehilangan. Li ini akan bergegas kembali dan mengantarkan pria yang dibutuhkan brother yang sesegera mungkin. Aku akan pergi bersamamu, kata Yang Kai. Li Jiao tertegun sejenak sebelum bertanya, apakah saudara yang ingin menghubungkan kedua istana kita? Dengan cara ini, lebih nyaman untuk bepergian. Tidak apa-apa, Li Jiao tidak menolak dan segera berangkat dengan Yang Kai dan Lu Sanyang. Mereka bertiga semuanya adalah Kaisar Realem, dan dengan bantuan artefak terbang mereka, kecepatan mereka secara alami sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka tiba di Istana Naga Api. Li Jiao memimpin Yang Kai ke tempat terpencil di dekat Istana Naga Api. Yang Kai segera menyiapkan Space Array. Dan ketika malam tiba, formasi sepenuhnya terbentuk. Dengan Space Array yang menghubungkan High Heaven Palace dan Fire Dragon Palace, mereka dapat langsung menempuh jarak 10 juta kilometer, memungkinkan mereka untuk benar-benar berjaga-jaga. Yang Kai ingin segera kembali. Bagaimanapun, Istana Surga Tinggi memiliki banyak hal sepele yang harus diperhatikan. Banyak di antaranya membutuhkan perhatian pribadinya. Namun, Li Jiao memaksanya untuk tetap tinggal dan mengatakan dia ingin mengadakan jamuan makan. Tidak ingin mempermalukannya, Yang Kai hanya bisa setuju. Di dalam aula, cahaya yang berkedip-kedip menerangi seluruh aula. Semua orang dari Istana Naga Api, dari kepala Istana Li Jiao hingga sesepuh dan pelindung, datang untuk duduk bersama mereka. Mungkin itu karena mereka telah menerima berita dari Li Jiao bahwa tidak akan ada lagi kebutuhan untuk menyerahkan kristal sos ke Istana Surga Tinggi setiap tahun di masa depan. Sikap semua orang terhadap Yang Kai secara alami telah berubah. Mereka semua bersedia tunduk padanya. Dan Li Jiao bahkan membual tentang persahabatannya dengan Yang Kai. Saat mereka minum sepuasnya, dia bahkan merangkul bahu satu sama lain. Benar-benar lupa betapa dia membenci Yang Kai saat itu. Suasana berlangsung cukup meriah, dengan wanita menari di bawah untuk menghidupkan segalanya. Yang Kai duduk di sebelah Li Jiao dan tidak menunjukkan superioritas. Pada akhirnya, Yang Kai hanyalah Kaisar Realem urutan kedua. Jadi setelah menyaksikan kekuatan yang begitu kuat, bagaimana dia bisa mengudara? Ini membuat kelompok petinggi dari Istana Naga Api berpikir bahwa Yang Kai adalah orang yang baik. Ada anggur, minuman keras, dan orang mabuk. Perjamuan berlangsung sampai paruh kedua malam sebelum semua orang bubar. Li Jiao memerintahkan pelayan muda dan cantik untuk melayani Yang Kai saat dia beristirahat. Tetapi Yang Kai menolak dan kembali ke High Heaven Palace malam itu juga sementara Li Jiao secara pribadi mengirimnya pergi. Di depan Space Array, Yang Kai tiba-tiba berbalik dan menatap Li Jiao. Saudara Li, saya ingin menyatukan domain utara. Bagaimana menurut kamu? Angin malam bertiup melintasi Li Jiao segera sadar. Bertanya dengan heran, menyatukan domain utara? Betul sekali, Yang Kai tiba-tiba punya ide. Lebih dari 100.000 murid sedang menunggu untuk diberi makan di Istana Surga Tinggi. Meskipun dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya untuk saat ini dan bahkan memiliki rute perdagangan dengan kamar dagang sumber valet domain selatan, kemungkinan besar dia akan dapat membuka rute perdagangan dengan domain timur. Tanah kuno liar. Dalam jangka panjang, jelas bukan hal yang baik untuk duduk dan makan. Jika Istana Surga Tinggi ingin terus berkembang, itu perlu memiliki panen dan bisnisnya sendiri. Di masa lalu, Asking Passion Sect memiliki banyak bisnis sendiri, dan ada lebih dari 20 kota di dekatnya. Setiap tahun, mereka akan menerima sejumlah besar persembahan dari kota-kota ini, dan sebagai imbalannya, Asking Passion Sect akan melindungi kota-kota ini. Namun, setelah Yang Kai menghancurkan Asking Passion Sect, ia hanya menjarah kekayaannya dan tidak memperhatikan properti yang ditinggalkan oleh Asking Passion Sect. Dengan kata lain,
sekitar 20 kota tidak berada di bawah kendali Istana Surga Tinggi. Namun, jika dia ingin mengambilnya kembali, itu akan sederhana. Dengan kekuatan Istana Langit Tinggi saat ini, mereka dapat dengan mudah mengirim Raja Monster untuk mengintimidasi mereka, tanpa takut mereka tidak akan berkompromi. Namun, pendapatan seperti itu jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kultivasi lebih dari 100.000 murid. Jika mereka bisa menyatukan wilayah utara, mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Sumber daya seluruh wilayah utara dapat dengan mudah diurus. Belum lagi beberapa ratus ribu orang, bahkan 1 juta orang dapat didukung. Namun, dia juga tahu bahwa akan ada beberapa perlawanan. Bahkan jika Istana Surga Tinggi kuat, jutaan pembudidaya di wilayah utara tidak bisa dianggap enteng. Meskipun Raja Monster memang kuat, hanya ada 3 dari mereka. Terlebih lagi, identitas Raja Monster terlalu sensitif. Jadi tidak pantas bagi mereka untuk menunjukkan diri mereka di depan umum untuk waktu yang lama. Kalau tidak, jika mereka memprovokasi pakar hebat untuk keluar dan membunuh mereka, itu akan menjadi kerugian besar. Dia tidak percaya bahwa tidak ada master di domain utara. Tuan yang bisa dia lihat hanya ada di permukaan. Dan selalu ada beberapa orang yang cakap yang tersembunyi di bawah permukaan air. Yang Kai tidak tahu sekarang karena dia tidak menyentuh minat mereka. Tetapi jika dia benar-benar memprovokasi mereka, mereka pasti tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Saat ini, salah satu kekuatan teratas di wilayah utara, Istana Surga Tinggi dan Lembah Hati Es, dan Istana Naga Api dapat dikatakan maju dan mundur bersama. Jika Yang Kai benar-benar ingin menyatukan wilayah utara, kedua kekuatan ini pasti tidak akan keberatan, dan Yang Kai tidak akan menyentuh kepentingan kedua kekuatan ini. Tetapi kekuatan lain harus menyingkir. Li Jiao memahami temperamen Yang Kai dan tahu bahwa orang ini berani dan berani, bahkan berani membunuh jalannya ke Pulau Naga. Di dunia ini, mungkin tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Jika orang lain menanyakan pertanyaan ini kepadanya, dia mungkin hanya akan menertawakannya karena itu tidak realistis. Tetapi karena Yang Kai menanyakan pertanyaan ini, kemungkinan dia benar-benar ingin melakukannya dan memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Melihat ke atas, Li Jiao melihat bahwa mata Yang Kai jernih dan tidak mabuk sedikit pun. Jadi dia tahu bahwa Yang Kai tidak berbicara dengan pengaruh alkohol. Setelah hening sejenak, Li Jiao berkata, jika saudara yang benar-benar memiliki niat seperti itu, Li ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Baru saja mencapai kesepakatan dengan Yang Kai, Li Jiao secara alami tidak akan menamparkan wajahnya sendiri. Tapi, saudara Yang, apakah kamu siap untuk dikutuk oleh ribuan dan jutaan pembudidaya di wilayah utara? Yang Kai tertawa, apa hubungan hidup dan mati orang lain denganku? Saya hanya peduli dengan Istana Surga Tinggi saya. Petik 2. Li Jiao mengangguk, setiap orang untuk dirinya sendiri. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Karena dia telah memulai perjalanan marsial Dao ini, dia harus siap secara mental untuk mati kapan saja. Membunuh dan dibunuh adalah hal yang biasa. Hanya ada satu hal, lembah obat-obatan. Li Jiao memandang Yang Kai dengan cemas. Meskipun tidak ada sekte Kaisar Agung di wilayah utara, dan lembah obat-obatan hanyalah tempat di mana Kaisar Agung Pil hebat berkultivasi. Jika Yang Kai benar-benar membangkitkan suasana busuk wilayah utara, itu mungkin memprovokasi orang-orang lembah obat-obatan. Setelah medisin Pil Valley ikut campur, tidak mungkin untuk membersihkan kekacauan ini. Yang Kai mencibir, bukannya saya ingin memusnahkan jutaan kultivator di wilayah utara. Saya hanya ingin menduduki beberapa bisnis kota dan membuat kota-kota itu membayar upeti setiap tahun. Bagaimana mungkin medisin Pil Valley peduli tentang itu? Memiringkan kepalanya untuk melihat Li Jiao. Dia bertanya, Saudara Li, jangan bilang kamu pikir aku ingin menghancurkan semua sekte besar di wilayah utara? Li Jiao berkeringat dingin. Aku salah paham. Ketika Yang Kai mengatakan dia ingin menyatukan domain utara, dia benar-benar berpikir Yang Kai akan memulai pembantaian. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah terlalu banyak berpikir. Jika Yang Kai hanya ingin menempati beberapa properti kota sehingga semua kota besar di domain utara dapat menawarkan upeti setiap tahun, itu tidak akan terlalu berlebihan. Lagi pula, masih ada banyak ruang untuk negosiasi. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menepuk pundaknya. Karena kita akan melakukan ini, pertama-tama kita harus membangun kekuatan kita. Full Sky Sect adalah kandidat yang baik. Jadi saya harus menyusahkan Brotherly untuk mengirim pesan ke Mickey untuk datang ke High Heaven Palace sesegera mungkin. Petik 2. Li Jiao tersenyum pahit. Kakak yang ingin aku menjadi penjahatnya. Yang Kai berkedip. Siapa yang meminta saudara Li begitu akrab dengan Mickey? Baiklah. Aku akan memberitahunya sesegera mungkin. Tapi aku tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Bagus. Yang Kai tersenyum dan melangkah ke Space Array, menghilang dalam sekejap.
Sekte Langit Penuh juga merupakan salah satu sekte teratas di wilayah utara, dan pengaruhnya tidak kurang dari Istana Naga Api dan Lembah Hati Es. Keduanya memiliki Master Realem Kaisar urutan ketiga. Karena Yang Kai ingin membangun prestisnya dan membuat namanya dikenal sebagai Istana Surga Tinggi, dia secara alami harus memilih kandidat yang cocok. Jika Lembah Hati Es dan Istana Naga Api tidak bisa, maka mereka hanya bisa menggunakan Sekte Langit Penuh sebagai contoh. Kalau dipikir-pikir, Sekte Langit Penuh sama dengan Istana Naga Api. Mereka berutang banyak pada Yang Kai dan telah membayar kembali cukup banyak sumber kristal selama bertahun-tahun. Tetapi akan lama sebelum mereka dapat membayarnya kembali. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Yang Kai sibuk setiap hari. Bahkan tidak punya waktu untuk berbicara dengan Sun King Luo dan Sui Yue. Makanan dan budidaya lebih dari 100.000 murid adalah masalah besar. Dan jika dia tidak menyelesaikannya, dia tidak akan bisa melakukan hal lain. Di bawah komandonya, Hua Qingxi kembali ke domain selatan dan membeli sejumlah besar sos Chongyaling Pil dari Valet Sos Chamber of Commerce. Mendistribusikannya kepada para pembudidaya yang telah mencapai Origin King Realm dan bersiap untuk menerobos. Beberapa hari kemudian, 100 instruktur juga tiba dari Istana Naga Api. Yang Kai dan Hua Qingxi berdiskusi sebentar sebelum membubarkan 100 instruktur ini dan mengaturnya di berbagai puncak. Ratusan orang ini semuanya memiliki kultivasi tahap Daosos. Jadi jelas bukan masalah bagi mereka untuk mengajar para murid dari Starfield. Ketika master tahap Daosos baru lahir dari setiap puncak, celah di Istana Surga Tinggi bisa diganti. Pada saat itu, yang lama akan memimpin yang baru, dan tidak perlu terlalu khawatir. Berbagai puncak bervariasi dalam ukuran, dan jumlah orang yang tinggal di sini bervariasi. Beberapa memiliki 2 atau 300 orang sementara yang lain memiliki 2 atau 3.000 orang. Instruktur yang ditugaskan ke kelompok yang lebih kecil secara alami sangat senang, dan instruktur yang ditugaskan ke kelompok yang lebih besar segera merasa sedih. Pikirkan saja, jika satu orang harus mengajar 2 atau 3.000 orang cara berkultivasi, bahkan jika hanya 1% dari mereka yang datang kepadanya setiap hari untuk menanyakan tentang masalah kultivasi, mereka pasti tidak akan punya waktu untuk beristirahat. Sebulan kemudian, di dalam aula konferensi High Heaven Palace, Yang Kai duduk. 3 Raja Monster dan Hua Qingxi berdiri dalam 2 baris di kedua sisi tangga. Di bawah, ada lebih dari 100 orang, dan hari ini adalah pertama kalinya seluruh High Heaven Palace mengadakan pertemuan. 100 orang ini adalah puncak dari berbagai puncak Istana Surga Tinggi, dan kultivasi mereka sangat bervariasi. Yang Kai tidak mengenali setengah dari mereka. Melihat sekeliling, Yang Kai mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan semua orang membungkuk. Salam, Tuan Istana. Tidak masalah jika orang yang berdiri di bawah adalah senior atau sesama muridnya di masa lalu. Sekarang setelah mereka datang ke batas bintang dan memasuki Istana Surga Tinggi, mereka adalah anggota Istana Surga Tinggi. Sebagai kepala istana, dia secara alami harus menerima pemujaan semua orang. Yang Kai mengangkat tangannya dan diam-diam tertawa. Dia tidak menyangka bahwa pendirian Istana Surga Tinggi akan memiliki pertemuan berskala besar. Kemungkinan tidak ada sekte di seluruh batas bintang yang akan mengumpulkan begitu banyak orang untuk rapat. Membuatnya tampak seperti seorang kaisar sedang menghadiri pengadilan. Tapi sekali lagi, tidak ada sekte yang memiliki lebih banyak orang daripada Istana Surga Tinggi. Jadi situasi seperti itu tidak bisa dihindari. Meskipun itu disebut pertemuan, itu hanya masalah menetapkan beberapa aturan. Sekte tidak dapat dicapai tanpa aturan. Dengan ratusan ribu murid dan ratusan puncak roh. Meskipun Istana Surga Tinggi sekarang adalah sekte besar dan tidak kekurangan sumber daya kultivasi, itu bukan sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Setiap bulan, jumlah sumber daya budidaya yang dapat diterima setiap puncak dan berapa banyak yang dapat diterima setiap orang semuanya dihitung dengan cermat. Ada juga banyak penghargaan dan hukuman, yang semuanya telah dibicarakan oleh Hua Qingxi dan Bian Yuqing sejak lama. Pada saat ini, mereka berdiri di aula utama dan mengumumkan peraturan ini kepada berbagai Pikmaster sehingga mereka tidak akan dihukum karena kesalahan mereka. Mereka yang membuat kontribusi besar untuk sekte akan dihargai. Setengah hari berlalu dengan cepat. Periode waktu berikutnya adalah bagi berbagai Pikmaster untuk melaporkan situasi berbagai puncak. Untungnya, tidak ada masalah yang merepotkan dan 100.000 murid yang baru saja tiba relatif aman. Kebanyakan dari mereka menerima beberapa sumber kultivasi untuk berkultivasi dalam pengasingan. Baru pada malam hari semua orang bubar. Seseorang buru-buru melaporkan dari luar aula. Salam, Tuan Istana. Tuan telah mengundangmu. Yang Kai melihat sekeliling dan melihat bahwa orang ini adalah murid pertama Ji Ying. Semangatnya segera bangkit. Kakak Ji sudah kembali? Murid itu menjawab. Guru baru kembali pada siang hari.
Saya mendengar bahwa Tuan Istana sedang mengadakan pertemuan dengan berbagai Tuan Puncak sehingga dia tidak mengganggunya. Petik 2. Aku akan pergi melihatnya. Yang Kai segera terbang menuju Spirit Pill Peak. Sesampainya di Spirit Pill Peak, Yang Kai memasuki aula utama dan melihat sekeliling. Hanya untuk melihat Ji Ying. Wajah Yang Kai bersinar saat dia menangkupkan tinjunya dan menyapa, "Kakak Ji." Ji Ying membalas salam dan berkata, "Saudara Yang, beruntung saya tidak gagal." Meskipun Yang Kai sudah menebak ini ketika dia tidak melihat Xian Ningchang. Mendengar ini, Yang Kai masih sangat gembira. Meraih lengannya, Yang Kai menariknya untuk duduk. Kaisar Agung telah setuju untuk mengambil Ningchang sebagai muridnya? Ji Ying tersenyum. Tidak. Wajah Yang Kai menegang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ji Ying telah pergi selama lebih dari sebulan. Dan Yang Kai belum melihat Xian Ningchang sekarang. Jadi dia berpikir bahwa Kaisar Agung Pil Hebat telah menerima Little Senior Sister sebagai muridnya. Siapa yang mengira Ji Ying tiba-tiba menuangkan seember air dingin ke hatinya? Saudara Yang, tolong dengarkan aku. Ji Ying tersenyum ringan. Guru berkata bahwa dia tidak akan menerima murid lagi. Karena dia berkata begitu, dia secara alami tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Petik 2. Yang Kai menatapnya dan berkata, Ningchang memiliki tubuh suci pengobatan spiritual. Bagaimana mungkin Kaisar Agung tidak tergoda? Ji Ying berkata, justru karena Little Sister memiliki tubuh suci pengobatan spiritual sehingga guru merasa bahwa jika dia melepaskannya, itu akan menyia-nyiakan fisiknya yang luar biasa. Jadi dia membiarkannya tinggal di Medicine Pill Valley. Apa maksudmu? Yang Kai bingung, karena dia tidak ingin mengambil Xian Ningchang sebagai muridnya. Mengapa dia ingin dia tinggal di Medicine Pill Valley? Ji Ying berkata, Tuan berarti bahwa kakak senior sulung, kakak senior kedua, kakak senior keempat, dan beberapa lainnya akan bekerja sama untuk mengajar kakak ipar. Guru bahkan mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang dia tidak mengerti, kakak ipar dapat meminta bimbingannya. Tetapi tidak perlu untuk hubungan guru-murid ini. Petik 2. Yang Kai tercengang. Apakah ini berbeda dengan menerima seorang murid? Xian Ningchang tinggal di Medicine Pill Valley dan diajar oleh beberapa murid Kaisar Agung Pil Hebat. Dia bahkan bisa menanyakan beberapa pertanyaan tentang pil refining. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ini tidak berbeda dari seorang murid. Ji Ying tersenyum sedikit. Guru tampaknya sedikit kesal karena dia mengatakan dia tidak akan menerima murid lagi. Dan bahkan lebih kesal karena berita ini menyebar. Yang Kai tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Baru sekarang dia menyadari bahwa bukan karena pil hebat Kaisar Agung tidak mau menerima Xian Ningchang sebagai muridnya. Hanya saja dia tidak ingin menamparkan wajahnya sendiri. Jika bukan karena kata-kata itu disebarkan, Kaisar Agung pasti tidak akan menolak. Jadi saudara yang dapat yakin, adik muda memiliki bimbingan kakak senior dan yang lainnya. Dia pasti akan dapat membawa warisan guru ke tingkat yang lebih tinggi. Yang Kai memandangnya dengan mengejek. Kaisar Agung tidak menerimanya. Tetapi kakak Ji memanggilnya Little Junior Sister. Jika Kaisar Agung mendengar ini, itu kebenarannya. Ji Ying tidak peduli sama sekali. Sebagai murid kelima Kaisar Agung, bagaimana mungkin dia tidak melihat niat Kaisar Agung? Kaisar Agung juga seorang pria yang menghargai bakat. Meskipun dia tidak bisa menerima Xian Ningchang sebagai muridnya karena beberapa kata yang dia katakan saat itu, dia pasti akan mengajarinya dengan sangat hati-hati. Meskipun kata-kata Little Junior Sister tidak resmi, itu adalah sesuatu yang disetujui oleh Ji Ying dan kakak senior lainnya. Bagus, 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 Yang Kai bertepuk tangan dengan penuh semangat. Suyan pergi ke Ice Heart Valley untuk menjadi suster junior sementara Xian Ningchang pergi ke Medicine Pill Valley untuk menjadi suster junior. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki nasib yang sama, tetapi ini tidak dapat dihindari. Dibandingkan dengan yang lain, usia dan kultivasi mereka tidak dapat dibandingkan. Jadi Little Junior Sister akan menjadi Little Junior Sister. Sun King Luo dan Sui Yue, di sisi lain, tidak punya tempat untuk pergi. Sun King Luo tidak ingin pergi ke tanah kuno liar. Jadi kedua wanita itu hanya bisa tetap berada di Istana Surga Tinggi untuk berkultivasi. Sun King Luo sedikit lebih baik. Dia bisa meminta 3 Raja Monster untuk beberapa pengalaman kultivasi. Adapun Sui Yue, dia hanya bisa diajar secara pribadi olehnya. Meskipun dia telah melalui banyak kesulitan di sepanjang jalan. Setidaknya dia memiliki kultivasi dari alam kaisar urutan kedua. Jadi mengajari kultivasinya bukanlah masalah. Dalam suasana hati yang baik, dia tinggal di Spirit Pill Peak untuk minum bersama Ji Ying. Full Sky Sect adalah salah satu dari 4 sekte teratas di wilayah utara. Dan master sektenya, Miki, juga merupakan master realem kaisar urutan ketiga. Dia terkenal di seluruh wilayah utara. Tetapi sejak wilayah utara mendapatkan istana surga tinggi yang baru, hidupnya menjadi agak sulit. Setiap tahun,
dia harus menyerahkan sebagian besar panennya ke Istana Surga Tinggi, dan hari-harinya cukup padat. Untungnya, masih ada Istana Naga Api sebagai saudaranya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Pada hari ini, Li Jiao datang berkunjung. Miki adalah seorang kenalan lama, jadi dia secara alami menyambutnya dengan hangat. Setelah 3 putaran minuman, Li Jiao tersenyum dan berkata, Li ini datang tanpa diundang hari ini karena dia diminta. Miki tertegun sejenak sebelum bertanya, oleh siapa? Untuk tujuan apa? Li Jiao juga merupakan Master Realem Kaisar urutan ketiga seperti dia. Dan dia juga memiliki garis keturunan setengah naga. Jika mereka benar-benar bertarung, Miki tahu dia bukan tandingan Li Jiao. Siapa yang berani memintanya datang ke sini? Tuan Istana Surga Tinggi, Li Jiao menjawab. Mata Miki berkedut saat dia memamerkan giginya dan berkata, bagaimana mungkin dia? Dengan ekspresi jijik, dia jelas tidak memiliki kesan baik sedikitpun tentang Yang Kai. Tetapi ini tidak mengejutkan. Meskipun dia hanya bertemu Yang Kai sekali, pertemuan itulah yang menyebabkan dia kehilangan sejumlah besar kristal sos sekte langit penuh. Setiap kali dia memikirkannya sekarang, hatinya terasa seperti ditusuk pisau, dan dia menyesal mengikuti Ji Ying untuk ikut bersenang-senang. Melihat Li Jiao dari sudut matanya, dia berkata, saudara Li telah ditindas olehnya begitu lama. Mengapa kamu masih mencoba menjilatnya sekarang? Nada suaranya membawa sedikit ejekan, dan dia merasa agak marah di dalam hatinya. Dia dan Li Jiao memiliki semacam persahabatan, dan meskipun persahabatan mereka tidak terlalu dalam, itu masih lebih baik daripada Yang Kai. Sekarang Li Jiao benar-benar datang untuk menyampaikan pesan dari Yang Kai. Dia secara alami tidak menyukainya dan merasa bahwa Li Jiao benar-benar pengecut yang tidak berdaya. Memikirkan bahwa dia bahkan memiliki garis keturunan setengah naga, itu benar-benar sangat memalukan. Li Jiao juga sedikit malu dengan kata-katanya dan sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Tetapi tidak nyaman baginya untuk mengatakan bahwa hubungannya dengan Yang Kai telah meningkat pesat. Yang Kai bahkan telah membebaskannya dari hutang Istana Naga Api selama bertahun-tahun, jadi dia hanya bisa berkata dengan getir, mau bagaimana lagi? Siapa yang memintanya menjadi kreditur? Ketika seseorang berada di bawah atap, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Miki membanting tangannya di atas meja. Cahaya terang melintas di matanya. Bajingan tercela itu merencanakan melawan kita bertahun-tahun yang lalu. Jika bukan karena Grandmaster Ji, bagaimana mungkin guru besar ini repot-repot berurusan dengannya? Petik 2. Kata-kata ini adalah kebenaran. Full Sky Sect adalah salah satu sekte teratas di wilayah utara. Dan Miki adalah Master Realem Kaisar urutan ketiga. Bahkan jika dia kalah taruhan dengan Yang Kai, dia bisa saja menolak untuk membayar setelah kejadian itu. Dengan begitu banyak kristal sos yang terlibat, apa gunanya sedikit wajah? Hanya saja apa yang terjadi saat itu terjadi tepat di bawah hidung Ji Ying. Kemudian, dia mendengar bahwa bahkan Ji Ying telah dibawa ke High Heaven Palace dan menjadi Chief Alchemist. Jadi Miki tidak punya pilihan selain berkompromi. Jika dia benar-benar tidak mengakuinya, dia mungkin akan membuat Ji Ying marah. Dia tidak takut pada Yang Kai, tapi dia masih sangat waspada terhadap Ji Ying. Status murid Kaisar Pil hebat dan Master Pil Kaisar tidak bisa diremehkan. Li Jiao berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini bukan semacam skema, melainkan kemenangan yang adil dalam pemurnian pil. Jika bukan karena fakta bahwa dia dan Yang Kai telah melewati hidup dan mati bersama beberapa kali, pikiran Li Jiao tidak akan jauh berbeda dari pikiran Miki. Namun, setelah keluar bersama beberapa kali terakhir ini, kesan Li Jiao tentang Yang Kai telah sedikit berubah, dan dia merasa bahwa Yang Kai cukup baik. Tentu saja, premisnya adalah dia tidak memprovokasi dia. Miki mengangkat cangkir anggurnya dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Sepertinya mencoba melampiaskan amarah di hatinya saat dia bertanya dengan suara rendah. Saudara Li, apa yang ingin kamu sampaikan kepada bajingan itu? Ekspresi Li Jiao tetap tenang saat dia menjawab. Tujuan Master Istana yang adalah agar Sekte Langit Penuh menyatakan kesetiaan mereka kepada Istana Surga Tinggi. Apa? Mata Miki melebar. Sepertinya aku salah dengar. Apa yang baru saja dikatakan Brother Li? Li Jiao menghela nafas dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia menanyakan yang sudah jelas? Hanya ada mereka berdua di sini. Dan tidak ada suara. Miki, Kaisar Realem urutan ketiga, tidak begitu lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Jadi dia hanya bisa mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Haha, Miki tertawa dalam kemarahan. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia bermain dengan cangkir anggur di tangannya dan berkata, lalu bagaimana aku harus tunduk? Nada suaranya dingin. Jelas agak kesal terhadap Li Jiao. Berani mengatakan kondisi tidak sopan seperti itu. Sebagai utusan, Li Jiao merasa sulit untuk menyukainya.
Sebelum Li Jiao datang ke sini, dia tahu bahwa persahabatan kecilnya dengan Miki akan segera berakhir. Melihat ekspresinya sekarang, Li Jiao berpikir bahwa ini memang masalahnya dan merasa sedikit menyesal. Berkata, "Saudara Mi, jangan khawatir. Tuan Istana yang tampaknya tidak memiliki niat untuk merebut wilayah Sekte Langit Penuh. Itu hanya saja Istana Surga Tinggi tampaknya membutuhkan sejumlah besar sumber daya budidaya saat ini. Niat Palace Master yang adalah untuk menyerahkan sebagian dari pendapatan tahunan Full Sky Sect ke High Heaven Palace." Petik 2. Miki bertanya dengan sinis, "Berapa ini?" "Setengah," Li Jiao bertanya dengan ragu. Yang Kai belum pernah menyebutkan nomor ini sebelumnya. Tetapi jika terlalu sedikit, itu pasti tidak akan memuaskan selera Yang Kai. "Setengah." Miki tersenyum dan mengangkat cangkirnya. "Saudara Li, minum." Wajah Li Jiao dipenuhi dengan kebingungan. Tetapi dia masih mengangkat gelasnya dan mendentingkannya dengan gelasnya. Segera setelah anggur masuk ke perutnya, Miki menghancurkan cangkir anggurnya ke tanah, membantingnya ke meja, dan berteriak, "Kamu sudah keterlaluan. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di Sekte Langit Penuh saya yang dapat menghentikan kamu? Dia telah berkultivasi selama ini, jadi dia tidak takut pada siapapun. Jika ada yang datang dan menuntut setengah dari keuntungan Full Sky Sekte, dia tidak akan hidup sekarang. Ini tidak sama dengan hutang-hutang itu. Meskipun hutang ini tidak kecil, akan selalu ada waktu di mana mereka akan dilunasi dengan jelas. Hanya dalam 30 tahun atau lebih, mereka akan dilunasi. Tetapi jika dia benar-benar menyatakan niatnya untuk tunduk pada Istana Surga Tinggi, dia harus membayar setengah dari keuntungan setiap tahun, kecuali Sekte Langit Penuh dihancurkan. Bagaimana dia bisa menyetujui tindakan sombong seperti itu? Jika dia benar-benar setuju, bagaimana dunia akan memandangnya? Bagaimana para murid Sekte Langit Penuh memandangnya? "Saudara Mi, tolong tenang." "Diam." Miki dengan marah memelototi Li Jiao dan tertawa menghina. "Saudara Li benar-benar pemarah. Saat itu, kami berdua dipermalukan bersama. Dan setelah bertahun-tahun dieksploitasi dan ditindas oleh High Heaven Palace, kamu tidak hanya tidak membalas dendam, kamu bahkan berkolusi dengan makhluk jahat itu. Palace Master yang, hehe, saya benar-benar tidak tahu kapan Brotherly menjadi melekat pada kaki orang lain." Wajah Li Jiao dipenuhi dengan rasa malu. Tetapi kata-kata ini benar-benar tidak menyenangkan. Jadi dia hanya berkata dengan wajah datar, ceritanya panjang. Dia tidak bisa memberitahu Miki tentang pengalamannya dengan Yang Kai selama ini. Belum lagi persahabatan mereka belum mencapai tingkat seperti itu. Bahkan rahasia Pulau Naga pun tidak bisa dengan mudah terungkap. Penjelasan yang bertele-tele, mata Miki dipenuhi dengan ejekan. "Saudara Li, saya tidak menyalahkan kamu karena bersedia tunduk pada ekornya. Setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Tetapi Mi ini tidak akan sia-sia sepertimu." Arti di balik kata-katanya adalah bahwa Li Jiao adalah seorang pengecut yang takut mati. Ekspresi Li Jiao menjadi jelek saat dia menjawab, "Saya hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan. Mengapa saudara Mi harus berbicara begitu kasar? Apakah masalah ini berhasil atau tidak ada hubungannya dengan saya?" Petik 2. Mereka yang berjalan di jalan yang berbeda tidak dapat bekerja sama. "Tuan Istana Li, tolong." Petik 2. Memanggilnya Palace Master Li dari Brotherly jelas untuk menarik garis yang jelas antara dia dan Li Jiao. Li Jiao menggelengkan kepalanya dan berdiri. Tetapi mengingat persahabatan mereka, dia masih mengingatkan, "Master Sekte Mi, tolong pertimbangkan kembali. High Heaven Palace mampu menghancurkan Asking Passion Sect sebelum menjadi terkenal. Tetapi sekarang setelah beberapa lusin tahun telah berlalu, saya khawatir itu menjadi lebih kuat. Apakah menurut kamu Full Sky Sect sebanding dengan Asking Passion Sect? Mengapa kamu harus membawa bencana pada diri kamu sendiri?" Petik 2. Miki mencibir. "Tuan Istana Li, kamu harus mengurus urusan kamu sendiri. Masalah Full Sky Sect saya tidak perlu kamu khawatirkan. Jika Yang Kai ingin Sekte Langit Penuh saya tunduk padanya, dia mungkin juga datang ke sini dan berbicara dengan saya secara pribadi untuk melihat apakah Sekte Langit Penuh saya akan setuju." Petik 2. Itu saja yang harus saya katakan. Li Jiao mengangguk ringan, menangkupkan tinjunya, dan pergi. Dia sudah menyampaikan apa yang ingin dia katakan. Adapun pilihan apa yang akan dia buat, itu terserah Miki. Karena Yang Kai ingin menggunakan Sekte Langit Penuh sebagai contoh untuk menetapkan dominasinya atas seluruh domain utara, dia mungkin berharap bahwa Sekte Langit Penuh tidak akan dengan mudah menyetujui permintaan semacam itu. Mungkin situasi ini yang ingin dilihat Yang Kai. Jika tidak, bagaimana dia bisa membangun dominasinya? Dari 4 sekte teratas dari domain utara, 2 memiliki hubungan baik dengan Istana Surga Tinggi, dan satu-satunya yang tersisa adalah Sekte Langit Penuh. Di dalam aula utama, Miki menatap dingin ke arah yang ditinggalkan Li Jiao. Ekspresi jijik muncul di wajahnya saat dia berpikir bahwa Li Jiao hanya mencoba menakutinya.
Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Yang Kai untuk membuat istana naga api tunduk padanya. Tetapi bahkan Li Jiao datang untuk menyampaikan pesan. Dia telah mendengar banyak tentang penghancuran Sekte Asking Passion saat itu. Ini adalah peristiwa besar di wilayah utara, jadi sulit untuk tidak mengetahuinya. Pasukan Asking Passion Sekte memang tidak kalah dengan Sekte Full Sky. Dan meskipun sekte sebesar itu bisa dengan mudah dihancurkan, bukan berarti Sekte Full Sky akan begitu rentan. Alasan Sekte Asking Passion dihancurkan adalah karena semua master telah pergi ke Ice Heart Valley. Hanya untuk dimusnahkan oleh Yang Kai bersama dengan beberapa master lainnya. Miki tidak berencana menyerang High Heaven Palace. Jika Yang Kai benar-benar memprovokasi dia bisa mengandalkan arai perlindungan Sekte Full Sky Sekte dan Master Sekte untuk menghadapinya. Jika dia bisa memikat Yang Kai ke dalam formasi besar, dia bahkan mungkin bisa membunuhnya. Mengambil inisiatif untuk menyerang dan membela sekte adalah dua konsep yang berbeda. Namun, ada satu hal yang harus dia waspadai. Yang Kai memiliki 3 raja monster di bawahnya. Masing-masing sebanding dengan Master Realm Kaisar urutan ketiga. Jadi mereka tidak mudah untuk dihadapi. Miki memutar matanya dan bertepuk tangan. Seorang pria berjubah hitam segera masuk. Miki menatapnya dan bertanya, apakah buah giok biru di kebun obat akan matang? Pria berjubah hitam itu tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Tetapi dia menangkupkan tinjunya dan berkata, masih ada 1 bulan sebelum jatuh tempo. Miki mengangguk. Bagus. Kirim pesan ke Tao Tua dan minta dia datang dan mencicipi. Pria berjubah hitam itu menangkupkan tinjunya dan mengangguk sebelum pergi. Berbalik, Miki melihat ke arah istana surga tinggi dan mencibir. Yang Kai, kamu lebih baik berperilaku sendiri. Jika kamu benar-benar tidak menaruh sekte langit penuh saya di mata kamu, saya akan memastikan kamu tidak pernah kembali. Sekte Master Ye. Beginilah situasinya. Situasi High Heaven Palace saya saat ini sudah diketahui oleh kamu. Ada terlalu banyak murid di sini. Dan semua 100 puncak terisi penuh. Beberapa puncak roh memiliki 2 atau 3.000 orang yang tinggal di sini. Jadi cukup ramai. Itu penuh sampai penuh. Sekte 1000 daun kamu tidak memiliki banyak murid. Begitu banyak master puncak sudah keberatan dengan kamu menduduki puncak roh yang begitu besar. Setelah memikirkannya sebentar, saya hanya bisa menebalkan kulit saya dan datang untuk mendiskusikan masalah ini dengan kamu, kata Yang Kai tanpa daya. Duduk di seberangnya adalah Master Sekte 1000 daun Yehen. Tetapi meja makanan dan anggur belum tersentuh. Arti Palace Master adalah, Yehen melihat ke arah Yang Kai dengan penuh tanya. Alasan saya membawa kalian semua ke High Heaven Palace saat itu adalah pertama karena lingkungan kultivasi di sini cukup baik dan tidak ada gangguan. Jadi itu adalah tempat yang baik bagi kamu untuk beristirahat dan menghemat kekuatan kamu. Kedua, kemalangan Sekte 1000 daun kamu disebabkan oleh saya. Jadi Tuan Istana ini merasa bersalah. Petik 2. Tuan Istana terlalu serius. Keterampilan Sekte 1000 daun saya lebih rendah dari yang lain. Omong-omong, Sekte 1000 daun saya mampu melindungi warisan berkat perawatan Tuan Istana. Petik 2. Tidak perlu berterima kasih padaku. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, hari ini, aku akan menjadi penjahatnya. Tolong beritahu saya. Yang Kai tersenyum masam. Seperti pepatah lama, 2 harimau tidak dapat berbagi 1 gunung. Meskipun agak tidak pantas untuk menempatkannya di sini di istana surga tinggiku, itu saja. Bukannya Master Istana ini mencoba untuk menghancurkan jembatan setelah melintasinya. Hanya saja memiliki sekte lain di istana surga tinggiku bukanlah hal yang baik. Tuan Istana ingin kita pindah? Yehen terkejut. Setelah insiden 1000 daun sekte tahun itu, hanya 2 atau 300 dari ribuan murid yang tersisa, dan kekuatan mereka cukup bervariasi. Jika bukan karena Yang Kai merawat mereka selama ini, kemungkinan mereka tidak akan mampu mempertahankan kekuatan mereka. Belum lagi kemajuan pesat dalam kultivasi mereka. Bahkan dia, Master Sekte, telah mencapai alam kaisar. Master Sekte Ye masih punya pilihan. Yang Kai menunjukkan. Pertama, Sekte 1000 daun telah sepenuhnya bergabung dengan istana surga tinggi saya. Dan mulai sekarang, tidak akan ada Sekte 1000 daun di dunia ini. Hanya puncak 1000 daun. Titik. Kami telah membahas masalah ini sebelumnya. Tetapi waktu telah berubah. Karena itu, master puncak lainnya tidak akan keberatan. Petik 2. Ekspresi Yehen sedikit berubah. Jika itu masalahnya, maka Tausat Lea Fesek benar-benar hilang. Ragu-ragu, dia bertanya, bagaimana dengan opsi kedua? Yang Kai berkata, aku akan mengirimmu kembali ke bekas rumah Sekte 1000 daun. Setiap kali kepala manajer Hua pergi ke domain selatan, dia akan menggunakan jalan ini. Saya mendengar bahwa belum ada yang menempati tempat itu, tetapi agak bobrok. Selama Sekte Master Ye memerintahkan murid-muridnya memperbaikinya sedikit, mereka seharusnya bisa tinggal di sana.
Soal keamanan, kamu tidak perlu khawatir. Master Sekte Ye sekarang adalah Kaisar Realem. Jadi dia memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan bantuan boneka surgawi itu, saya yakin tidak ada orang yang cukup bodoh untuk membuat masalah bagi kamu. Selain itu, saya juga seorang tetua tamu dari Kuil Azuresun. Ketika saatnya tiba, saya akan memanggil Kuil Azuresun dan meminta mereka untuk mengurus Sekte Seribu Daun. Secara alami, mereka akan memberimu waktu untuk tumbuh lebih kuat. Mendengar ini, ekspresi Ye Hen berubah dan dia dengan penuh syukur berkata, Tuan Istana benar-benar murah hati. Dia juga tahu bahwa Yang Kai telah mencapai batasnya, jadi dia tidak memiliki keluhan di hatinya. Yang Kai bisa secara terbuka mendiskusikan masalah ini dengannya adalah bentuk penghormatan terbesar. Jika tidak, dengan kekuatan Yang Kai saat ini, dia dapat dengan mudah mengusir mereka dari rumah. Namun, jika dia benar-benar pergi sekarang dan kembali ke Tausat Lea Sect, apakah masih ada kesempatan untuk membalas dendam di masa depan? Beberapa tahun terakhir ini, murid-muridnya telah membuat kemajuan pesat dalam kultivasi mereka, dan bahkan dia telah menembus ke alam kaisar. Berkat lingkungan budidaya Istana Surga Tinggi yang sangat baik dan pasokan sumber daya yang stabil. Begitu dia kembali ke domain selatan, dia harus memulai dari awal lagi. Bahkan jika Kuil Azuresun bisa melindunginya, di mana dia bisa mendapatkan sumber daya budidaya? Tausat Lea Sect pandai memurnikan boneka, tetapi memperbaikinya membutuhkan sejumlah besar bahan. Selain itu, apakah para murid benar-benar bersedia untuk kembali ke domain selatan bersamanya? Setelah tinggal di sini selama 20 atau 30 tahun, beberapa ratus murid Sekte Daun Seribu telah lama terbiasa dengan kehidupan di sini. Terus terang, tempat ini seperti surga di bumi. Dari berhemat ke boros, dari boros ke berhemat. Siapa yang mau kembali ke tempat terkutuk itu? Master Sekte Ye, tolong pertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Tidak perlu terburu-buru untuk memberikan jawaban. Yang Kai melihat ekspresi kesulitan di wajahnya dan menghela nafas sebelum menepuk bahunya dan berdiri. Tidak perlu memikirkannya, tiba-tiba Ye Hen berkata. Yang Kai berbalik untuk melihatnya. Ye Hen berdiri dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Ye Hen bersedia memimpin murid-murid Sekte Seribu Daun ke Istana Surga Tinggi. Tapi dia punya permintaan. Yang Kai menyeringai. Ceritakan padaku tentang itu. Ketika saatnya tiba, izinkan saya untuk memimpin beberapa ratus murid Tausat Lea Speak ke Flowing Shadow Sword Sect untuk mencari keadilan. Sekte Pedang Bayangan Mengalir adalah sekte yang telah menghancurkan Sekte Seribu Daun di masa lalu. Meskipun diperintahkan oleh seseorang, memang mereka yang melakukannya. Ye Hen telah berkultivasi dengan susah payah selama bertahun-tahun untuk suatu hari melangkah ke Sekte Pedang Bayangan Mengalir dan membalas murid-muridnya. Jika Palace Master dapat menyetujui kondisi ini, bawahan ini bersedia untuk melayani High Heaven Palace. Setuju. Bagaimana mungkin saya tidak setuju? Yang Kai terkekeh. Saat itu, kamu dan aku sudah membahas masalah ini. Tapi sekarang aku akan mengatakannya lagi. Jika kamu ingin membalas dendam secara pribadi, maka bekerja keraslah pada kultivasi kamu. Sekte Pedang Bayangan Mengalir tidak bisa dianggap enteng. Ye Hen mengangguk, melambaikan lengan bajunya, dan menangkupkan tinjunya. Tuan Puncak Seribu Daun Ye Hen menyapa Tuan Istana. Meskipun dia sebelumnya memanggil Yang Kai, Master Istana itu jelas berbeda dari sekarang. Mulai sekarang, anggota asli Sekte Seribu Daun akan benar-benar menjadi milik Istana Surga Tinggi. Dan berbagai metode pemurnian boneka juga akan menjadi ibu kota Istana Surga Tinggi. Sejujurnya, Yang Kai tidak terlalu rela membiarkan Ye Hen pergi. Tetapi apa yang dia katakan adalah kebenaran. 2 atau 300 murid Tausat Lea Sekte menduduki puncak utama yang sangat bagus. Master puncak lainnya cukup tidak puas. Jika mereka berasal dari keluarga yang sama, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi kuncinya adalah bahwa Ye Hen dan yang lainnya hanya orang luar. Itu karena mereka telah tiba lebih awal sehingga mereka telah menempati tempat yang bagus. Sekarang, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia memberitahu Ye Hen bahwa setelah beberapa hari, seseorang akan mengatur orang untuk memasuki puncak 1000 daun. Puncak utama yang begitu besar, akan sia-sia jika tidak memiliki 3000 orang. Kembali dari tempat Ye Hen, Yang Kai memasang ekspresi santai. Memasuki aula utama puncak surga tinggi. Seorang pelayan wanita segera datang untuk menyambutnya. Tuan Istana, Ji Senior telah tiba. Kakak Ji, apakah ada sesuatu yang terjadi? Yang Kai tercengang. Pelayan itu menutup mulutnya dan tersenyum. Ini bukan Tuan Ji Ying. Ini Tuan Ji Yao. Yang Kai berhenti di jalurnya dan bertanya dengan agak bersalah. Apa yang dia lakukan di sini? Terakhir kali sesuatu terjadi di Paviliun Teknik Budidaya Ice Heart Valley. Meskipun telah meninggalkan kesan mendalam pada Yang Kai,
dia masih tidak bisa memahami sikap Ji Yao. Mereka berdua sudah bertindak begitu intim. Tetapi setelah kejadian itu, Ji Yao bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, bertingkah aneh. Untungnya, dia telah memperingatkan Yang Kai untuk tidak memberitahu Su Yan tentang masalah ini. Jika tidak, Yang Kai harus khawatir apakah dia akan menggunakannya untuk mengancamnya. Karena dia telah memperingatkannya, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk mengungkapkannya. Setelah kembali dari hari-harinya yang sibuk, Yang Kai juga lupa tentang apa yang terjadi hari itu. Sekarang dia mendengar bahwa Ji Yao telah datang. Dia tidak bisa menahan perasaan agak gugup. Hari itu, Ji Yao sepertinya kehilangan kendali atas emosinya. Mungkinkah dia menyesal sekarang dan datang untuk menyelesaikan masalah dengannya? Jika itu masalahnya, dia akan kehilangan banyak muka. Pelayan itu menjawab, saya tidak tahu. Tetapi setelah senior Ji Yao datang, dia masuk ke dalam dan meminta pelayan ini untuk memberitahu bahwa dia akan menemui kamu ketika dia kembali. Yang Kai menggaruk lehernya. Ekspresi tidak nyaman di wajahnya saat dia menoleh ke pelayan itu dan bertanya, bagaimana ekspresinya ketika dia datang? Apakah dia marah? Pelayan itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kurasa tidak. Senior Ji Yao selalu sangat dingin. Saya tidak tahu apakah dia marah atau tidak. Petik 2. Tidak bisakah kamu tahu apakah aku marah atau tidak? Yang Kai melotot. Pelayan itu buru-buru menundukkan kepalanya. Pelayan ini benar-benar tidak tahu. Lupakan. Lupakan saja. Yang Kai melambaikan tangannya. Lakukan urusanmu. Pelayan itu menerima perintah itu dan melarikan diri. Yang Kai mondar-mandir di aula. Tidak tahu apa niat Ji Yao. Berbicara secara logis, mereka berdua seharusnya agak malu untuk bertemu sekarang. Tetapi Yang Kai tidak tahu apa niatnya. Jadi dia ragu-ragu. Setelah berjalan bola-balik beberapa kali, dia sudah mencapai pintu masuk aula utama sekali dan siap untuk mengabaikan Ji Yao. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk tetap berada di istana surga tinggi selamanya. Jadi dia secara alami dapat menghindari situasi canggung ini dengan menyeretnya pergi. Setelah dipikir-pikir, orang yang seharusnya malu bukanlah dia, tapi dia. Jika dia tidak takut, apa yang ditakuti pria seperti dia? Bagaimanapun, dialah yang menderita. Berbalik, dia dengan berani berjalan ke dalam. Setelah lama mencari, akhirnya dia menemukan Ji Yao di sebuah ruangan. Ini adalah kamar Su Yan. Dibangun di atas tebing. Di luar balkon ada tebing tak berdasar dengan awan dan kabut berputar-putar di sekitarnya. Ketika Yang Kai mendorong pintu dan masuk, dia melihat Ji Yao berdiri di dekat pagar pembatas. Matanya menatap ke arah matahari terbenam. Cahaya matahari terbenam menyinari dirinya, mewarnai seluruh tubuhnya menjadi keemasan. Dengan angin bertiup, rambutnya yang indah berkibar dan gaunnya berkibar. Seolah-olah dia bisa terbang kapan saja. Ji Yao bahkan tidak menoleh. Seolah-olah dia tidak memperhatikan kedatangan Yang Kai. Yang Kai menutup pintu dan berjalan, berdiri di sampingnya dan menatap profil sampingnya. Kulitnya yang seputih salju, lehernya yang ramping, dan dadanya yang tinggi. Posturnya yang tenang, memberikan pesona yang unik. Saudari muda Yao ada di sini. Yang Kai tersenyum dan menggosok tangannya. Yang Kai tidak bisa memahami sikapnya saat ini, jadi dia tidak berani bertindak terlalu lancang. Ketika seorang pria dan seorang wanita berselingkuh, seorang pria secara alami akan merasa seperti dia mengambil keuntungan darinya. Jadi tentu saja dia akan merasa agak bersalah. Aku datang untuk mengumpulkan beberapa barang. Ji Yao berbalik untuk menatapnya. Apa itu? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Pakaian Little Junior Sister, jawab Ji Yao. Yang Kai menatapnya kosong untuk waktu yang lama sebelum menyadari apa yang akan dia katakan. Apakah itu? Ji Yao mengangguk ringan. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah ini mengharuskan kamu untuk datang ke sini secara pribadi? Sebagai seorang kultivator, semuanya memiliki cincin luar angkasa. Jadi cincin luar angkasa setiap orang pasti memiliki banyak barang cadangan. Yang Kai juga memiliki cincin luar angkasa. Jadi dia yakin Su Yan pasti memilikinya juga. Itu hanya untuk mendapatkan beberapa pakaian untuk diganti. Tidak perlu baginya untuk datang jauh-jauh ke sini. Tidak diterima, Ji Yao mengangkat alisnya. Tidak, tidak, tidak. Sama sekali tidak ada hal seperti itu. Bagaimana mungkin aku tidak menyambutmu? Yang Kai membantah. Ji Yao mengangkat dagunya dan berkata, temukan. Tidak baik bagiku untuk menyentuh barang-barang Little Junior Sister. Kalau begitu tolong tunggu sebentar, kata Yang Kai sambil berbalik dan memasuki kamarnya. Pergi ke lemari untuk melihat-lihat. Su Yan tidak terlalu peduli dengan pakaiannya. Tetapi dengan latar belakangnya. Tidak peduli apa yang dia kenakan. Dia tetap cantik. Tidak banyak pakaian di lemari.
Jadi Yang Kai menemukan semuanya dan memasukkannya ke dalam cincin kosong. Berbalik, dia menemukan bahwa Ji Yao juga telah masuk dan sedang duduk di tempat tidur dengan tenang. Yang Kai menyerahkan cincin itu padanya dan berkata, "Semuanya ada di sini. Ketika kamu kembali, katakan padanya untuk berkultivasi di Ice Heart Valley dengan damai. Jika dia membutuhkan sesuatu, panggil saja dan saya akan meminta seseorang untuk mengantarkannya." Ji Yao menerima cincin itu dan dengan santai meletakkannya di jarinya. Mengangkat tangannya untuk memeriksanya seolah-olah itu adalah hadiah dari Yang Kai. "Saudari junior, apakah ada hal lain?" Yang Kai bertanya. "Tidak. Lalu kenapa kamu masih duduk di sini?" Yang Kai terdiam. Tetapi dia terlalu malu untuk memintanya pergi. Dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya. Tetapi pertemuan ini berbeda dari saat dia bertemu dengannya. Dia merasa seperti dia yang salah dan tidak sabar untuk mengirim Ji Yao pergi agar dia tidak merasa gelisah. "Apakah kamu butuh sesuatu?" Ji Yao menatapnya. Matanya yang indah cerah. "Tidak." Yang Kai menggaruk kepalanya. Bertanya-tanya apa yang dia butuhkan. "Jika ada sesuatu yang perlu kamu lakukan, lakukan sendiri. Jangan khawatirkan aku." Haha, sudut mulut Yang Kai berkedut. Karena dia adalah seorang tamu. Bagaimana dia bisa meninggalkannya sendirian di sini? Dia tidak punya pilihan selain mengobrol dengan Ji Yao untuk menghindari suasana canggung. Untungnya, sekarang mereka memiliki Su Yan sebagai topik. Mereka kurang lebih memiliki beberapa hal untuk dibicarakan. Yang Kai mengajukan beberapa pertanyaan tentang Su Yan, dan Ji Yao menjawabnya satu persatu. Dia mengetahui bahwa Su Yan telah hidup cukup baik di Ice Heart Valley beberapa hari terakhir ini, dan berbagai suster senior semuanya sangat ramah terhadapnya. Ini jelas untuk menghormati Yang Kai. Tetapi ini lebih merupakan persahabatan antara sesama murid. Tidak peduli apa, Bing Yun telah mengatakan bahwa Su Yan adalah adik perempuan mereka dan mereka akan menjadi keluarga mulai sekarang. Ketika Bing Yun mengetahui bahwa Su Yan memiliki fisik khusus dari fisik batu giok kristal es, dia bahkan lebih gembira. Ketika Yang Kai membawa Su Yan ke Ice Heart Valley untuk mengakui leluhurnya, dia tidak menyebutkan ini sebelumnya. Awalnya, dia ingin membicarakannya. Tetapi Bing Yun dengan mudah menerima Su Yan. Jadi Yang Kai tidak perlu mengatakan apa-apa. Salah satu dari mereka duduk sementara yang lain berdiri. Yang Kai sesekali menoleh untuk melihat keluar. Artinya sudah jelas, hari sudah hampir gelap, jadi sudah waktunya bagimu untuk pergi. Kalau tidak, jika tersiar kabar bahwa seorang pria dan seorang wanita sendirian di kamar pada malam hari, itu tidak baik. Namun, Ji Yao tidak peduli sama sekali dan hanya duduk di sana dengan tenang, tidak merasa tidak nyaman. Saat malam tiba, awan yang bergulung di luar jendela menjadi agak kabur, memberikan rasa keindahan yang unik. Yang Kai sedikit terdiam, benar-benar tidak tahu apa yang coba dilakukan Ji Yao. Mungkinkah dia ingin menyelesaikan masalah dengannya untuk apa yang terjadi terakhir kali? Namun, sepertinya tidak. Jika dia benar-benar ingin menyelesaikan akun, dia bisa saja mengatakannya. Mengapa dia masih berkeliaran? Berdiri diam bukanlah ide yang baik. Membuatnya seolah-olah Yang Kai sedang mendengarkan ceramahnya. Yang Kai berkata dalam hatinya bahwa dia sekarang adalah master istana dari Istana Surga Tinggi. Jadi dia setidaknya harus memiliki wajah dan status. Ini adalah wilayahnya. Jadi mengapa dia hanya berdiri di sini? Berbalik, dia menyesuaikan jubahnya dan duduk di tepi tempat tidur. Tidak terlalu jauh dari Ji Yao. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Suster Junior Liu sekarang? Yang Kai tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jadi yang disebut Suster Junior Liu secara alami mengacu pada Liu Xianyun. Saat itu, dia telah memasuki batas bintang melalui koridor cahaya bintang bersamanya dan berakhir di Sekte Bulu Biru. Kemudian, dia secara kebetulan memasuki dunia kecil dengan Yang Kai, di mana mereka bertemu Bing Yun. Setelah meninggalkan dunia kecil itu, Liu Xianyun telah memasuki Ice Heart Valley. Omong-omong, Liu Xianyun tidak berasal dari metode budidaya atribut es. Jadi dengan standar penerimaan murid lembah hati es, dia tidak memenuhi syarat. Namun, dia tidak punya tempat untuk pergi. Jadi Yang Kai tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jadi dia meminta Bing Yun untuk membawanya masuk. Saudari junior Liu baru-baru ini pergi ke pengasingan untuk menerobos ke alam kaisar dan belum melihatnya selama bertahun-tahun, tapi saya tidak berpikir dia memiliki masalah besar. Jawab Ji Yao ringan. Penggarap yang berasal dari bidang bintang-bidang bawah memiliki bakat dan persepsi yang sangat baik, dan memiliki peluang tinggi untuk mencapai alam kaisar. Liu Xianyun juga salah satu master top di Great Desolate Starfield. Setelah memasuki Ice Heart Valley, dia memiliki banyak sumber daya kultivasi dan lingkungan kultivasi yang baik. Dengan akumulasi yang cukup, dia mampu menjadi terkenal. Yang Kai mengangguk ringan, merasa senang untuk Liu Xianyun.
Kata-kata Ji Yao selanjutnya membuat hati Yang Kai melonjak. Kakak senior juga memiliki perasaan untuk kakak muda Liu. Yang Kai menatapnya dan berkata dengan serius. Jangan bicara omong kosong. Kamu merusak reputasiku. Ji Yao perlahan bermain dengan lengan bajunya. Apakah kakak senior tidak berbuat cukup untuk merusak reputasiku? Apa artinya ini? Bukankah hanya karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya hari itu? Selain itu, kamu tidak bisa menyalahkanku atas apa yang terjadi hari itu. Jika kamu merasa telah menderita kerugian, bagaimana kalau saya membiarkan kamu menganiaya saya sekarang? Memalingkan kepalanya untuk menatapnya, Yang Kai berkata dengan serius. Saudari junior Yao, saya pikir kamu mungkin salah paham dengan saya. Haha. Sudut mulut Ji Yao sedikit melengkung saat dia tetap diam. Rasa malu Yang Kai dengan cepat berubah menjadi kemarahan saat dia mencondongkan tubuh ke arahnya. Pembuluh darah di dahinya berkedut. Bisakah kamu tidak tertawa seperti itu? Itu tidak sopan. Yang Kai awalnya marah. Tetapi setelah dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena ekspresi panik melintas di wajah Ji Yao dan bulu matanya yang panjang berkibar. Pulih dari keterkejutannya, wajah Yang Kai berkedut ketika dia menyadari bahwa dia hampir menempelkan mulutnya ke wajahnya. Ini benar-benar canggung. Yang Kai awalnya ingin menjelaskan dirinya sendiri. Tetapi sekarang dia merasa seperti mengambil keuntungan dari pihak lain. Itu benar-benar seperti lumpur kuning yang jatuh dari selangkangannya. Jika bukan itu, lalu apa itu? Sekarang dia telah kembali ke akal sehatnya. Sepertinya dia memiliki hati nurani yang bersalah. Mata Yang Kai berkedip saat dia memikirkan bagaimana dia seharusnya tidak membicarakan topik ini. Dia melihat rona merah samar muncul di wajah kecil Ji Yao yang cantik. Itu adalah pemandangan yang indah dan aroma samar menempel di ujung hidungnya. Memasuki lubang hidungnya seperti tangan tak terlihat yang menggaruk jantungnya. Apa yang sedang terjadi? Yang Kai agak bingung. Kenapa dia tidak menghindar? Dia secara tidak sengaja datang begitu dekat dengannya. Jadi secara logis, Ji Yao seharusnya menghindarinya. Tapi dia jelas tidak punya niat untuk menghindar. Hanya sedikit kepanikan melintas di matanya saat dia tanpa sadar menggulung lengan baju putih salju dan menurunkan matanya. Mata Yang Kai menyapu wajahnya yang putih, daun telinga yang halus, dan leher yang ramping. Dari sudut ini, dia bahkan samar-samar bisa melihat sedikit dadanya. Tetapi karena pakaiannya terlalu ketat, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi kegelapan di antara celah pakaiannya memberinya ruang tanpa akhir untuk berimajinasi. Menelan seteguk air liur, dia menoleh ke samping dan bersiul seolah-olah tidak ada yang terjadi. Menggerakkan pantatnya lebih dekat ke Ji Yao. Hah, tidak ada reaksi. Sedikit lagi, sedikit lagi. Perasaan hangat datang dari sisinya. Jelas mereka sudah dekat. Sampai sekarang, Ji Yao masih tidak bereaksi. Bahkan tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Tetapi ketika Yang Kai menekan dirinya ke arahnya, dia jelas merasakan tubuhnya bergetar. Mustahil, Yang Kai berteriak di dalam hatinya ketika sebuah pikiran melintas di benaknya. Tetapi dia tidak bisa menekannya. Dengan satu tangan di sisi tempat tidur dan yang lain di belakang punggung Ji Yao, dia perlahan-lahan menyingkirkannya dan memeluknya. Begitu peluit memudar, Yang Kai duduk tegak dan menatap lurus ke arah Ji Yao dari sudut matanya. Ji Yao menoleh untuk menatapnya. Tatapan tajamnya memotong wajah Yang Kai seperti pisau. Bahkan dengan kulit tebal Yang Kai, dia masih merasa agak malu. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apalagi yang bisa dikatakan? Dengan tatapan penuh tekad, dia berbalik untuk melihat Ji Yao. Saat mata mereka bertemu, tatapan Yang Kai dipenuhi dengan agresi, seperti binatang yang kelaparan. Sementara mata Ji Yao menghindarinya. Kau tidak sekuat itu, Yang Kai tertawa liar di dalam hatinya sebelum menundukkan kepalanya dan mendekatinya. Mata Ji Yao dengan cepat tertutup saat tubuhnya bergetar di bawah pelukan Yang Kai. Ketika bibir mereka bertemu, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Yang Kai diam-diam menganggapnya lucu. Ini bukan pertama kalinya. Jadi bagaimana reaksinya bisa begitu besar? Beberapa hari yang lalu di pavilion teknik budidaya Ice Heart Valley, dia tampak sama. Tapi sekarang dia masih seperti ini. Tidak membuat kemajuan sama sekali. Mencicipi rasa manis, Yang Kai dengan cepat membuka mulutnya dan mulai merusaknya. Ji Yao tampak sangat canggung. Bahkan tidak bekerja sama sedikit pun. Membiarkan Yang Kai melakukan apa yang dia mau. Jika bukan karena gemetar dari tubuhnya, Yang Kai akan mengira dia adalah balok kayu. Tangan yang memegang pinggang Ji Yao perlahan bergerak ke atas dan menempatkan dirinya di bahunya sebelum dengan lembut mendorongnya ke tempat tidur. Yang Kai berbalik dan meletakkan tangannya di punggungnya sementara tangan lainnya meluncur ke bawah pinggangnya. Seluruh ruangan dipenuhi dengan suasana panas yang menyengat. Saat memukul besi, seseorang harus menyerang saat masih panas. Karena semuanya sudah mencapai titik ini,
Yang Kai secara alami harus berusaha sekuat tenaga. Meraih ikat pinggang Jiao dengan satu tangan. Dia ingin melepaskannya. Tetapi yang mengejutkannya, Jiao malah meraih pergelangan tangannya dan membuka matanya. Matanya dipenuhi permohonan. Lagi. Yang Kai sedikit terdiam. Terakhir kali dia berada di pavilion teknik kultivasi. Sepertinya berciuman itu mungkin. Tetapi ketika menyangkut lebih banyak hal, Jiao tidak setuju. Namun, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Pipinya sangat merah sehingga tampak diambang pendarahan. Dan dadanya dipenuhi dengan suara detak jantungnya dan napasnya sangat berat. Yang Kai mencoba menarik ikat pinggangnya lagi tetapi menemukan bahwa Jiao memegang pergelangan tangannya dengan erat. Jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa selain mundur selangkah dan memanjat. Masih ada perlawanan. Tetapi perlawanan tidak sekuat sebelumnya. Yang Kai tidak peduli padanya. Jika dia tidak ingin dia memakannya, biarlah. Dia harus memuaskannya, menarik keluar tangannya yang lain. Dia meraih kedua pergelangan tangannya dan menekannya ke kepalanya sementara tangannya yang lain menutupi dadanya yang penuh. Jiao mengeluarkan erangan lembut saat Yang Kai sekali lagi mencondongkan tubuh ke depan dan mencium bibir merah cerinya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dua orang di tempat tidur sudah berganti posisi. Yang Kai sedang duduk di tempat tidur sementara Jiao duduk di atasnya. Pakaiannya berantakan dan rambutnya berantakan. Tidak ada jejak penampilannya yang murni dan polos. Payudaranya terus berubah bentuk di bawah tangan besar Yang Kai. Tetapi dia masih mencium bibir Yang Kai. Jelas tanpa teknik apapun, seperti capung yang menyentuh air. Membuat orang merasa geli dan marah. Saudari muda Yao, aku punya permintaan, Yang Kai tiba-tiba berkata. Gerakan Jiao tiba-tiba terhenti saat dia dengan lembut mendorong dadanya dengan kedua telapak tangannya. Menyebabkan dia mundur ke sisi tempat tidur. Yang Kai bertanya dengan cemas. Apa ini? Kenapa dia tiba-tiba kabur? Menggigit bibir merahnya. Jiao memelototinya dengan ringan. Penjahat, berbalik. Dia bergegas keluar dari ruangan dan terbang melalui pagar pembatas. Menghilang dalam sekejap mata. Penjahat apa? Saya bahkan belum meminta apapun. Yang Kai mengejar pagar pembatas. Hebat. Terakhir kali dia pergi ke lembah hati es. Dia memanfaatkannya di pavilion teknik budidaya. Tetapi sekarang dia datang ke istana surga tinggi untuk mengambil keuntungan darinya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ini akan cukup untuk menurunkan statusnya? Yang Kai tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan lain di masa depan. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal karena dia tidak cukup kejam hari ini untuk menghukumnya di tempat. Alasan utamanya adalah ketika dia melihat matanya yang memohon. Hatinya melunak. Menghela nafas panjang, Yang Kai berjalan keluar dari ruangan dan mencari istana sebentar sebelum tiba di depan sebuah ruangan dan masuk. Di dalam ruangan, Sui Yue sedang bermeditasi dan beristirahat. Melihat Yang Kai tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Suamiku, mengapa kamu ada di sini?" Yang Kai tidak menjawab, malah berjalan ke arahnya dan meraih pinggangnya. "Kemana kita akan pergi?" Sui Yue melingkarkan lengannya di lehernya dan bertanya. "Cari Luur." Yang Kai menyeringai jahat. Esokan paginya, Yang Kai perlahan bangun dan menguap. Di masing-masing lengannya, ada tubuh yang halus. Bau aneh berlama-lama di ruangan itu. Tadi malam adalah malam gila lainnya. Dengan lembut membebaskan dirinya dari dua tubuh yang lembut itu, dia membuka jendela dan angin sepoi-sepoi bertiup melintasi ruangan, menghilangkan bau aneh itu. Tindakan ini juga membangunkan Sun King Luo dan Sui Yue. Kulit Sun King Luo tebal saat dia meluruskan tubuhnya dan meregangkan tubuh dengan menggoda. Sosoknya yang indah terlihat jelas saat dia memelototi Yang Kai dan mendengus. "Apakah kamu puas sekarang?" Yang Kai menyeringai dan berjalan untuk meraih dadanya. "Kamu berbicara seolah-olah kamu menderita kerugian. Aku ingin tahu siapa yang begitu lancang tadi malam." Sun King Luo mendengus. "Jangan datang mencariku akhir-akhir ini. Aku akan memasuki kultivasi terpencil untuk menerobos ke tahap Daosos. Kakak sudah menjadi master tahap Daosos urutan kedua. Jika saya tidak bekerja lebih keras, saya khawatir saya tidak akan bisa mengikuti kamu." Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangan dan mencubit pipi Sui Yue. "Masih berpura-pura tidur, cepat bangun." Setelah diekspos olehnya, wajah Sui Yue memerah dan dia hanya bisa merangkak. Tapi dia tidak seberani Sun King Luo jadi dia mengambil selimut untuk menutupi dadanya. Sun King Luo mengulurkan tangan untuk menggaruknya. "Apa yang kamu lakukan? Bukannya kita belum pernah melihatnya. Mengapa kamu begitu pemalu?" "Luoer, berhenti main-main." Sui Yue tersipu. Meskipun kepribadiannya tidak mudah dipermalukan seperti Little Senior Sister, dia tidak seberani dan tidak terkendali seperti Sun King Luo. Dia mencuri pandang ke Yang Kai dan melihatnya berdiri di sana dengan senyum di wajahnya.
tidak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Jadi dia segera berkata dengan marah, "Kakak tidak ada di sini. Kalian semua akan membalikkan langit. Aku akan kembali dan memberitahu kakak." "Oh, beraninya kau mengadu padaku?" Sun King Luo menggertakkan giginya dan bergegas ke depan untuk menarik selimut dari tubuh Sui Yue. Menggaruk Sui Yue begitu keras hingga dia tidak bisa berhenti berteriak. Dia bahkan memanggil Yang Kai, "Suamiku, jika harem tidak adil, bagaimana dunia bisa damai? Adik Yue perlu diberi pelajaran. Tunggu apa lagi?" Petik 2. Yang Kai memikirkannya dengan serius sejenak sebelum mengangguk dan berkata, "Poin bagus." Saat dia mendekat, dia menyeringai jahat dan mulai menginjak-injak Sui Yue dengan bantuan Sun King Luo. Tentu saja, Sun King Luo tidak melarikan diri dari cakar setan pada akhirnya. Dan pada saat semuanya tenang, hari sudah siang. Kedua wanita itu membantu Yang Kai mengenakan pakaiannya dan membiarkannya duduk di depan cermin. Salah satu dari mereka merapikan pakaiannya sementara yang lain berdiri di belakangnya dan menyisir rambutnya. Sementara Sui Yue sibuk dengan pekerjaannya, dia berkata, "Suamiku, Luhur akan mengasingkan diri. Jadi aku juga akan mengasingkan diri. Dalam beberapa hari ke depan, jangan coba-coba menyakiti kami. Jika kultivasi kami benar-benar tidak dapat mengikuti kultivasi kamu dan kakak, itu akan merepotkan." Petik 2. N. Yang Kai mengangguk. Meskipun cinta adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari seseorang, jalan seorang kultivator masih membutuhkan pendakian yang konstan. Sun King Luo dan Sui Yue baru saja tiba dari Starfield. Jadi ini saat yang tepat untuk mengumpulkan pengalaman. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, itu mungkin mempengaruhi seluruh hidup mereka. Jadi Yang Kai menginstruksikan, berkultivasi dengan baik. Jika kamu memiliki pertanyaan, pergilah bertanya kepada seseorang. Ada banyak Master Kaisar Realem di istana. Jadi tidak akan menjadi masalah untuk mengajarimu. Petik 2. Dimengerti. Sui Yue mengangguk. Sun King Luo tiba-tiba mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kakak perempuan pergi ke lembah jantung es. Ning Chang pergi ke lembah obat-obat. Dan kakak Yue dan aku pergi ke pengasingan untuk berkultivasi. Suami, kamu mungkin akan sendirian untuk sementara waktu. Bukankah kamu bilang kita punya saudara perempuan yang juga anggota klan naga? Mengapa kamu tidak membawanya? Saat kami tidak ada, kamu bisa meminta seseorang untuk menjaga kamu. Dia, Yang Kai bergumam. Kita akan membicarakannya nanti. Masalah Zuking tidak mudah untuk ditangani, karena menyangkut prestise Pulau Naga. Jadi ras naga mungkin tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Selain itu, dia telah menyebabkan keributan besar di Pulau Naga terakhir kali dan bahkan melibatkan naga raksasa Orde ke-8 sampai mati. Ras naga yang bermusuhan adalah hasil yang diharapkan. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan Zuking datang ke Istana Surga Tinggi? Jika dia ingin membawa Zuking keluar, dia harus memiliki kekuatan untuk mendominasi Pulau Naga. Setelah merapikan, Yang Kai meninggalkan High Heaven Peak dan melihat Hua Qingxi menunggu di luar. Dia mendatanginya dan menggerutu. "Tidak apa-apa jika kamu tidak berada di istana sebelumnya. Tetapi sekarang setelah kamu kembali, bahkan sulit untuk melihatmu." "Apa itu?" Yang Kai bertanya. "Lihatlah." Hua Qingxi menyerahkan slip batu giok. Yang Kai mengulurkan tangannya untuk menerimanya dan mengirim Divine Sense-nya ke dalamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan giginya. Begitu banyak orang yang mengeluh. Hua Qingxi berkata, "Ada terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit bubur." Instruktur yang datang dari Istana Naga Api tidak bersenang-senang beberapa hari terakhir ini. Hampir semuanya tanpa istirahat. Apalagi berkultivasi. Petik 2. Kenapa tidak ada waktu untuk istirahat? Yang Kai tercengang. Hua Qingxi memutar matanya. "Aku akan membawamu dan kau akan tahu." Mengatakan demikian, dia memimpin Yang Kai ke puncak roh terdekat. Tampaknya ada lebih dari 1.000 pembudidaya yang tinggal di puncak roh ini. Di depan sebuah istana di puncak, ada barisan naga panjang dengan setidaknya 2 atau 300 orang menunggu dengan hormat. Dari waktu ke waktu, para pembudidaya akan berjalan keluar dari istana dengan wajah tercerahkan. Setiap kali seseorang keluar, orang di depan akan masuk dan mengulangi prosesnya. Sudut mata Yang Kai berkedut saat dia menunjuk ke arah istana di bawah. Apakah itu tempat tinggal para instruktur? Betul sekali. Hua Qingxi sendiri agak gugup. Para pembudidaya yang kamu bawa ke sini masih baru di batas bintang dan belum terbiasa. Jadi mereka akan menghadapi segala macam masalah dalam hal kultivasi. Begitu mereka menghadapi masalah, mereka akan mencari instruktur dari berbagai puncak untuk menyelesaikannya. Tetapi setiap puncak hanya memiliki satu instruktur. Lihat barisan. Bagaimana mungkin instruktur punya waktu untuk istirahat? Ini hanya puncak roh dengan 1.000 orang. Tetapi situasi di puncak roh dengan 2 atau 3.000 orang sedikit lebih serius. Hanya beberapa ratus orang yang memiliki situasi yang lebih baik. Tetapi mereka masih sibuk.
Beberapa instruktur telah datang untuk mencari saya dan mengatakan bahwa mereka tidak tahan dengan kehidupan di sini. Jadi bahkan jika mereka dihukum, mereka akan segera kembali ke Istana Naga Api dan meminta saya untuk menghubungi Tuan Istana Li. Petik 2. Abaikan mereka. Hua Qingxi berkata, saya telah menekannya untuk sementara. Tetapi dengan sikap para instruktur ini, bagaimana mereka dapat mengajar murid-muridnya dengan benar bagaimana berkultivasi? Jika mereka tidak mengajar dengan benar, itu akan mempengaruhi kehidupan para murid. Palace Master, kita benar-benar perlu mencari lebih banyak instruktur. Aku punya rencana seperti itu. Hua Qingxi berkata, Lembah Hati Es memiliki hubungan yang baik dengan kita. Bisakah kita meminjam beberapa orang dari Lembah Hati Es? Lupakan Ice Heart Valley. Aku sudah memikirkannya sebelumnya. Tapi semua murid Ice Heart Valley mengolah metode budidaya atribut es. Jadi mereka terlalu berdedikasi dan tidak cocok untuk berada di sini sebagai instruktur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya punya rencana sendiri. Jawab Yang Kai. Namun, sebelum lebih banyak instruktur tiba, kamu harus terlebih dahulu menemukan cara untuk menenangkan orang-orang ini. Bagaimana dengan ini? Beri mereka gaji bulanan agar mereka tidak bekerja tanpa hasil. Aku juga berpikir begitu. Aku baru saja akan melapor padamu. Kamu sendiri yang memutuskan masalah ini. Jika kamu tidak bisa, maka manajer Bian dapat mendiskusikannya dengan kamu. Kamu tidak perlu bertanya kepada saya berapa banyak yang cocok. Petik 2. Baik, kata Hua Qingxi tak berdaya. Dia belum pernah melihat seorang master istana seperti ini sebelumnya. Dan dia tidak sabar untuk menyerahkan semua otoritasnya. Setelah berpisah dari Hua Qingxi, Yang Kai pergi ke Spirit Pill Peak untuk menemukan Ji Ying dan mengeluarkan banyak hal. Segera, dia muncul di depan Space Arai. Tuan Istana, Bian Yuking, yang sedang bermeditasi di dekatnya, terbang untuk menyambutnya. Yang Kai dengan lembut melambaikan tangannya dan meninggalkannya di perangkatnya sendiri sebelum berjalan ke Space Arai dan mengaktifkan Space Force-nya, menghilang. Di domain selatan, kuil Azure Sun, di gunung belakang puncak pedang roh, Yang Kai muncul dengan santai. Menyapu Divine Sense-nya untuk memastikan tidak ada orang di sekitar, dia terbang langsung menuju Spirit Sword Peak. Dia adalah tetua tamu dari kuil Azure Sun, dan puncak pedang roh adalah puncak roh tempat dia tinggal. Itu juga merupakan tempat yang dipilih oleh Yang Kai secara khusus, dan itu cukup jauh dari puncak utama lainnya sehingga nyaman baginya untuk menyembunyikan Space Arai. Terbang ke Spirit Sword Peak, Yang Kai mengeluarkan Elder Jade Plate, membuka Grid Formation, dan langsung masuk. Dua pelayan muda dan cantik sedang memberi makan ikan di depan kolam sementara ikan koi merah besar berenang, menyebabkan kedua gadis itu terkikik. Yang Kai tertegun sejenak, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Ini adalah puncak pedang rohnya. Kapan ia memiliki dua pelayan wanita? Kultivasi kedua wanita itu tidak tinggi. Jadi ketika Yang Kai cukup dekat, mereka tiba-tiba menemukan bahwa seseorang telah tiba, menyebabkan mereka terkejut. Wanita berbaju merah di sebelah kiri berkata, siapa itu? Yang Kai tersenyum dan bertanya, siapa kamu? Kami dari kuil Azure Sun. Siapa kamu? Wanita berbaju merah memandang Yang Kai dengan waspada. Di sisi lain, tatapan bijaksana melintas di mata wanita lain berbaju hijau saat dia menarik wanita berbaju merah dan membungkuk. Pelayan ini menyapa Penatua Yang. Penatua Yang. Gadis kecil berbaju merah itu tercengang. Di seluruh kuil Azure Sun, hanya ada satu penatua bermarga Yang. Dia segera sadar dan membungkuk. Tidak perlu terlalu sopan. Yang Kai mengangkat tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu di sini? Gadis muda berbaju hijau berkata, Penatua Gao lah yang memerintahkan kami untuk datang ke sini. Dia mengatakan bahwa penatua yang tidak tinggal di sini sepanjang tahun dan ingin kami tinggal di sini dan menjaga tempat ini. Kakak senior Gao, Yang Kai mengangguk. Aku mengerti. Gadis muda berbaju hijau berkata, kami tidak bertindak gegabah di puncak pedang roh. Kami hanya membersihkan istana dan memberi makan makanan ikan. Tolong mengerti, Penatua Yang. Petik 2. Yang Kai tersenyum. Terima kasih atas masalahmu. Kedua gadis muda itu sama-sama sedikit kewalahan oleh bantuan yang tak terduga ini. Harus diketahui bahwa orang di depan mereka ini adalah Master Level Elder, Master Emperor Realm. Kedua status mereka rendah dan kultivasi mereka rendah. Jadi perbedaan antara status mereka seperti perbedaan antara surga dan bumi. Agar penatua yang ini begitu ramah kepada mereka, mereka tidak bisa menahan perasaan senang. Pada saat mereka sadar kembali, Yang Kai sudah berjalan ke aula. Jadi ini penatua yang itu. Gadis berpakaian merah itu menatap sosok Yang Kai yang menghilang dengan ekspresi kekaguman. Dia tampak sangat muda. Gadis muda berbaju hijau berkata,
Saya mendengar seseorang berkata bahwa penatua yang ini mungkin adalah penatua termuda di sini. Dikatakan bahwa dia hanya berkultivasi selama 100 tahun. Petik 2. Betulkah? Gadis berbaju merah itu terkejut. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, dia tahu betapa sulitnya mencapai alam kaisar. Tetapi untuk mencapai alam seperti itu hanya dalam 100 tahun tidak terbayangkan. Dikatakan bahwa penatua yang ini berasal dari bidang bintang-bidang bawah. Gadis muda berbaju hijau jelas memiliki lebih banyak informasi. Jadi setelah dia selesai berbicara, dia menghela nafas. Apa yang salah? Penatua Gao mengatakan bahwa ketika penatua yang kembali, dia ingin aku memberitahunya. Saya hampir lupa mengatakan demikian. Dia dengan cepat mengeluarkan kompas komunikasi. Memasuki aula, Yang Kai berjalan-jalan dan menemukan bahwa tempat itu cukup rapi. Dia menyeka tangannya di atas meja, tetapi tidak ada setitik debu pun di atasnya. Jelas bahwa kedua gadis itu sangat teliti dalam membersihkan mereka. Berbalik, dia duduk di kursi dan menepuk punggungnya. Melihat ke atas, dua gadis muda masuk dan membungkuk lagi. Benar, bukankah ada lelaki tua lain yang tinggal di sini? Kemana perginya orang tua itu? Yang Kai bertanya. Dia secara alami mengacu pada Tian Yan, yang telah merekonstruksi tubuhnya dari cermin gerakan ilahi. Di masa lalu, dengan bantuan Yang Kai, Tian Yan telah menggunakan pil tubuh segar untuk merekonstruksi tubuhnya. Yang Kai mengira dia akan bisa mendapatkan Kaisar Agung sebagai pendukungnya. Tetapi bukan itu masalahnya. Di dunia cermin gerakan ilahi, Tian Yan memang ahli yang sebanding dengan Kaisar Agung. Tapi itu hanya terbatas pada cermin gerakan ilahi. Bahkan setelah merekonstruksi tubuhnya, dia harus memulai dari awal lagi. Hampir seperti bayi yang baru lahir. Karena hukum surgawi tidak dapat ditipu, mustahil bagi Kaisar Agung yang baru muncul entah dari mana. Pada saat itu, Yang Kai tidak begitu mengerti. Tetapi setelah berbicara dengan Yang Yan, dia mengerti bahwa botol dunia tidak dapat menampung Tian Yan. Jadi dia harus mulai berkultivasi dari awal. Wen Zishan awalnya ingin memilih tempat lain untuk dia tinggali. Tetapi Tian Yan malah memilih untuk tinggal di puncak pedang roh. Kemudian, Yang Kai mengikuti Zulai ke bumi beku, memasuki dunia roda, lalu pergi ke wilayah barat, lalu Pulau Naga, dan kembali ke lapangan bintang Heng Luo. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 dekade telah berlalu. Tetapi kali ini, ketika dia kembali ke puncak pedang roh, dia tidak melihat Tian Yan. Di seluruh puncak, hanya ada 2 gadis di depannya. Jadi Yang Kai tidak bisa menahan perasaan curiga. Senior telah pergi bepergian. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba memanggil. Yang Kai mendongak dan melihat sosok tinggi berjalan masuk. Dia mengenakan gaun putih bersih dan rambutnya diikat dengan jepit rambut giok, memberikan aura bersih dan heroik. Yang Kai berdiri dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Kakak senior Gao. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih seanggun biasanya. Dia tidak terkejut bahwa Gao Sweating akan muncul di sini begitu cepat. Karena kedua gadis muda itu telah diperintahkan oleh Gao Sweating untuk tinggal di sini. Pertama untuk menjaga puncak pedang roh dan kedua untuk mengawasinya. Begitu dia kembali, Gao Sweating pasti akan menerima berita. Suara renyah terdengar saat cahaya dingin melintas dan pedang panjang terhunus. Gao Sweating melangkah maju dan meletakkan pedangnya di bahu Yang Kai. Mencibir. Bicaralah. Bagaimana kamu ingin mati? Dua gadis muda di sampingnya berteriak kaget. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Penatua Gao dan Penatua yang ini akan menjadi sangat pemarah saat bertemu. Bagaimana dia bisa mengarahkan pedangnya ke arahnya? Mungkinkah ada semacam dendam mendalam di antara mereka berdua? Mereka ragu-ragu apakah mereka harus mengirim pesan ke sesepuh lainnya. Tetapi dengan kultivasi dan status rendah mereka, bagaimana mereka bisa memiliki cara untuk menghubungi sesepuh lainnya? Senyum Yang Kai menjadi kaku saat dia menelan air liurnya dan mencubit ujung pedangnya dengan 2 jari sebelum dengan lembut melepaskannya dari bahunya dan tersenyum. Kakak senior Gao, apa yang kamu lakukan? Kamu masih memiliki wajah untuk kembali? Gao Sweating dengan dingin mendengus, tidak bergerak. Ekspresi Yang Kai berkedut. Saudara muda tidak mengerti. Saya harap kakak senior dapat mencerahkan saya. Apakah kamu ingin mati mengetahui alasannya? Gao Sweating menatapnya tanpa ekspresi. Baiklah. Aku akan membiarkanmu mati karena tahu alasannya. Izinkan saya bertanya kepada kamu. Apakah kamu masih seorang penatua kuil Azure Sun? Tentu saja, Yang Kai dengan cepat mengangguk dan berkata dengan kaget. Mungkinkah seseorang memecatku? Karena kamu adalah penatua kuil Azure Sun. Mengapa kamu tidak menunjukkan diri kamu selama lebih dari 10 tahun? Baru 10 tahun. Itu tidak lama. Yang Kai menggosok hidungnya dengan lemah. Selain itu, saya hanya seorang tetua tamu. Tidak masalah apakah saya di sini atau tidak. Seorang tetua tamu juga seorang penatua?
Kuil Azure Sun baru saja memberikan gelar dan kamu melarikan diri. Tidak pernah terdengar lagi. Apakah kamu masih memiliki kuil Azure Sun di mata kamu? Tidak, Yang Kai menggelengkan kepalanya dengan kuat. Gao Sweating tertegun sejenak. Sepertinya tidak mengharapkan jawaban seperti itu darinya. Ekspresi kekecewaan melintas di matanya saat dia perlahan menarik pedangnya. Yang Kai menyeringai dan berkata, "Aku menempatkan kuil Azure Sun di hatiku." Mengatakan demikian, dia menepuk dadanya. Gao Sweating segera memelototinya. "Jangan terlalu fasih berbicara. Jika kamu tidak memberi saya penjelasan yang masuk akal hari ini, saya akan meminta kepala kuil untuk mengeluarkan kamu. Seorang tetua tamu. Bagaimanapun, tidak masalah jika kamu ada di sini atau tidak." Petik 2. Yang Kai terdiam. Tetapi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Kakak senior Gao, kamu juga tahu bahwa saya memiliki istana surga tinggi di domain utara. Cukup merepotkan di sana. Jadi tidak nyaman bagiku untuk bepergian dari sana. Domain utara dan selatan dipisahkan oleh ratusan juta kilometer. Jadi saya perlu beberapa tahun untuk melakukan perjalanan bola-balik. Tidak terlalu banyak untuk melakukan perjalanan bola-balik selama belasan tahun." Petik 2. Gao Sweating mendengus. "Sudah kubilang sejak lama bahwa istana surga tinggi di wilayah utara tidak diperlukan. Tetaplah di kuil Azure Sun. Kekuatan bukanlah sesuatu yang dapat didukung oleh satu orang pun." Nada suaranya menjadi jauh lebih lembut. Yang Kai secara alami tahu bahwa kekuatan tidak dapat didukung oleh satu orang. Jika itu di masa lalu, dia mungkin telah menyerah pada istana surga tinggi. Tetapi sekarang dia telah membawa orang-orang dari Starfield. Dengan lebih dari 100.000 orang berkumpul bersama. Bagaimana dia bisa menyerah? Karena dia telah membawa mereka ke sini. Dia harus bertanggung jawab. Memberi dua gadis muda yang menonton pertunjukan itu pandangan yang bermakna. Yang Kai mengirimi mereka transmisi suara sebelum mengangguk dan membungkuk. "Kakak senior, tolong tenang dan duduk." Gao Sweating berbalik dan duduk. Menyingkirkan pedang panjangnya juga. Membiarkan Yang Kai bernapas lega. Tidak lama kemudian, kedua gadis itu menyajikan teh panas yang mengepul. Yang Kai mengulurkan tangannya dan berkata, "Kakak senior, tolong minum teh. Tempat ini sederhana dan kasar, jadi tidak ada yang bisa ditawarkan." Gao Sweating meliriknya dan berkata, "Apakah kamu mengatakan bahwa puncak pedang roh tidak baik? Ini adalah tempat yang kamu pilih sendiri. Jika kamu tidak puas dengan itu, kamu bisa datang ke puncak bambu ungu saya. Lagi pula, tempatku cukup kosong." Tidak pantas. Yang Kai benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Saya baru saja mendengar dari kakak senior bahwa senior Tianyan pergi bepergian. Apa artinya?" "Artinya secara harfiah." Yang Kai bertanya dengan heran. "Apakah kuil Azure Sun mengirim seseorang untuk melindungi senior? Apakah senior dalam bahaya?" Dia memang sedikit khawatir, meskipun Tianyan memiliki dasar kaisar agung. Setelah merekonstruksi tubuhnya, dia harus memulai dari awal lagi. Setelah lebih dari 1 dekade, kultivasinya pasti tidak akan terlalu tinggi. Star Boundary tidak seperti Starfield, di mana ada banyak master. Jika Tianyan bertemu dengan orang jahat, kemungkinan besar dia akan gagal total. Jika Kaisar Agung dibunuh oleh Master Void Return Stage belaka, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Siapa yang bisa menghalangi senior melakukannya? Adapun bahayanya, kamu tidak perlu khawatir. Ketika senior pergi 3 tahun lalu, dia sudah mencapai Saint Realm. Petik 2. Apa? Yang Kai terkejut, hampir meragukan telinganya. Dalam Dao budidaya, ada total 7 alam utama. Dari pembukaan Yuan, transformasi Qi, pemisahan dan reuni, Qi sejati, gerakan ilahi, transendensi, dan Saint. Sebelum gerakan ilahi, ada 9 alam kecil. Sementara transendensi dan Saint memiliki 3 alam kecil, yang masing-masing membutuhkan banyak waktu untuk terakumulasi. Bahkan Yang Kai telah menghabiskan 30 hingga 40 tahun untuk mencapai ranah ini. Namun, sudah berapa lama sejak tubuh Tianyan direkonstruksi? Itu baru belasan tahun. Tapi dia sudah mencapai Saint Realm 3 tahun lalu. Dengan kata lain, hanya butuh 10 tahun baginya untuk menerobos dari kemiskinan ke Saint Realm. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, kultivasinya mungkin bahkan lebih tinggi. Memikirkannya sejenak, Yang Kai merasa ini wajar saja. Lagi pula, Tianyan bukan orang biasa. Dengan dasar Kaisar Agung, wajar saja jika kecepatan kultivasinya akan sangat cepat. Pembudidaya biasa mungkin mengalami hambatan dalam kultivasi mereka, tetapi bukan dia. Meskipun kultivasi senior tidak terlalu tinggi, jangan lupa apa yang terbaik darinya. Jadi bahkan jika dia bepergian keluar, kecil kemungkinan dia akan menghadapi bahaya. Yang Kai mengangguk. Tianyan lahir di dunia cermin gerakan ilahi dan lahir hanya dengan tubuh jiwa. Dalam hal mempelajari kekuatan jiwa dan teknik rahasia jiwa,
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi dia. Dalam hal ini, bahkan Kaisar Agung Jiwa Tenang mungkin lebih rendah darinya. Kultivasi fisiknya memang tidak tinggi. Tetapi jika dia menambahkannya dengan teknik rahasia jiwa yang aneh itu, dia pasti akan mampu bertarung di beberapa alam. Senior cukup berani, Yang Kai tertawa. Gao Sweating berkata, dunia luar benar-benar asing baginya. Jadi dia secara alami tidak ingin pergi ke balik pintu tertutup. Pergi jalan-jalan juga bermanfaat baginya. Matanya menyipit saat nada suaranya menjadi lebih dingin. Adapun kamu, mengapa kamu berlarian tanpa alasan? Kenapa dia tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan padaku? Yang Kai agak terdiam saat dia dengan canggung berkata, membaca 10.000 buku tidak lebih baik daripada bepergian 10.000 kilometer. Haha. Jangan tertawa, Gao Sweating berteriak. Yang Kai menegakkan punggungnya dan duduk tegak. Puff, kedua gadis muda di sebelahnya tertawa terbahak-bahak, melihat mata kesal Yang Kai. Mereka segera menundukkan kepala, tidak melihat atau mendengar apapun. Beri aku benda itu. Gao Sweating tiba-tiba mengulurkan tangannya. Kelima jarinya seperti batu giok putih. Yang Kai bertanya dengan kosong. Ada apa? Gao Sweating mencibir. Jangan pura-pura bodoh. Saat itu, kamu mengambil banyak bunga roh dan rumput dari kuil. Jangan bilang kamu lupa misi seperti apa yang ditugaskan padamu. Kau sedang membicarakan itu? Yang Kai tiba-tiba mengerti dan berkata dengan percaya diri. Bagaimana saya bisa lupa? Tugas yang diberikan suster senior Gao kepada saya harus diselesaikan apapun yang terjadi. Petik 2. Mengatakan demikian, Yang Kai mendorong cincin luar angkasa dan sementara Gao Sweating sedang memeriksanya. Yang Kai berkata, alasan saya tertunda di domain utara begitu lama adalah terutama untuk memperbaiki hal-hal ini dan kemudian berkultivasi dalam pengasingan untuk sementara waktu. Petik 2. Sangat banyak, jejak keterkejutan melintas di mata Gao Sweating. Tidak ada yang lain di cincin luar angkasa. Hanya pil kaisar kelas yang Kai dapatkan dari Jiying. Saat itu, dia memang telah mengambil banyak bunga roh dan tumbuhan dari kuil Azuresun. Itu adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh kuil untuk memperbaiki beberapa pil kaisar. Secara alami, dia tidak lupa membuat beberapa persiapan untuk perjalanan ini. Melihat penampilan Gao Sweating, sepertinya dia sudah lewat. Setelah menyempurnakan begitu banyak pil roh, kamu masih punya waktu untuk berkultivasi dalam pengasingan? Gao Sweating meliriknya dengan heran. Berpikir bahwa dialah yang telah menyempurnakan pil roh ini sendiri. Tetapi setelah melihat sekilas, dia melihat ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan curiga. Kultivasimu. Yang Kai menyeringai. Mata kakak senior Gao seperti obor. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Mengaktifkan Kaisar Qi-nya sedikit. Aura kultivasinya terlihat jelas. Gao Sweating benar-benar terkejut. Alam Kaisar urutan kedua, orang ini sebenarnya adalah Kaisar Realem urutan kedua. Mustahil. Setelah lebih dari 1 dekade, Yang Kai benar-benar mencapai alam kaisar urutan kedua dan setara dengannya. Gao Sweating tidak bisa mempercayainya, tapi dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Aura Master Realem Kaisar urutan kedua tidak bisa dipalsukan. Tapi bukankah kecepatan kultivasi ini terlalu cepat? Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, itu karena Four Seasons Land akan segera dibuka, dan Yang Kai telah menggunakan token Hong Chen untuk menukar tempat di kuil. Pada saat itu, dia hanya master tahap Daosos urutan pertama. Beberapa bulan kemudian, ketika dia kembali dari Laut Fragmen Bintang, dia telah menembus ke alam kaisar. Itu hanya beberapa tahun, tetapi dia telah membuat terobosan lain. Gao Sweating adalah Kaisar Realem urutan kedua, jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya menerobos ke Kaisar Realem. Ada beberapa Master Realem Kaisar di seluruh kuil Azuresun, tetapi kebanyakan dari mereka hanya Orde Pertama. Hanya ada 3 pembudidaya Orde Kedua. Dan selain dia, hanya ada wakil master kuil Qiyuran dan Nenek Yu yang menjaga cermin gerakan ilahi. Di sisi lain, Yang Kai, seorang bintang yang sedang naik daun, sebenarnya mampu mengejar kemajuan mereka. Tampaknya cepat atau lambat dia akan melampaui mereka. Adapun murid-murid yang berada di periode yang sama dengan Yang Kai, seperti Xia Sheng, Xiao Baiyi, dan Murong Xiao Xiao, semuanya baru saja menstabilkan kultivasi Emperor Realem Orde Pertama mereka. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk menerobos ke alam kaisar urutan kedua. Sebagai perbandingan, yang disebut murid jenius hanyalah sekelompok orang biasa-biasa saja. Gao Sweating tidak bisa tidak memikirkan pepatah. Dalam setiap generasi, akan selalu ada generasi baru. Generasi baru akan menggantikan yang lama. Pria muda yang duduk di depannya dengan senyum seperti bintang yang sedang naik daun. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi,
Cepat atau lambat dia akan bersinar dengan cahaya menyilaukan yang akan menyelimuti seluruh batas bintang. Bagus. Gao Sweating memuji ringan. Mengetahui di dalam hatinya bahwa ini bukan hanya baik. Itu hanya sebuah keajaiban. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia berkultivasi atau teknik apa yang dia kembangkan. Kakak senior Gao, berapa banyak poin kontribusi penatua yang bisa saya tukar dengan barang-barang ini? Yang Kai bertanya. Gao Sweating menyingkirkan cincin itu dan berkata dengan ringan. Pil Kaisar sulit didapat. Dengan begitu banyak pil Kaisar sebagai ganti poin kontribusi penatua, pasti ada banyak. Tetapi saya tidak tahu jumlah pastinya. Masalah ini dikelola oleh kakak senior Qiu. Jadi jika kita ingin menghitungnya dengan jelas, kita harus bertanya pada kakak senior Qiu. Petik 2. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo cari kakak senior Qiu sekarang. Yang Kai berdiri. Apakah kamu sedang tergesa-gesa? Gao Sweating memandangnya dengan curiga. Yang Kai menjawab. Tidak. Hanya saja ini adalah pertama kalinya saya berkontribusi di kuil. Jadi saya tentu ingin tahu berapa nilai kontribusi ini. Hanya dengan hasil saya akan memiliki motivasi. Baiklah. Aku akan pergi bersamamu untuk menemui kakak Qiu dan memintanya menghitung angka. Gao Sweating juga berdiri. Kakak senior, tolong, Yang Kai mengulurkan tangannya. Berjalan ke pintu masuk aula. Gao Sweating tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Yang Kai dengan ekspresi bingung. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Gao Sweating perlahan menggelengkan kepalanya. Katakan padaku dengan jujur, bagaimana kamu kembali? Apa maksudmu, bagaimana lagi saya bisa kembali? Kata Yang Kai dengan wajah lurus. Jika kamu kembali, mengapa para murid yang menjaga gunung tidak melaporkan apapun? Jika kamu kembali dari luar, kamu pasti telah melewati puncak bambu ungu saya. Jadi mengapa saya tidak melihat apa-apa? Petik 2. Yang Kai berkata, saudara muda mahir dalam hukum luar angkasa. Jadi setelah beberapa desis, dia kembali. Kakak senior pasti tidak menyadarinya. Apakah begitu? Gao Sweating meliriknya tanpa komitmen dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Langsung memimpin dan terbang. Yang Kai menatap punggungnya dan menggosok hidungnya. Bertanya-tanya kesalahan apa yang telah dia buat. Tidak dapat memikirkan apapun. Dia hanya bisa mengikuti Gao Sweating. Tanpa diduga, sebelum dia bisa mengejar Gao Sweating, dia tiba-tiba berbalik dan terbang ke arah lain. Kakak senior Gao, apakah kamu pergi ke arah yang salah? Yang Kai memanggil dari belakangnya. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu di kuil Azure Sun, dia tahu bahwa puncak Gyokroh Kyuran tidak ke arah itu. Tetapi Gao Sweating mengabaikannya dan terus terbang menuju lembah gunung. Jantung Yang Kai berdetak kencang saat kecepatannya meningkat secara signifikan. Di dalam gua tertentu di lembah gunung, Gao Sweating berdiri diam di depan Space Array. Yang Kai masuk dengan gugup dan memanggil. Tetapi dia tidak menerima jawaban. Sambil menguatkan dirinya, dia berjalan mendekat dan berteriak, "Hei, benda apa ini? Mengapa ada arai roh di sini?" Petik 2. Gao Sweating menoleh untuk menatapnya, terus berpura-pura. Yang Kai berkata dengan polos, "Kakak senior Gao, apa yang kamu bicarakan? Untuk apa aku berpura-pura?" Gao Sweating mencibir. "Ini adalah gunung belakang puncak pedang roh Anda. Apakah Anda tidak tahu apa yang ada di sini?" Yang Kai menggerutu. "Aku tidak tahu." Melihat Gao Sweating, dia berkata, "Apakah kamu tidak percaya padaku? Aku benar-benar tidak tahu. Anda tahu saya tidak banyak tinggal di sini. Jadi bagaimana saya bisa tahu tentang situasi di sini?" "Kamu benar-benar tidak tahu?" Gao Sweating bertanya. "Aku benar-benar tidak tahu," Yang Kai berkata dengan serius. Gao Sweating mengangguk dan melihat ke depan. Sepertinya ini adalah Space Array. Dan itu belum dipasang selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu siapa itu atau di mana itu terhubung. Saudara muda, lindungi aku saat aku menyelidiki. Petik 2. Yang Kai tidak tahu bagaimana membujuknya. Jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Bagus, kakak senior harus berhati-hati." Gao Sweating segera berjalan ke arah roh, mengeluarkan beberapa kristal sumber, dan meletakkannya di alur di sekitarnya. Dia mengaktifkan Kaisar Ki-nya untuk mengaktifkan arai roh, tetapi tidak ada jawaban. Yang Kai melihat ke bawah dan berpikir, tanpa tanda khusus, siapa yang dapat mengaktifkan arai roh yang saya atur? Jadi dia tidak khawatir tentang Gao Sweating yang tiba-tiba diteleportasi ke wilayah utara. Gao Sweating mencoba untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat mengaktifkan arai roh. Jadi dia hanya bisa berjalan ke bawah. Yang Kai berkata, sepertinya arai roh ini telah rusak selama bertahun-tahun dan mungkin telah kehilangan fungsinya. Karena telah kehilangan fungsinya, kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Gao Sweating menggelengkan kepalanya dan berkata,
Mungkin ada cara lain untuk mengaktifkan arai roh ini yang tidak kita ketahui. Tapi ini adalah pedalaman kuilku. Jadi kita tidak boleh meninggalkan momok ini. Jika tidak, jika seseorang menyelinap ke kuil melalui arai roh ini, kami tidak akan dapat mendeteksi mereka. Dentang. Suara renyah terdengar saat cahaya dingin melintas. Gao Sweating memegang pedangnya di tangannya saat Kaisar Qi-nya melonjak. Mata Yang Kai berkedut. Kakak senior, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak peduli apa. Mari kita hancurkan dulu jadi kita tidak perlu khawatir. Mengatakan demikian, dia mengangkat pedangnya dan menebas ke arah arai roh. Tunggu, Yang Kai berteriak. Gao Sweating menoleh untuk menatapnya. Ada apa? Yang Kai menggaruk pipinya dan berkata dengan serius. Kakak senior, tolong jangan gegabah. Bagaimanapun, ini adalah arai luar angkasa. Meskipun saya tidak tahu di mana itu terhubung. Jika itu terhubung ke tanah harta karun yang tidak diketahui siapapun. Bukankah penghancuran kakak senior dari arai roh ini memutuskan hubungannya dengan itu? Bagaimana menurutmu? Yang Kai menangkupkan tangannya dan berkata, bakat junior brother kurang dan dia kebetulan mahir dalam hukum luar angkasa. Jika Anda membiarkan saya mempelajari arai roh ini untuk sementara waktu, saya mungkin bisa menemukan sesuatu. Petik 2. Berapa lama junior brother perlu mempelajarinya? 1 atau 2 bulan? Ya. 30 atau 50 tahun lagi? N. Yang Kai menjawab. Sulit untuk mengatakan. Adik kecil hanya bisa mengatakan bahwa dia akan mencoba yang terbaik. Gao Sweating melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu melalui banyak masalah. Hancurkan saja. Saudara muda, minggir sedikit. Arai roh ini terlihat agak kokoh. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Kakak senior Gao, Yang Kai meletakkan tangannya di dahinya. Ingin menangis tetapi tidak menangis. Apalagi yang harus kamu katakan? Gao Sweating menatapnya seolah-olah dia memiliki kata-kata terakhir untuk diucapkan. Seolah-olah pedang itu tidak akan memotong arai roh, melainkan Yang Kai. Yang Kai menundukkan kepalanya. Kakak senior Gao, apakah kamu tahu sesuatu? Gao Sweating mendengus. Itu tergantung pada apa yang kamu ingin aku ketahui. Ah, Yang Kai menghela nafas. Tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Bagaimana kamu menemukannya? Dia merasa bahwa arai roh ini tersembunyi dengan baik. Dan dengan perlindungan pelat giok penatuanya. Jika dia tidak mencari dengan hati-hati, dia tidak akan menemukannya. Gao Sweating berkata, beberapa kali pertama kamu muncul dan menghilang seperti hantu. Sulit untuk tidak curiga. Guru kuil kita juga orang yang bosan. Selama 10 tahun kamu pergi. Dia secara alami mempelajari Spirit Sword Peak dengan hati-hati. Apakah kamu pikir formasi besar dapat menyembunyikannya dari deteksinya? Dia memiliki formasi kontrol kelas yang lebih tinggi di tangannya. Katakan padaku, kemana arah arai ini? Yang Kai menundukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi kosong. Wilayah utara. Istana surga tinggi. Gao Sweating mengangkat alisnya. Yang Kai mengangguk. Ini benar-benar arai ruang lintas domain. Gao Sweating dengan dingin mendengus. Apakah kamu yang membuatnya? Yang Kai tersenyum canggung. Ya. Kenapa kamu begitu licik? Saya tidak menyelinap. Saya hanya ingin memberitahu kamu kapan waktunya tepat. Yang Kai menjelaskan. Secara alami, Gao Sweating tidak mempercayainya. Jika dia tidak menghadapinya di depannya kali ini, tidak akan pernah ada kesempatan yang cocok. Namun, dia juga mengerti bahwa keberadaan Yang Kai terlalu mencengangkan. Jadi dia tidak akan dengan mudah mengungkapkannya. Kenapa aku tidak bisa mengaktifkannya? Ini bukan pertama kalinya Gao Sweating menggunakan arai roh ini. Ketika Wen Zishan menemukannya, dia dan Wen Zishan telah mencoba mengaktifkannya. Tetapi tidak peduli apa, mereka tidak dapat menggunakannya. Kamu membutuhkan token khusus yang disempurnakan olehku sebelum kamu dapat menggunakannya. Karena dia sudah ditemukan, tidak ada yang disembunyikan. Kuil Azure Sun telah memperlakukannya dengan cukup baik. Alasan mengapa dia bertindak begitu diam-diam terutama karena dia takut diperintah oleh Gao Sweating. Semua orang dari kuil Azure Sun tahu bahwa dia adalah Master Pil Kaisar. Jadi mereka dengan sabar menunggunya untuk memperbaiki pil Kaisar untuk mereka. Namun, Yang Kai tidak punya waktu untuk memperbaiki pil. Jadi bersembunyi di Istana Surga Tinggi secara alami akan membuatnya rileks. Sekarang setelah spirit arai ini terungkap, kemungkinan Gao Sweating akan dapat menemukannya kapan saja. Tanda apa? Izinkan aku melihat. Bisakah kamu tidak melihat? Yang Kai memandang Gao Sweating dengan lemah. Gao Sweating mengulurkan tangannya seolah dia tidak akan menyerah sampai dia melihatnya. Yang Kai hanya bisa mengeluarkan token. Tetapi Gao Sweating sudah mengulurkan tangan dan mengambilnya. Setelah memeriksanya sejenak, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Tetapi token itu berisi kekuatan luar angkasa Yang Kai.
Dia samar-samar mengerti bahwa Space Force yang disegel ini adalah kunci untuk mengaktifkan arai roh. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan token itu ke dalam Space Ring-nya. Mulut Yang Kai berkedut, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa.